Rabu 14 September 2022. Sejumlah kabar mengenai peristiwa yang terjadi di tanah air akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Dea Mita dan juga sejumlah reporter kami di lapangan kurang lebih 30 menit ke depan. Inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners dari Jawa Barat. Jajaran Kepolisian Polres Purwakarta berhasil mengungkap sindikat pengelola situs judi online yang meresahkan masyarakat. Total ada 4 tersangka yang menjalankan situs judi online sejak Juni 2022 dan telah meraup omzet hingga 85 juta rupiah dan mereka pun kini diamankan. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Dean Zafah Levi, reporter dari Tribun Jabar yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan. Halo, rekan Deanza. Baik, Deanita dan Tribuners dapat saya laporkan bahwa Selasa kemarin pihak kepolisian Polres Purwakarta berbekalkan informasi dari masyarakat berhasil menangkap 4 tersangka judi online berjenis slot. 4 pelaku tersebut sudah menjalankan situs judi online sejak Juni 2022 dan telah meraup omset hingga 85 juta rupiah. 4 pelaku yang berhasil diamankan oleh Polres Purwakarta adalah 3 pria berinisial US berumur 36, AG 33 tahun, KM 22 tahun, dan 1 perempuan berinisial PD berusia 29 tahun. Kapolres Purwakarta AKP Edward Zulkarnain mengatakan penangkapan 4 pelaku judi online Purwakarta ini merupakan hasil perkembangan dari laporan warga di Kabupaten Warga. Para pelaku ini menyediakan website judi online dengan situs bernama Gacor 93. Para pelaku juga bertugas menjalankan dan menerima transferan atau deposit dan melakukan pengundian. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa keempat tersangka tersebut ditangkap di lokasi yang berbeda-beda sesuai dengan kediamannya masing-masing. Lalu dari penangkapan keempat tersangka tersebut, pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti diantaranya 4 unit laptop, 9 unit handphone, 2 unit monitor, 6 buah kamera, 8 buah ATM, dan sejumlah tangkapan layar situs judi online Gacor yang juga. Sekian seperti itu yang kita yang saya sampaikan. Baik. Terima kasih rekan Dianza melaporkan dari Purwakarta. Selamat kembali bertugas. Masih di Jawa Barat, Tribuners, kita bergeser ke Sumedang. 4 pejabat ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek pembagusan ruas jalan di di Kebonjau, Kudawangi, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. 1 di antaranya termasuk berinisial DR yang merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUTR Kabupaten Sumedang. Untuk laporan lengkapnya terkait kasus ini, Tribuners akan disampaikan reporter Tribun Jabar. Kami sudah terhubung dengan rekan Kiki Andriana di sana. Silakan rekan. Baik, Dea, Tribuners dimanapun Anda berada dapat saya laporkan. Benar, sebanyak 4 orang di Kabupaten Sumedang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan atau pembagusan ruas jalan di Keboncau, Kudawangi, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang oleh Kejaksaan Negeri Sumedang pada hari Selasa tengah malam. Mereka adalah berinisial DR, yakni Kepala Dinas dari PUTR Kabupaten Sumedang, pria HB merupakan Kasih Perencanaan Bina Marga di Dinas PUTR, dan BR mantan Ketua Pokja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa di Setda Kabupaten Sumedang, serta pria berinisial US yang selaku pelaksana proyek dalam proyek jalan tersebut.
Berdasarkan informasi dari pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumedang, pengungkapan kasus tersebut merupakan apa, pengungkapan kasus tersebut merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya yang telah menetapkan kedua orang tersangka, yakni berinisial HH dan AD. Eh, Selain itu, setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumedang, ketiga orang tersangka langsung dijebloskan ke lapas kelas 2B Sumedang, namun Kepala Dinas PUTR berinisial DR tidak dilakukan penahanan lantaran yang bersangkutan dalam keadaan sakit. Selain itu, Tribuners dapat kami laporkan kerugian negara dalam kasus ini mencapai 3 miliar. Demikian, Dea. Baik, Tribunus rekan Kiki juga sudah melakukan wawancara bersama Kajari Sumedang, Iwayan Riana. Berikut keterangannya kami tampilkan. Ini hari ini kami melakukan penetapan dan penahanan terhadap tersangka dalam perkara peningkatan jalan Kudang Wangi Kebon Jauh pada Dinas PUPR Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2019. Di mana masing-masing tersangka tadi seperti yang dilihat tadi kita tetapkan ada 4 orang tersangka lanjutan dari sebelumnya, di mana 3 orang tadi sudah kita lakukan penahanan dengan inisial HB selaku pejabat pengadaan, kemudian BR selaku ketua Pokja pemilihan, US selaku pelaksana pekerjaan yang pinjam bendera PT MMS. Kemudian satu lagi kita tetapkan tersangka atas nama DR yang pada tahun 2019 dalam kegiatan tersebut selaku Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Sumedang. Untuk keempat tersangka ini disangkakan pasal sangkaannya adalah pasal 2, pasal 3 junto pasal 8 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dengan modal kreativitas, mobil sedan Honda Maestro Double WS berhasil dirubah menjadi replika supercar asal Italia Lamborghini. Aksi itu dilakukan oleh Darmawan Wibisono, 43 tahun, modifikator kendaraan asal pesisir barat Lampung. Hebatnya, bahkan modifikasi ini dilakukan secara manual selama 3 tahun lamanya. Dan untuk mengetahui ceritanya dan juga bagaimana cara dari dia memodifikasi supercar ini, Tribuners, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung, ada rekan Saidal Arif. Silakan rekan dengan informasi Anda. Oke, terima kasih rekan Dea. Jadi dapat kami laporkan dari pesisir barat Lampung bahwasannya ada seorang pria yang bernama Darmawan Wibisono berusia 43 tahun mampu menyulap sebuah mobil tua menjadi replika kendaraan mewah supercar asal Italia, yaitu Lamborghini ya. Di tangan Darmawan ini, Honda Maestro Double WS tahun pembuatan 1991 itu dirubah menjadi mobil mewah yang membuat semua orang yang menyaksikannya menjadi terpana ya. Karena supercar yang ia buat ini, ia buat dengan cara manual, kemudian tanpa alat mesin yang canggih. Darmawan merakit mobil mewah tersebut dari sebuah bengkel yang cukup sederhana di Kelurahan Pasar Krui, pesisir barat Lampung ya. Ia menggunakan bahan yang seadanya untuk merakit mobil tersebut, yaitu berupa bahan dari drum bekas, besi bekas, kemudian spandek bekas atap baja. Dari bahan sederhana tersebut, kemudian dibuatnya menjadi rangka mobil mirip Lamborghini tersebut. Kemudian, semua bahan-bahan yang digunakannya ini bisa dikatakan rongsokan semua ya. Ia membuat mobil Lamborghini ini selama 3 tahun karena memang dikatakannya memang karena keterbatasan dana ya. Karena keterbatasan dana, kemudian ketika ada dana sedikit katanya dilanjutkan, kemudian ketika ada dana sedikit dilanjutkan sehingga memakan waktu selama 3 tahun itu.
Diceritakan oleh Darmawan sendiri, ia terpikir untuk membuat kreasi ini disebabkan diawali dari kegiatannya menonton YouTube ya. Menonton YouTube yang memperlihatkan bagaimana cara orang itu memodifikasi mobil-mobil mewah. Kemudian karena dia terlalu sering menonton YouTube, kemudian akhirnya terbawa oleh mimpi ya. Dari mimpinya tersebut, kemudian ia menceritakan hal itu kepada istrinya. Kemudian istrinya itu sendiri juga menyetujui untuk membuat mobil tersebut ya. Dari sanalah dia terus merakit mobil ini sehingga menjadi seperti ini. Dia juga mengaku pembuatan mobil ini tidak dibantu oleh siapapun. Dia di bengkelnya yang sederhana di Pasar Krui ini dia bikin sendiri, kemudian dia rangka-rangka sendiri, kemudian ia juga hanya bermodalkan gambar ya. Awal-awalnya dia melihat gambar, kemudian dia buat lagi seperti itu. Jadi selain bisa membuat replika mobil Lamborghini ini juga, ia juga pernah menerima pesanan dari seseorang untuk membuat mobil tua juga, itu menjadi mobil Jeep ya. Selain itu juga kata dia juga siap ya ketika memang ada orang ataupun pihak-pihak yang memang berminat dan ingin dirubah mobilnya menjadi seperti ini. Demikian rekan Dea. Baik, berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Darmawan Wibisono terkait hal yang sudah ia lakukan ini. Selengkapnya kami tampilkan. Oke Bang, gimana sih awal mulanya kok bisa kepikiran ngebuat mobil ini? Awal mulanya sering nonton YouTube, atau terbawa di mimpi, seolah-olah di dalam mimpi itu udah bisa membuat. Mungkin motivasi lainnya ya untuk bisa membuat ini apa aja tuh? Pasti mana ya? Caranya gitu maksudnya. Ya susah juga sih jelasnya. Kenapa bisa kepikiran gitu untuk mengubah mobil abang jadi seperti Lamborghini seperti ini? Pengen ngelatih skill aja. Skill ya. Jadi mobilnya ini sebelumnya itu mereknya apa? Kita beralih ke informasi selanjutnya. Puing-puing bangunan Istana Kaca di Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat dibongkar. Pembongkaran dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sekadau pada Selasa 13 September 2022. Bangunan bersejarah yang berdiri sejak tahun 1927 itu harus dihancurkan lantaran sudah tidak terawat dan lapuk termakan usia. Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Marpina Wulandari, reporter dari Tribun Pontianak yang akan melaporkan terkait kondisi di sana. Selengkapnya silakan rekan. Iya, terima kasih rekan Dea. Ya, rekan Dea, Istana Kaca memang merupakan salah satu cagar budaya yang ada di Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, Istana Kaca ini berdiri sejak tahun 1927. Pada masa itu masih dalam bentuk kerajaan Kusumanegara Sekadau. Nah, setelah itu pada tahun 1963 Istana Kaca sudah tidak lagi digunakan seiring tidak aktifnya lagi atau vakumnya Keraton Kusumanegara Sekadau karena pada saat itu sudah bergabung dengan NKRI. Nah, pada masanya Istana Kaca ini disebut sebagai Istana Kaca atau diberi nama sebagai Istana Kaca itu karena kaca yang digunakan di dinding-dinding bangunan itu merupakan didatangkan langsung dari negara kincir angin semasa masa penjajahan. Kemudian dalam pemanfaatannya ini digunakan untuk tempat menginap orang-orang Belanda yang datang ke Sekadau zaman dahulu. Setelah itu beralih fungsi menjadi kantor kewedanan dan saat Keraton Kusumanegara Sekadau bergabung dengan NKRI menjadi salah satu kantor di wilayah kecamatan. Nah, pada saat itu Istana Kaca ini digunakan sebagai tempat tinggal bagi pegawai di kantor camat
yang belum memiliki rumah. Nah, setelah beberapa tahun tidak digunakan, memang Istana Kaca tidak pernah dirawat ataupun dilakukan revitalisasi. Alasannya karena pemerintah daerah tidak memiliki anggaran. Padahal sejatinya Istana Kaca ini sudah menjadi aset dari pemerintah daerah yang diserahkan langsung oleh pihak Keraton Kusumanagara Skadau. Nah, sebelum dibongkar atau dirobohkan ini, Istana Kaca sempat runtuh secara sendiri, secara tiba-tiba itu sebanyak 5 kali, dan terakhir itu tanggal 8 September kemarin 2 hari berturut-turut runtuh. Maka untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan karena posisinya berada di pemukiman masyarakat, maka pemerintah daerah beserta lintas stakeholder lainnya itu memutuskan untuk menghancurkan sisa bangunan yang ada. Namun puing-puing atau kerangka dari bangunan itu tidak dibuang, tetapi ditumpuk di lokasi tersebut sebagai peninggalan hingga nanti pemerintah daerah mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat untuk melakukan revitalisasi. Begitu deh. Baik, terima kasih rekan Marpina Wulandara untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Wilayah Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat kembali diterpa angin puting beliung. Tidak hanya merusak rumah warga di sekitar desa Geger Bitung pada Senin 12 September 2022 lalu, puluhan rumah warga di desa Karangjaya dan Cijurei, Kecamatan Geger Bitung juga ikut tersapu angin puting beliung. Selengkapnya terkait kronologi kejadian dan juga bagaimana kondisi dari para korban di sana, Tribuners, akan dilaporkan rekan Dian Herdiansyah, reporter dari Tribun Jabar yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Terima kasih rekan Dian. Dapat kami sampaikan bahwa peristiwa tersebut ataupun angin puting beliung terjadi sudah 2 kali berturut-turut di wilayah Kecamatan Geger Bitung. Kemudian pada tanggal 12 kemarin, tepatnya hari Senin, pada pukul 16.30 sore, terjadi angin kencang dan hujan sangat lebat sekali sehingga terjadi angin puting beliung. Akibatnya puluhan rumah di 2 desa, yakni desa Karangjaya dan desa Cijurei, mengalami kerusakan. Terhitung ada 94 rumah yang rusak. Kemudian pada tanggal 13 esokan harinya, pihak pemerintah desa bersama unsur relawan dan para siswa tingkat SMA melakukan perbaikan karena memang ada beberapa rumah yang rusak parah. Di antaranya di Karangjaya itu ada 16 rumah yang rusak parah dan langsung dibantu oleh relawan untuk melakukan perbaikan sehingga bisa kembali dihuni. Sementara itu untuk sisanya 44 rumah yang ada di Desa Karangjaya diperbaiki secara mandiri oleh pemilik rumah. Demikian dia kami sampaikan. Baik, terima kasih rekan Dian, dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara reporter kami bersama Kades Karangjaya, Aam Gurniawan selengkapnya. Kita beralih ke informasi seputar meninggalnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Fakta baru mengenai rentetan peristiwa sebelum pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat kembali terungkap. Satu di antaranya terkait alasan Brigadir J tidak membawa senjata api di rumah Magelang hingga dalam perjalanan kembali ke Jakarta. Diketahui saat itu Brigadir J dikabarkan tengah tidak memegang senjata api karena disita oleh Bribka Riki Rizal. Dalam pengakuan terbarunya, ia mengatakan memang sempat menyita senpi milik rekan sesama ajudannya itu. Adapun alasan menyita senpi itu karena Bribka RR khawatir akan digunakan Brigadir J untuk menembak Kuat Ma'ruf. Pasalnya sebelum itu keduanya terlibat pertengkaran di rumah Magelang, Jawa Tengah. Pengacara dari Bribka RR, Erman Umar, menyebut tindakan menyita senpi itu inisiatif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terlebih saat itu Kuat disebut sudah membawa pisau untuk menakut-nakuti Brigadir J.
Bribka RR atau Ricky khawatir ternyata Brigadir J sakit hati dengan tindakan asisten sekaligus sopir pribadi Verdi Sambo tersebut. Menurut Erman, senpi milik Brigadir J dibawa oleh Bribka RE ke kamar anaknya Verdi Sambo. Erman mengatakan hal itu juga telah dibuktikan kliennya dalam tes poligraf menggunakan lie detector beberapa waktu lalu. Dalam pengakuan sebelumnya menceritakan bahwa Kuat Ma'ruf dan Brigadir J memang sempat bertengkar di Magelang. Bribka RR melihat keduanya bersih tegang seusai mengantar anak Verdi Sambo ke Sekolah Taruna Nusantara. Saat itu juga ia melihat Brigadir J yang diduga berupaya menemui Putri Chandrawati di dalam kamar namun ditahan oleh Kuat Ma'ruf memakai pisau. Pengakuan Bribka Ricky Rizal atau RR yang menyebut melihat asisten rumah tangga Putri Chandrawati bernama Susi ikut menangis saat di Magelang menjadi sorotan. Misteri penyebab Susi menangis dirasa harus diungkap karena dinilai penting untuk membongkar kejadian sesungguhnya di sana. Diketahui satu kesaksian yang cukup penting dari Bribka Ricky, yakni mengaku tidak mencium indikasi adanya dugaan pelecehan, di mana diketahui Verdi Sambo menyebut dari cerita istrinya, yakni Putri Chandrawati, mengaku mendapatkan pelecehan oleh Brigadir J di Magelang. Melalui kuasa hukumnya, Erman Umar, RR telah bercerita saat peristiwa yang dianggap pelecehan atau kekerasan seksual di Magelang pada 7 Juli 2022 lalu. Ia tidak melihat PC menangis, namun justru hanya melihat Susi yang menangis di lantai 2 rumah. Putri justru disebutnya menanyakan keberadaan Brigadir J atau Yosua kepadanya. Karena hal itulah, Bribka Ricky Rizal merasa sangat janggal apabila Putri Chandrawati dilecehkan oleh Brigadir J. Karena justru meminta Bribka Ricky Rizal memanggil Brigadir J untuk menemui Putri. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril menyoroti tangisan Susi tersebut. Ia menduga bisa jadi tangisan Susi ini adalah kunci untuk mengungkap apa yang terjadi sebenarnya di Magelang sehari sebelum Brigadir J dibunuh dengan ditembak di rumah dinas Verdi Sambo di kawasan Duren 3. Tapi sejauh ini kesaksian Susi malah belum pernah diperbincangkan. Lalu apakah Susi ini dihadirkan sebagai saksi atau tidak dan apa isi keterangan atau kesaksiannya pun tidak pernah dibongkar. Meski sudah keluar dari skenario Verdi Sambo dan berjanji berkata jujur, Bribka Ricky Rizal dicurigai masih takut dengan mantan atasannya tersebut. Hal itu karena pengakuan dan alasan Bribka Ricky yang tidak melihat penembakan Brigadir J padahal ia ada di lokasi kejadian. Pengakuan ini terungkap dalam program yang dibawakan Aiman di Kompas TV pada Selasa 13 September 2022 kemarin. Kuasa hukum Bribka Ricky Rizal atau RR, Erman Umar menjelaskan kliennya kliennya saat itu tengah menerima HT sehingga tidak menyaksikan langsung adegan penembakan. Namun Aiman masih merasa hal itu kurang masuk logika karena tidak mungkin juga Bribka Ricky tidak mendengar suara tembakan dan tidak berbalik. Hal itu dirasa janggal jika benar Ricky Rizal memalingkan tubuh saat peristiwa besar terjadi di depan matanya. Erman pun melanjutkan bahwa saat berbalik ke TKP penembakan yang dilihat hanya saat Verdi Sambo menembaki dinding. Bribka Ricky tidak melihat atasannya tersebut menembak Brigadir J. Karena janggal, Aiman pun mempertanyakan apakah posisi Ricky Rizal saat ini masih takut dengan sosok Verdi Sambo. Dengan tegas, ia pun membantah jika kliennya masih takut dengan Sambo. Dalam wawancara itu juga terungkap bahwa ternyata Erman Umar satu kantor dengan pengacara keluarga Verdi Sambo yakni Arman Hanis. Namun ia membantah satu kubu dengan Verdi Sambo. Erman lalu menjelaskan jika dirinya terpilih menjadi pengacara menjadi pengacara Ricky Rizal dari keluarga Bribka Ricky Rizal sendiri. Masih terkait kabar yang sama, Tribuners, posisi Baradae sebagai justice kolaborator ditambah kesaksian terbaru dari Bribka Ricky Rizal dinilai bisa meringankan hukumannya.
Saat ini LPSK juga tengah berkoordinasi dengan Kejagung agar Baradae dapat dituntut hukuman ringan dalam kasus tewasnya Brigadir J. Kasus pembunuhan Brigadir J segera masuk persidangan jika berkas perkara sudah dinyatakan lengkap atau P21. Juru bicara LPSK, Ruli Novian, menyatakan akan melakukan pendampingan terbaik agar hak Baradae sebagai justice kolaborator terpenuhi. Diketahui sebagai justice kolaborator, Baradae memiliki hak agar berkas perkara dan penahanannya dipisahkan dengan tersangka lain. Selain itu, satu di antara tersangka pembunuhan ini bisa diperiksa paling akhir sebagai terdakwa di persidangan, serta agar pada tahap tuntutan di persidangan nantinya, Jaksa Penuntut Umum atau JPU dapat memberikan keringanan hukuman kepada Baradae dibandingkan terdakwa lainnya. Perihal penahanan ketika beralih dari Bareskrim Polri ke Kejaksaan Agung, Ruli menuturkan belum ada keputusan apakah LPSK menyarankan ex-ajudan Irjen Verdi Sambo itu dipindah dari rutan Bareskrim Polri atau tidak. Sebagai seorang JC, Baradae sepatutnya dapat ditahan di rutan khusus JC. Tetapi hingga kini LPSK belum memiliki rutan tersebut, sehingga masalah penahanan harus dibahas lebih lanjut. Namun, Ruli memastikan dimanapun Baradae nantinya ditahan ketika sudah menjadi terdakwa, LPSK akan tetap memberikan perlindungan untuk memastikan keselamatan jiwanya. Hingga kini Baradae yang ditahan di rutan Bareskrim Polri masih mendapatkan penjagaan 24 jam penuh dari petugas LPSK. Selain itu, kliennya juga mendapatkan pendampingan spiritual untuk penguatan mental. Mantan kuasa hukum Baradae, Deolipa Yumara, semakin menunjukkan tekad serius menggugat Kapolri dalam hal ini Kabareskrim hingga Eliezer. Ia kembali menjalani sidang gugatan atas pencabutan kuasa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini Rabu 14 September 2022. Sebelumnya, Deolipa telah menjalani sidang pertama pada Rabu 7 September 2022 pekan lalu. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meminta kelengkapan berkas tergugat. Deolipa menyebut pihaknya sudah melengkapi berkas yang diminta oleh Majelis Hakim pada hari ini. Dia juga berharap dengan kelengkapan berkas ini, para tergugat bisa datang untuk menjalani sidang tersebut. Pasalnya, undangan sidang pertama telah memanggil Baradae kuasa hukumnya, yakni Roni Talapesi dan juga Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, namun semuanya tidak hadir. Sebagai informasi, gugatan ini dilayangkan oleh Deolipa dan Burhanuddin. Keduanya melayangkan gugatan terkait pencabutan surat kuasa atas penanganan kasus tewasnya Brigadir J. Burhanuddin dalam gugatan ini menjelaskan alasan pihaknya melayangkan gugatan kepada Baradae. Hal itu didasari karena Baradae merupakan pihak yang memiliki hak untuk mencabut surat kuasa. Oleh karenanya, dalam melayangkan gugatan ini, seluruh pihak yang digugat harus lengkap. Mulai dari pihak kepolisian dalam hal ini, Bareskrim Polri, kemudian Baradae, hingga kuasa hukumnya yang baru yakni Roni Talapesi. Burhanuddin dalam keterangannya pun juga sempat menyampaikan, menyampaikan pihaknya mengenyampingkan perihal uang gugatan sebesar 15 miliar rupiah yang digugat kepada para tergugat. Gugatan ini dilayangkan hanya demi untuk mengembalikan marwah seorang advokat yang sedang menangani kasus sehingga tidak mudah dicopot atau digantikan kuasanya. Tribuners, berikut kami tampilkan keterangan dari Deolipa Yumara, mantan pengacara dari Baradae. Selengkapnya.
Kita beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. Jajaran TNI bereaksi atas pernyataan Effendi Simbolon dalam rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI pada pekan lalu. Dalam rapat tersebut, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PDIP itu diketahui menyebut TNI seperti gerombolan. Sejumlah perwira TNI mengaku merasa tersinggung dengan pernyataan Effendi dan memberikan pesan. Pertama, dari Waasintel KSAD Brigjen Antoninho Rangel da Silva, Wakil Asisten Intelijen KSAD Bidang Manajemen Intelijen itu menilai pernyataan Effendi Simbolon tidak relevan dengan fungsinya sebagai anggota DPR. Pria kelahiran Timor Timur itu mempertanyakan sorotan Effendi Simbolon atas hubungan KSAD dan Panglima TNI. Kedua Pangdam 17 Cendrawasih Maijen Muhammad Saleh Mustafa, Panglima Kodam 17 Cendrawasih itu menyayangkan pernyataan Effendi Simbolon. Pria yang berpengalaman di bidang infanteri itu menegaskan prajurit sejatinya punya satu komando, yaitu azas komando dalam operasi penggunaan kekuatan. Mereka loyal pada Bapak Panglima TNI. 3. Danrem 073 Makutarama, Kolonel Infanteri Purno Mosidi. Komandan Korem 073 Makutarama Salatiga ini turut mengecam pernyataan Effendi Simbolon. Ia tersinggung karena merasa bukan pribadi, namun satu institusinya lah yang diserang oleh Effendi Simbolon. Purno Mosidi menyatakan bahwa TNI adalah tentara nasional yang memiliki loyalitas. Terakhir dari Dandim 0402 Ogan Komering Ilir, Letkol Hendra Saputra. Putra asli Ogan Komering Ilir itu menyatakan pernyataan anggota DPR itu semuanya tidak benar dan hanya ingin mencoba memecah belah solidaritas TNI. Ia menyatakan bahwa saat ini TNI sangat solid, profesional, bukan hanya gerombolan. Terkait sejumlah kecaman itu, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Kolonel ARH Hamin Tohari menegaskan pihaknya tidak ada instruksi kepada prajurit untuk bersikap demikian. Menurutnya kecaman dari para prajurit TNI tersebut adalah reaksi spontan. Anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon memohon maaf kepada lembaga TNI setelah dirinya menyebut institusi itu seperti gerombolan. Dalam keterangan pers secara langsung, ia menjelaskan bahwa tidak pernah menstigmakan TNI seperti gerombolan. Permintaan maafnya dalam konferensi pers digelar di ruang fraksi PDIP Gedung Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada hari ini Rabu 14 September 2022. Ketua fraksi PDIP, Utut Adianto pun turut mendampingi Effendi. Ia mengakui kesalahan akibat perkataannya yang menyebut bahwa anggota TNI seperti gerombolan. Effendi mengaku sejujurnya tidak pernah menstigmakan TNI seperti gerombolan, tetapi lebih kepada jika ada kepatuhan. Jika tidak ada kepatuhan, maka disayangkan tidak ada harmoni dalam institusi tersebut. Politisi senior PDIP itu pun meminta maaf atas pernyataan yang membuat semua anggota TNI tersinggung. Mulai dari Tamtama, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, ia memohon maaf dan juga Kepala Staf Angkatan Laut serta Kepala Staf Angkatan Udara. Diketahui sejumlah prajurit TNI AD di berbagai daerah tidak menerima dengan ucapan Effendi yang menyatakan mereka seperti gerombolan. Mereka juga tidak terima Effendi yang menyebut Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Dudung Abdurrahman tidak harmonis. Para anggota TNI dari jenderal hingga prajurit Tamtama menyatakan aksi kemarahannya itu di media sosial. Berikut Tribuners keterangan dari Effendi Simbolon, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PDIP. Kata-kata yang keluar dari saya yang seputar soal gerombolan dan ormas yang sejatinya, sejujurnya saya tidak pernah menstigmakan TNI itu gerombolan, tapi lebih kepada kalau tidak ada kepatuhan, kalau tidak ada kemudian harmoni dan seterusnya, itu seperti gerombolan dan seperti ormas. Nah itulah kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa melihat rekaman utuhnya, itulah
poin yang ingin saya ulangkan, saya sampaikan di forum ini. Nah, yang berikutnya saya dari lubuk hati yang saya dalam, ya, saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman. Sejumlah anggota TNI mendatangi Mapolda Sumatera Selatan buntut anggotanya ditampar oleh oknum polisi di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang. Kedatangannya itu ternyata untuk melaporkan pelaku dan kini tengah ditindaklanjuti. Kapendam Kodam 2 Sriwijaya, Letnan Kolonel Kaf Rohyat Happy Arianto membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan bahwa korban bersama komandan satuannya telah membuat laporan ke Polda Sumatera Selatan. Dalam hal ini SPKT Polda Sumsel dan ditindaklanjuti oleh Subdit 3 Jatan Ras Ditreskrimum Polda Sumsel. Berdasarkan informasi dihimpun, pelaku pemukulan diketahui berinisial MS yang bertugas di Bidokes Polda Sumsel. Ia mengatakan terhadap pelaku juga sudah dilakukan penahanan. Letkol Rohyat menyebut pemicu pemukulan itu diduga karena adanya kesalahpahaman. Dihubungi terpisah, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Supriyadi mengaku baru sebatas menerima informasi tersebut. Namun sesuai arahan dari Kapolda, pihaknya akan memproses sesuai hukum yang berlaku jika anggotanya tersangkut kasus hukum. Sebelumnya, seorang anggota TNI yang sedang membantu mengatur arus lalu lintas dipukul oleh diduga anggota Polda Sumsel pada Selasa 13 September 2022 kemarin. Video rekaman aksi itu pun beredar luas di media sosial. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Pemerintah Republik Indonesia mengklaim sudah mengantongi identitas hingga lokasi sosok di balik peretas data atau hacker Bjorka. Selain itu, motif Bjorka melakukan pembobolan data juga disebut bermacam-macam, mulai dari ekonomi hingga politik. Pernyataan itu disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD didampingi Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Budi Gunawan serta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada hari ini Rabu 14 September 2022. Namun begitu mengenai siapa dan dugaan lokasi hacker itu berada, pihaknya belum bisa memberitahukan kepada publik. Mahfud mengatakan pemerintah masih melakukan penyelidikan terkait hal tersebut. Ia menambahkan bahwa Bjorka tidak memiliki keahlian membobol data yang sungguh-sungguh. Menko Polhukam itu menegaskan dan memastikan bahwa tidak terjadi kebocoran data yang sangat rahasia dan penting dari pemerintah Republik Indonesia. Menurut prasangka baik dari pemerintah, Bjorka hanya ingin memberitahu bahwa pemerintah harus hati-hati. Meski begitu, pemerintah juga telah membentuk satuan tugas agar lebih hati-hati dalam mengelola data rahasia negara. Satgas tersebut diantaranya terdiri dari Polri, BIN, BSSN, dan Kementerian Kominfo. Seperti diketahui, pemilik akun Twitter @bjorkanism_ atau Bjorka belakangan menghebohkan publik. Ia diduga telah berhasil meretas dan membocorkan sejumlah data milik negara, serta pejabat negara seperti Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan hingga Ketua DPR RI Puan Maharani. Berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Menko Polhukam Mahfud MD dalam menyikapi kejadian ini. Awak media dan masyarakat Indonesia sehubungan dengan rame-rame tentang bocornya data di dunia cyber kita yang banyak diramaikan oleh Bjorka itu, maka kami tadi sudah rapat. Pertama, ini tadi kami rapat bersama di sebelah kanan saya, Bapak Kepala BIN, Bapak Jenderal Purnawirawan Bapak Budi Gunawan yang menggambarkan situasi yang sesungguhnya. Di sebelah kanan saya ada Pak Menko, yang ini pembuat pengatur kebijakan yang juga mengawal keamanan cyber. Lalu BSSN yang memang secara khusus di situ mengamankan cyber dan sandi negara. Lalu Bapak Kapolri yang juga punya tim pengamanan cyber dan penindakan. Maka disampaikan hal-hal berikut. Kita akan serius menangani dan sudah mulai menangani masalah ini, ya. Tetapi juga publik
atau masyarakat harus tenang, karena sebenarnya sampai detik ini Hacker Bjorka mengungkapkan alasannya membobol data lembaga negara termasuk diduga milik Presiden Joko Widodo. Satu di antaranya ternyata ia menyebut melakukan pembobolan karena memiliki teman warga negara Indonesia yang tinggal di Polandia. Peretas itu mengungkap alasannya setelah akun Twitter @byorganism ditangguhkan. Pengakuan berawal dengan menyebut memiliki teman orang Indonesia yang tinggal di Warsawa, Polandia. Namun WNI yang tak disebut namanya itu sudah tidak lagi diakui oleh Indonesia sebagai warga negara lantaran insiden 1965. Bjorka menuliskan bahwa temannya itu menceritakan betapa kacaunya Indonesia saat ini. Akun @byorganism sendiri mengaku melakukan peretasan, satu di antaranya untuk temannya tersebut. Peretas itu ingin menunjukkan betapa mudah untuk masuk ke berbagai pintu lantaran perlindungan data di Indonesia yang buruk. Bjorka menuliskan bahwa pimpinan tertinggi dalam teknologi harus ditugaskan kepada seseorang yang lebih memahami. Seperti dalam pemberitaan sebelumnya, pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim sudah mengantongi identitas peretas data Bjorka. Sejumlah pihak seperti Kemenkominfo, Polri, BIN, dan BSSN meminta agar masyarakat tetap tenang. Mahfud MD memastikan belum ada data rahasia negara yang bocor oleh Bjorka. Namun sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mengatasi kebocoran data ini, pemerintah membuat satuan tugas penanganan kasus peretasan data. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Jangan lupa saksikan live update Tribun News selanjutnya pukul 7 malam hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. waktu Indonesia Timur, masing-masing sekitar 30 menit, tepatnya saat air laut surut. Kapal kami menepi di sekitar pasir putih pulau ini yang berada bukan di pinggir daratan, tetapi lebih menjorok seolah muncul pasir di laut. Wisatawan tampak berfoto di pulau ini berlatar pulau roti yang memang bentuknya menyerupai roti. Anak-anak pun terlihat senang bermain pasir putih. Sayangnya hari sudah semakin sore, air mulai pasang dan pulau pasir timbul akan kembali hilang tertutup air. Kami bergegas naik ke kapal dan menuju arah pulang. Lokasi ini adalah destinasi terakhir kami. Tetapi semata-mata memang inilah ruang yang terbesar yang kami punya. Kami juga tentu setelah ini buat menyediakan teman-teman makan, tetapi semampu kami dalam kapal. Mudah-mudahan semua tidak tetap. Ibu Bapak, hari ini saatnya yang terbaik hemat saya, harinya hari Rabu, untuk Pak Effendi menjelaskan dan memohon maaf kepada teman-teman di sana. Yang jelas, Pak Effendi saya pastikan tidak punya niat yang tidak baik. Beliau putranya TNI AD. Almarhum bapaknya, beliau Letnan Kolonel Bapak Mangara Monang Sibuto. Dari sini kami paham beliau konteksnya sesungguhnya menguatkan TNI. Ibu Bapak, memang dalam perjalanan kita selalu di dalam ruangan itu ada kepleset kata atau diksi yang tidak pas. Sekali lagi, diksi yang tidak pas. Kita paham diksi ini bisa dampaknya luas. Kalau hari ini mudah-mudahan setelah Pak Effendi menjelaskan, kita semua segera adem lagi. Kita tidak ingin
Republik ini mudah tersobek, tercerai-berai hanya karena satu peristiwa. Yang jelas sebagai pimpinan fraksi, saya memastikan bahwa Bung Effendi Simbolon tidak punya niat tidak baik. Jadi beliau niatannya sangat baik, bahkan menurut hemat saya sangat mulia. Beliau menginginkan TNI kita kuat dan bersatu. Ada jiwa korsa yang kuat antara pemimpin dan yang dipimpin, punya sikap saling menghargai. Saya persilakan Pak Effendi Simbolon, nanti setelah beliau bicara, kami persilakan untuk 3 penanya, mohon maaf, 3 penanya saja untuk memberikan pertanyaan. Saya persilakan Pak Effendi. Terima kasih Pak Ketua, untuk yang saya hormati, Idris yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sehat bagi kita sekalian. Teman-teman yang saya hormati, sebagaimana yang diurai di awal oleh Pak Ketua Fraksi, sekaligus juga beliau pimpinan Komisi 1. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sehubungan dengan apa yang terjadi di rapat dengar pendapat atau rapat kerja antara Komisi 1 DPR RI dengan Kemhan, Panglima TNI dan para kepala staf. Pokok bahasan di rapat dengar pendapat atau raker kan ada menteri, itu topiknya adalah pembahasan anggaran RKHL tahun 2023 dan juga membahas isu-isu aktual. Dalam kesempatan rapat itu kemudian oleh pimpinan disampaikan bahwa topik bahasannya sesuai dengan undangan yang tertera. Nah, disitulah kemudian saya memahami bahwa ada beberapa poin yang saya ingin mendapatkan penjelasan, baik dari Menhan, dari Panglima TNI, dan juga para kepala staf. Nah, saat membahas mengenai RKHL, itu memang pada dasarnya karena itu masih pagu indikatif, tidak terlalu banyak bahasan karena menyangkut hal-hal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui pagu indikatif. Nah, kemudian masuk ke isu-isu aktual. Di situ saya ingin bertanya kepada Panglima Jenderal Andika dan Kepala Staf Angkatan Darat, yaitu Pak Jenderal Dudung Abdurrahman, dan siogianya ada Menhan di situ untuk menanyakan informasi-informasi yang kami terima sehubungan dengan adanya hal-hal yang menyangkut disharmoni. Saya menggunakan diksi disharmoni karena lebih kepada masalah harmonisasi. Itu soal leadership dan seterusnya yang menyangkut keberadaan dari TNI itu sendiri. Jadi TNI secara keseluruhan dan juga TNI dengan TNI Angkatan Darat. Tapi pada kesempatan itu memang Pak Kasat tidak hadir, dan oleh teman-teman itu ditanyakan, kritisi dan seterusnya. Poin saya tidak hadirnya atau hadirnya, bukan, tapi akan lebih elok kalau mereka berdua hadir untuk bisa didapat penjelasan seputar masalah yang kami ingin dapatkan penjelasan dari mereka. Nah, disitulah kemudian ada hal-hal yang intinya masalah soal kepatuhan, karena kehormatan
kemudian saya menyadari ya kemudian ya, bahwa itu mungkin menjadi tidak nyaman, kemudian tidak elok, dan juga beberapa pihak tidak nyaman, mungkin merasa tersinggung atau tersakiti akan kata-kata yang keluar dari saya yang seputar soal gerombolan dan ormas yang sejatinya, sejujurnya saya tidak pernah menstigmakan TNI itu gerombolan, tapi lebih kepada kalau tidak ada kepatuhan, kalau tidak ada kemudian harmoni dan seterusnya, itu seperti gerombolan, seperti ormas. Nah itulah kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa melihat rekaman utuhnya, itulah poin yang ingin saya ulangkan, saya sampaikan di forum ini. Nah yang berikutnya, saya dari lubuk hati yang saya dalam, ya, saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit, siapapun dia, dari mulai tamtama, bintara, sampai perwira, bahkan sampai para sesepuh, para pihak ya, yang tidak nyaman dengan adanya perkataan yang mungkin ya, diartikan lain, walaupun nanti oleh Pak Ketua sudah ditekankan dan saya sendiri menyatakan tidak ada maksud untuk menyatakan bahwa sebagaimana yang bergulir sekarang itu. Nah, sekali lagi saya mohon maaf, saya tujukan ini kepada seluruh prajurit, baik yang bertugas maupun yang sudah purna, dan juga para pihak yang mungkin tidak nyaman dengan perkataan saya, dan juga kepada Panglima TNI, saya mohon maaf, juga kepada Kepala Staf Angkatan Darat, saya mohon maaf, dan juga Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Darat, yang mungkin juga merasa hal yang kurang nyaman, dan saya mohon maaf. Dan saya sekali lagi ingin menegakkan mencintai TNI itu sesuai dengan tupoksi saya. Ya, sekali lagi saya berharap kita mencintai TNI itu tidak dengan kemudian juga mengurangi hormat kita ke hal-hal yang mungkin ada yang kurang pas di tubuh TNI sendiri. Saya kira demikian, Pak Ketua. Terima kasih atas fasilitasi yang dilakukan oleh Pak Ketua yang sangat bijaksana. Terima kasih. Terima kasih Pak Effendi Simbolon. Ibu Bapak, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi membuat kita semua kembali kepada titik awal, kita semua bersaudara, dan kami pastikan kami di PDI Perjuangan sangat mencintai TNI. Sekali lagi terima kasih. Saya persilahkan untuk 3 ya, yang perempuan. Yang perempuan itu sama laki. Mohon maaf 3 aja, mulai sebutkan nama dan media. Ya, terima kasih Pak Utut. Saya punya Kompas TV ada beberapa pertanyaan. Yang pertama kan tadi sudah disampaikan permintaan maafnya. Tapi belakangan selain ada video-video yang menunjukkan beberapa TNI yang kemudian tidak berkenan dengan pernyataan dari Pak Effendi, juga beredar audio ataupun juga video yang bentuknya ini arahan untuk membuat video-video tersebut. Nah, apakah Komisi 1 dalam hal ini sudah mengetahui hal tersebut? Dan terkait dengan permintaan maaf hal ini, apa nanti juga akan ada komunikasi langsung di DPR untuk kembali memanggil Panglima, Kasal, dan jajarannya dengan hal ini untuk klarifikasi lebih lanjut? Terima kasih. Baik Mbak Putu, mudah-mudahan setelah ini semuanya jadi adem kembali dan TNI bisa bertugas seperti biasanya. Kalau ditanya apakah kita memahami gerak di sana, ya tentu tidak. Biar ini wilayahnya Pak Kasat. Pak Kasat punya tongkat komando. Tongkat komando itu bukan sekadar tongkat. Ini bisa membuat
yang marah-marah jadi nggak marah. Tugas kita adalah mengaturkan. Kalau beliau apakah kita masih mengundang, mohon maaf, tanggal 5 September saya tidak hadir karena ada tugas partai. Nanti kita komunikasikan dengan pimpinan yang lain. Apakah masih itu harus dijadwalkan? Itu ya butuh ya. Kalau yang lainnya saya rasa sudah. Yang pria dulu tadi di sini, baru nanti terakhir Ibu. Silakan. Pak, pertanyaan saya Zulis dari Tempo. Pertanyaan saya mungkin agak sama dengan Mbak Putu, tapi setelah ini kan setelah Pak Effendi menyatakan hal tersebut, pergolakan terjadi di TNI, khususnya di yang di bawah, Pak. Dan Pak beredar video juga kalau Pak Kasat memerintahkan untuk bereaksi atas pernyataan tersebut. Nah, bagaimana langkah fraksi ke depannya untuk membantu mengademkan yang di bagian bawah ini, Pak? Apakah bakal bertemu dengan Pak Dudung secara personal atau bagaimana, Pak? Terima kasih Pak Zulis dari koran Tempo, majalah Tempo. Artinya, apakah ada langkah kita bertemu? Tentu ya namanya silaturahmi akan kami jalankan. Kami sendiri sebagai ketua fraksi sudah berbicara dengan Panglima TNI dan Pak Kasat. Tentu kita saling yang jelas bahwa niat awalnya ini semua niat baik. Ketika niat baik kan nggak harus semuanya saling negasi-negasikan. Kepentingan serta keutuhan Republik jauh lebih penting. Kalau tadi ada itu ya tentu kami akan bicara dengan Pak Kasat. Ini kan info dari Mas Sulis. Mudah-mudahan segera setelah permintaan maaf dari senior kami, Pak Effendi Simbolon. Beliau ini seorang humanis, ketua Simbolon sedunia. Bahkan saya pernah ke kampungnya beliau di Pangururan tahun 2007. Saya waktu itu simultan catur lawan 500 orang. Warganya Simbolon semua. Ini rajanya Simbolon. Jadi sekali lagi yang disampaikan akan kami komunikasi dan mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan Pak Panglima dan Pak Dudung. Tentu sekali lagi konsepnya penguatan. TNI adalah alat negara yang salah satu menjadi tumpuan kita dan TNI adalah penyatu pemersatu bangsa. Jadi jangan sampai malah yang sebaliknya. Jadi mudah-mudahan ini pengingat dari Sulis akan segera saya tindak lanjuti. Mudah-mudahan Pak Kasat bisa bertemu. Saya telepon beliau, tadi malam beliau masih ada di Pekanbaru, Riau. Mudah-mudahan segera setelah tiba kita bisa jumpa. Itu yang bisa saya jawab. Dan terakhir, ya, silakan. Selamat siang Pak Utu, selamat siang Pak Effendi. Saya Ali dari CNN Indonesia. Ingin bertanya Pak terkait dengan kejadian itu, apakah Pak Effendi sudah melakukan komunikasi langsung dengan pihak TNI untuk meminta maaf secara langsung sampai hari ini, dan kemudian informasinya juga kan sekarang Pak Effendi juga sempat diajukan ke MKD ya Pak. Apakah ada tindak lanjut dari Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dengan kasus TNI ini Pak? Terima kasih. Yang pertanyaan Pak Effendi akan Pak Effendi jawab. Tetapi kalau ke MKD saya juga belum dapat. Tapi kami juga punya di sana sahabat. Dan Pak Effendi ketika berbicara kapasitasnya sebagai anggota Dewan. Ketika berbicara di dalam ruang, dalam rapat kerja, teman-teman ini dilindungi haknya. Jadi nanti kita akan komunikasi dengan teman-teman MKD. Kalau enggak nanti sama ruangan nggak ada yang berani ngomong lagi. Kalau setiap orang ngomong di MKD-in, setiap ngomong di MKD-in. Yang jelas pengantar dari saya tadi, sekali lagi beliau putranya almarhum Letnan Kolonel Mangara Monang Simbolon. Mohon ini diambil lagi. Saya persilakan Pak Simbolon atas pertanyaan Ibu. Terima kasih Pak Ketua. Betul, 2 hari yang lalu saya WA ke Panglima dan Kasat untuk mohon waktu dan direspon oleh Panglima. Kemudian kemarin saya jam 12 ada di kantor beliau dengan poin menanyakan sikap-sikap dari TNI, dan juga saya menyampaikan maaf saya. Jadi saya mendahului dari yang diklarifikasi oleh
Pak Ketua saya, dan Pak Panglima menyampaikan tidak ada masalah, jadi sangat clear. Jadi, silakan teman-teman menanyakan langsung. Ada lebih elok kalau yang bersangkutan yang menyampaikannya. Nah, ke Pak Dudung belum direspon, saya sudah minta waktu. Saya akan hadir sendiri. Ya. Saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya sampaikan. Saya bertanggung jawab apa yang menjadi sikap yang saya sampaikan. Dan itu pertanggungjawaban saya ke Tuhan. Ya, saya juga punya kehormatan. Ya, kehormatan saya akan saya bawa sampai ke pusara saya. Ya, saya akan bertanggungjawabkan. Ya, tapi sekali lagi misi saya datang untuk minta maaf. Dan saya sudah sampaikan ke Pak Panglima. Memang ke Pak Kasat belum langsung karena belum ada waktu beliau. Dan ini saya terima kasih kepada Pak Ketua memfasilitasi ini. Bagaimanapun saya bukan pemilik kebenaran. Saya adalah menyampaikan apa yang ingin saya dapatkan penjelasan di forum rapat itu tentang adanya disharmoni yang mengganggu ya, TNI. Jadi sekali lagi demi Allah, demi Tuhan, saya tidak pernah menjudge sebagaimana yang apa yang beredar. Apalagi saya sendiri juga bagian dari keluarga besar dari TNI. Sekali lagi itu yang saya sampaikan ke pertanyaan dari CNN. Terima kasih. Baik, Ibu Bapak, saya rasa saya cukupkan. Kalau sebelah saya ini anggota DPR, kalau penampilannya cepat memang begini. Kalau zaman saya dulu dibilang apa nih, penampilan anggota. Gitu. Tapi beliau anggota DPR RI, Pak Trisantos tadi baru dua. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mudah-mudahan niat baik kita diijabah oleh Gusti Allah, dan mudah-mudahan kerja-kerja kita menjadi bagian dari ibadat kita kepada Allah. Tetapi semata-mata memang inilah ruang yang terbesar yang kami punya. Kami juga tentu setelah ini buat menyediakan teman-teman makan, tetapi semampu kami dalam kata. Mudah-mudahan semua tidak ketat. Ibu Bapak, hari ini saatnya yang terbaik hemat saya, harinya hari Rabu, untuk Pak Effendi menjelaskan dan memohon maaf kepada teman-teman di sana. Yang jelas Pak Effendi saya pastikan tidak punya niat yang tidak baik. Beliau putranya TNI AD. Almarhum bapaknya beliau Letnan Kolonel Bapak Mangara Monang Sibodo. Dari sini kami paham beliau konteksnya sesungguhnya menguatkan TNI. Ibu Bapak, memang dalam perjalanan kita selalu di dalam ruangan itu ada kepleset kata atau diksi yang tidak pas. Sekali lagi, diksi yang tidak pas. Kita paham diksi ini bisa dampaknya luas. Kalau hari ini mudah-mudahan setelah Pak Effendi menjelaskan, kita semua segera adem lagi. Kita tidak ingin Republik ini mudah tersobek, tercerai-berai hanya karena satu peristiwa. Yang jelas sebagai pimpinan fraksi, saya memastikan bahwa Bung Effendi Simbolon tidak punya niat tidak baik. Jadi beliau niatannya sangat baik, bahkan menurut hemat saya sangat mulia. Beliau menginginkan TNI kita kuat dan bersatu. Ada jiwa korsa yang kuat antara pemimpin dan yang dipimpin, punya sikap saling menghargai. Saya persilakan Pak Effendi Simbolon, nanti setelah beliau bicara, kami persilakan untuk 3 penanya, mohon maaf 3 penanya saja untuk
memberikan pertanyaan. Saya persilakan Pak Effendi. Terima kasih Pak Ketua untuk yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sehat bagi kita sekalian. Teman-teman yang saya hormati, sebagaimana yang diurai di awal oleh Pak Ketua Fraksi, sekaligus juga beliau pimpinan Komisi 1. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sehubungan dengan apa yang terjadi di rapat dengar pendapat atau rapat kerja antara Komisi 1 DPR RI dengan Kemhan, Panglima TNI dan para kepala staf. Pokok bahasan di rapat dengar pendapat atau raker karena ada menteri itu topiknya adalah pembahasan anggaran RKHL tahun 2023 dan juga membahas isu-isu aktual. Dalam kesempatan rapat itu kemudian oleh pimpinan disampaikan bahwa topik bahasannya sesuai dengan undangan yang tertera. Nah, disitulah kemudian saya memahami bahwa ada beberapa poin yang saya ingin mendapatkan penjelasan, baik dari Menhan, dari Panglima TNI, dan juga para kepala staf. Nah, saat membahas mengenai RKHL, itu memang pada dasarnya karena itu masih pagu indikatif, tidak terlalu banyak bahasan karena menyangkut hal-hal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui pagu indikatif. Nah, kemudian masuk ke isu-isu aktual. Di situ saya ingin bertanya kepada Panglima Jenderal Andika dan Kepala Staf Angkatan Darat, yaitu Pak Jenderal Dudung Abdurrahman, dan siogianya ada Menhan di situ untuk menanyakan informasi-informasi yang kami terima sehubungan dengan adanya hal-hal yang menyangkut disharmoni. Saya menggunakan diksi disharmoni karena lebih kepada masalah harmonisasi. Itu soal leadership dan seterusnya yang menyangkut keberadaan dari TNI itu sendiri. Jadi TNI secara keseluruhan dan juga TNI dengan TNI Angkatan Darat. Tapi pada kesempatan itu memang Pak Kasat tidak hadir, dan oleh teman-teman itu ditanyakan, kritisi dan seterusnya. Poin saya tidak hadirnya atau hadirnya, bukan, tapi akan lebih elok kalau mereka berdua hadir untuk bisa didapat penjelasan seputar masalah yang kami ingin dapatkan penjelasan dari mereka. Nah, disitulah kemudian ada hal-hal yang intinya masalah soal kepatuhan. Karena kehormatan di TNI itu yang kami tahu adalah kepatuhan. Nah, disitulah kemudian saya menyadari ya kemudian bahwa itu mungkin menjadi tidak nyaman, kemudian tidak elok, dan juga beberapa pihak tidak nyaman, mungkin merasa tersinggung atau tersakiti akan kata-kata yang keluar dari saya yang seputar soal gerombolan dan ormas yang sejatinya, sejujurnya saya tidak pernah menstigmakan TNI itu gerombolan, tapi lebih kepada kalau tidak ada kepatuhan, kalau tidak ada kemudian harmoni dan seterusnya, itu seperti gerombolan dan seperti ormas.
Nah itulah kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa melihat rekaman utuhnya, itulah poin yang ingin saya ulangkan, saya sampaikan di forum ini. Nah yang berikutnya, saya dari lubuk hati yang saya dalam, ya, saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit, siapapun dia, dari mulai tamtama, bintara, sampai perwira, bahkan sampai para sesepuh, para pihak, ya, yang tidak nyaman dengan adanya perkataan yang mungkin ya, diartikan lain, walaupun nanti oleh Pak Ketua sudah ditekankan dan saya sendiri menyatakan tidak ada maksud untuk menyatakan bahwa sebagaimana yang bergulir sekarang di publik. Nah, sekali lagi saya mohon maaf, saya tujukan ini kepada seluruh prajurit, baik yang bertugas maupun yang sudah purna, dan juga para pihak yang mungkin tidak nyaman dengan perkataan saya, dan juga kepada Panglima TNI, saya mohon maaf, juga kepada Kepala Staf Angkatan Darat, saya mohon maaf, dan juga Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Darat, yang mungkin juga merasa hal yang kurang nyaman, dan saya mohon maaf. Dan saya sekali lagi ingin menegakkan mencintai TNI itu sesuai dengan tupoksi saya. Ya, sekali lagi saya berharap kita mencintai TNI itu tidak dengan kemudian juga mengurangi hormat kita ke hal-hal yang mungkin ada yang kurang pas di tubuh TNI sendiri. Saya kira demikian, Pak Ketua. Terima kasih atas fasilitasi yang dilakukan oleh Pak Ketua yang sangat bijaksana. Terima kasih. Terima kasih Pak Effendi Simbolon. Ibu Bapak, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi membuat kita semua kembali kepada titik awal, kita semua bersaudara, dan kami pastikan kami di PDI Perjuangan sangat mencintai TNI. Sekali lagi terima kasih. Saya persilahkan untuk 3 ya, yang perempuan. Yang perempuan itu sama laki. Mohon maaf 3 aja, mulai sebutkan nama dan media. Ya, terima kasih Pak Utut. Saya punya Kompas TV ada beberapa pertanyaan. Yang pertama kan tadi sudah disampaikan permintaan maafnya. Tapi belakangan selain ada video-video yang menunjukkan beberapa TNI yang kemudian tidak berkenan dengan pernyataan dari Pak Effendi, juga beredar audio ataupun juga video yang bentuknya ini arahan untuk membuat video-video tersebut. Nah, apakah Komisi 1 dalam hal ini sudah mengetahui hal tersebut? Dan terkait dengan permintaan maaf hal ini, apa nanti juga akan ada komunikasi langsung di DPR untuk kembali memanggil Panglima, Kasal, dan jajarannya dengan hal ini untuk klarifikasi lebih lanjut? Terima kasih. Baik Mbak Putu, mudah-mudahan setelah ini semuanya jadi adem kembali dan TNI bisa bertugas seperti biasanya. Kalau ditanya apakah kita memahami gerak di sana, ya tentu tidak. Biar ini wilayahnya Pak Kasat, dan Pak Kasat punya tongkat komando. Kalau tongkat komando itu bukan sekadar tongkat, ini bisa membuat yang marah-marah jadi nggak marah. Tugas kita adalah mengaturkan. Kalau beliau apakah kita masih mengundang, mohon maaf, setelah 5 September saya tidak hadir karena ada tugas partai. Nanti kita komunikasikan dengan pimpinan yang lain. Apakah masih itu harus dijadwalkan? Itu ya Putu ya. Kalau yang lainnya saya rasa sudah. Yang pria dulu tadi di sini, baru nanti terakhir Ibu. Silakan. Pak, pertanyaan saya Zulis dari Tempo. Pertanyaan saya mungkin agak sama dengan Mbak Putu, tapi setelah ini kan setelah Pak Effendi menyatakan hal tersebut, pergolakan terjadi di TNI, khususnya di yang di bawah, Pak.
dan Pak beredar video juga kalau Pak Kasat memerintahkan untuk bereaksi atas pernyataan tersebut. Nah, bagaimana langkah fraksi ke depannya untuk membantu mengademkan yang di bagian bawah ini, Pak? Apakah bakal bertemu dengan Pak Dudung secara personal atau bagaimana, Pak? Terima kasih Pak Zulis dari koran Tempo, majalah Tempo. Artinya, apakah ada langkah kita bertemu? Tentu ya namanya silaturahmi akan kami jalankan. Kami sendiri sebagai ketua fraksi sudah berbicara dengan Panglima TNI dan Pak Kasat. Tentu kita saling yang jelas bahwa niat awalnya ini semua niat baik. Ketika niat baik kan nggak harus semuanya saling negasi-negasikan. Kepentingan serta keutuhan Republik jauh lebih penting. Kalau tadi ada itu ya tentu kami akan bicara dengan Pak Kasat. Ini kan info dari Mas Sulis. Mudah-mudahan segera setelah permintaan maaf dari senior kami Pak Effendi Simbolon. Beliau ini seorang humanis, ketua Simbolon sedunia. Bahkan saya pernah ke kampungnya beliau di Pangururan tahun 2007. Saya waktu itu simultan catur lawan 500 orang. Warganya Simbolon semua. Ini rajanya Simbolon. Jadi sekali lagi yang disampaikan akan kami komunikasi dan mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan Pak Panglima dan Pak Dudung. Tentu sekali lagi konsepnya penguatan. TNI adalah alat negara yang salah satu menjadi tumpuan kita dan TNI adalah penyatu pemersatu bangsa. Jadi jangan sampai malah yang sebaliknya. Jadi mudah-mudahan ini pengingat dari Sulis akan segera saya tindaklanjuti. Mudah-mudahan Pak Kasat bisa bertemu. Saya telepon beliau, tadi malam beliau masih ada di Pekanbaru, Riau. Mudah-mudahan segera setelah tiba kita bisa jumpa. Itu yang bisa saya jawab. Dan terakhir, ya, silakan. Selamat siang Pak Utuh, selamat siang Pak Effendi. Saya Ali dari CNN Indonesia. Ingin bertanya Pak terkait dengan kejadian itu, apakah Pak Effendi sudah melakukan komunikasi langsung dengan pihak TNI untuk meminta maaf secara langsung sampai hari ini, dan kemudian informasinya juga kan sekarang Pak Effendi juga sempat diajukan ke MKD ya Pak. Apakah ada tindak lanjut dari Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dengan kasus TNI ini Pak? Terima kasih. Yang pertanyaan Pak Effendi akan Pak Effendi jawab. Tetapi kalau ke MKD saya juga belum dapat. Tapi kami juga punya di sana sahabat. Dan Pak Effendi ketika berbicara kapasitasnya sebagai anggota Dewan. Ketika berbicara di dalam ruang, dalam rapat kerja, teman-teman ini dilindungi haknya. Jadi nanti kita akan komunikasi dengan teman-teman MKD. Kalau enggak nanti sama ruangan nggak ada yang berani ngomong lagi. Kalau setiap orang ngomong di MKD-in, setiap ngomong di MKD-in. Yang jelas pengantar dari saya tadi, sekali lagi beliau putranya almarhum Letnan Kolonel Mangara Monang Simbolon. Mohon ini diambil lagi. Saya persilakan Pak Simbolon atas pertanyaan Ibu. Terima kasih Pak Ketua. Betul, 2 hari yang lalu saya WA ke Panglima dan Kasat untuk mohon waktu dan direspon oleh Panglima. Kemudian kemarin saya jam 12 ada di kantor beliau dengan poin menanyakan sikap-sikap dari TNI, dan juga saya menyampaikan maaf saya. Jadi saya mendahului dari yang diklarifikasi oleh Pak Ketua saya. Dan Pak Panglima menyampaikan tidak ada masalah, jadi sangat clear. Jadi silakan teman-teman menanyakan langsung. Ada lebih elok kalau yang bersangkutan yang menyampaikannya. Nah, ke Pak Dudung belum direspon, saya sudah minta waktu. Saya akan hadir sendiri. Saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya sampaikan. Saya bertanggung jawab apa yang menjadi sikap yang saya sampaikan. Dan itu bertanggung jawab saya ke Tuhan. Ya, saya juga punya kehormatan.
kehormatan saya akan saya bawa sampai ke pusara saya. Ya, saya akan bertanggungjawabkan. Ya, tapi sekali lagi misi saya datang untuk minta maaf. Dan saya sudah sampaikan ke Pak Panglima, memang ke Pak Kasat belum langsung, karena belum ada waktu beliau. Dan ini saya terima kasih kepada Pak Ketua memfasilitasi ini. Bagaimanapun saya bukan pemilik kebenaran, saya adalah menyampaikan apa yang ingin saya dapatkan penjelasan di forum rapat itu tentang adanya disharmoni yang mengganggu ya, TNI. Jadi sekali lagi demi Allah, demi Tuhan, saya tidak pernah menjudge sebagaimana yang apa yang beredar, apalagi saya sendiri juga bagian dari keluarga besar dari TNI. Sekali lagi itu yang saya sampaikan ke pertanyaan dari CNN. Terima kasih. Baik, Ibu Bapak, saya rasa saya cukupkan. Kalau sebelah saya ini anggota DPR, kalau penampilannya cepat memang begini. Kalau zaman saya dulu dibilang apa nih, penampilan anggota. Gitu. Tapi beliau anggota DPR RI, Pak Krisanto sebagai kabar dua. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mudah-mudahan niat baik kita diijabah oleh Gusti Allah, dan mudah-mudahan kerja-kerja kita menjadi bagian dari ibadat kita kepada Allah. Tetapi semata-mata memang inilah ruang yang terbesar yang kami punya. Kami juga tentu setelah ini buat menyediakan teman-teman makan, tetapi semampu kami dalam hal. Mudah-mudahan semua tidak ketat. Ibu Bapak, hari ini saatnya yang terbaik hemat saya, harinya hari Rabu, untuk Pak Effendi menjelaskan dan memohon maaf kepada teman-teman di sana. Yang jelas, Pak Effendi saya pastikan tidak punya niat yang tidak baik. Beliau putranya TNI AD. Almarhum bapaknya, beliau Letnan Kolonel Bapak Mangara Monang Sibodo. Dari sini kami paham beliau konteksnya sesungguhnya menguatkan TNI. Ibu Bapak, memang dalam perjalanan kita selalu di dalam ruangan itu ada kepleset kata atau diksi yang tidak pas. Sekali lagi, diksi yang tidak pas. Kita paham diksi ini bisa dampaknya luas. Kalau hari ini, mudah-mudahan setelah Pak Effendi menjelaskan, kita semua segera adem lagi. Kita tidak ingin Republik ini mudah tersobek, bercerai-berai hanya karena satu peristiwa. Yang jelas sebagai pimpinan fraksi, saya memastikan bahwa Bung Effendi Simbolon tidak punya niat tidak baik. Jadi beliau niatannya sangat baik, bahkan menurut hemat saya sangat mulia. Beliau menginginkan TNI kita kuat dan bersatu. Ada jiwa korsa yang kuat antara pemimpin dan yang dipimpin, punya sikap saling menghargai. Saya persilakan Pak Effendi Simbolon, nanti setelah beliau bicara, kami persilakan untuk 3 penanya, mohon maaf, 3 penanya saja untuk memberikan pertanyaan. Saya persilakan Pak Effendi Simbolon. Terima kasih Pak Ketua, untuk yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sehat bagi kita sekalian. Teman-teman yang saya hormati, sebagaimana yang diurai di awal oleh Pak Ketua Fraksi,
sekaligus juga beliau pimpinan Komisi 1. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sehubungan dengan apa yang terjadi di rapat dengar pendapat atau rapat kerja antara Komisi 1 DPR RI dengan Kemhan, Panglima TNI dan para kepala staf. Pokok bahasan di rapat dengar pendapat atau raker karena ada menteri itu topiknya adalah pembahasan anggaran RKHL tahun 2023 dan juga membahas isu-isu aktual. Dalam kesempatan rapat itu kemudian oleh pimpinan disampaikan bahwa topik bahasannya sesuai dengan undangan yang tertera. Nah, disitulah kemudian saya memahami bahwa ada beberapa poin yang saya ingin mendapatkan penjelasan, baik dari Menhan, dari Panglima TNI, dan juga para kepala staf. Nah, saat membahas mengenai RKHL, itu memang pada dasarnya karena itu masih pagu indikatif, tidak terlalu banyak bahasan karena menyangkut hal-hal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui pagu indikatif. Nah, kemudian masuk ke isu-isu aktual. Di situ saya ingin bertanya kepada Panglima Jenderal Andika dan Kepala Staf Angkatan Darat, yaitu Pak Jenderal Dudung Abdurrahman, dan siogianya ada Menhan di situ untuk menanyakan informasi-informasi yang kami terima sehubungan dengan adanya hal-hal yang menyangkut disharmoni. Saya menggunakan diksi disharmoni karena lebih kepada masalah harmonisasi. Itu soal leadership dan seterusnya yang menyangkut keberadaan dari TNI itu sendiri. Jadi TNI secara keseluruhan dan juga TNI dengan TNI Angkatan Darat. Tapi pada kesempatan itu memang Pak Kasat tidak hadir, dan oleh teman-teman itu ditanyakan, kritisi dan seterusnya. Poin saya tidak hadirnya atau hadirnya, bukan, tapi akan lebih elok kalau mereka berdua hadir untuk bisa didapat penjelasan seputar masalah yang kami ingin dapatkan penjelasan dari mereka. Nah, disitulah kemudian ada hal-hal yang intinya masalah soal kepatuhan. Karena kehormatan di TNI itu yang kami tahu adalah kepatuhan. Nah, disitulah kemudian saya menyadari ya kemudian bahwa itu mungkin menjadi tidak nyaman, kemudian tidak elok, dan juga beberapa pihak tidak nyaman, mungkin merasa tersinggung atau tersakiti akan kata-kata yang keluar dari saya yang seputar soal gerombolan dan ormas yang sejatinya, sejujurnya saya tidak pernah menstigmakan TNI itu gerombolan, tapi lebih kepada kalau tidak ada kepatuhan, kalau tidak ada kemudian harmoni dan seterusnya, itu seperti gerombolan dan seperti ormas. Nah, itulah kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa melihat rekaman utuhnya, itulah poin yang ingin saya ulangkan, saya sampaikan di forum ini. Nah, yang berikutnya saya dari lubuk hati yang saya dalam, ya, saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit, siapapun dia, dari mulai tamtama, bintara, sampai perwira, bahkan sampai para sesepuh, para pihak, ya,
tidak nyaman dengan adanya perkataan yang mungkin ya, diartikan lain, walaupun nanti oleh Pak Ketua sudah ditekankan dan saya sendiri menyatakan tidak ada maksud untuk menyatakan bahwa sebagaimana yang bergulir sekarang di publik. Nah, sekali lagi saya mohon maaf, saya tujukan ini kepada seluruh prajurit, baik yang bertugas maupun yang sudah purna, dan juga para pihak yang mungkin tidak nyaman dengan perkataan saya, dan juga kepada Panglima TNI, saya mohon maaf, juga kepada Kepala Staf Angkatan Darat, saya mohon maaf, dan juga Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Darat, yang mungkin juga merasa hal yang kurang nyaman, dan saya mohon maaf. Dan saya sekali lagi ingin menegakkan mencintai TNI itu sesuai dengan tupoksi saya. Dan sekali lagi saya berharap kita mencintai TNI itu tidak dengan kemudian juga mengurangi hormat kita ke hal-hal yang mungkin ada yang kurang pas di tubuh TNI sendiri. Saya kira demikian, Pak Ketua. Terima kasih atas fasilitasi yang dilakukan oleh Pak Ketua yang sangat bijaksana. Terima kasih. Terima kasih Pak Effendi Simbolon. Ibu Bapak, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi membuat kita semua kembali kepada titik awal, kita semua bersaudara, dan kami pastikan kami di PDI Perjuangan sangat mencintai TNI. Sekali lagi terima kasih. Saya persilahkan untuk 3 yang perempuan. Yang perempuan itu sama lagi. Mohon maaf 3 aja. Mulai sebutkan nama dan media. Ya, terima kasih Pak Utut. Saya punya Kompas TV ada beberapa pertanyaan. Yang pertama kan tadi sudah disampaikan permintaan maafnya. Tapi belakangan selain ada video-video yang menunjukkan beberapa TNI yang kemudian tidak berkenan dengan pernyataan dari Pak Effendi, juga beredar audio ataupun juga video yang bentuknya ini arahan untuk membuat video-video tersebut. Nah, apakah Komisi 1 dalam hal ini sudah mengetahui hal tersebut? Dan terkait dengan permintaan maaf hari ini, apa nanti juga akan ada komunikasi langsung di DPR untuk kembali memanggil Panglima, Kasat, Kasal, dan jajarannya dengan hal ini untuk klarifikasi lebih lanjut? Terima kasih. Baik Mbak Putu, mudah-mudahan setelah ini semuanya jadi adem kembali dan TNI bisa bertugas seperti biasanya. Kalau ditanya apakah kita memahami gerak di sana, ya tentu tidak. Biar ini wilayahnya Pak Kasat. Pak Kasat punya tongkat komando. Kalau tongkat komando itu bukan sekadar tongkat. Ini bisa membuat yang marah-marah jadi tidak marah. Tugas kita adalah mengaturkan. Kalau beliau apakah kita masih mengundang, mohon maaf, Kurator 5 September saya tidak hadir karena ada tugas partai. Nanti kita komunikasikan dengan pimpinan yang lain. Apakah masih itu harus dijadwalkan? Itu ya butuh ya. Kalau yang lainnya saya rasa sudah. Yang pria dulu tadi di sini, baru nanti terakhir Ibu. Silakan. Pak, pertanyaan saya Zulis dari Tempo. Pertanyaan saya mungkin agak sama dengan Mbak Putu, tapi setelah ini kan setelah Pak Effendi menyatakan hal tersebut, pergolakan terjadi di TNI, khususnya di yang di bawah, Pak. Dan Pak beredar video juga kalau Pak Kasat memerintahkan untuk bereaksi atas pernyataan tersebut. Nah, bagaimana langkah fraksi ke depannya untuk membantu mengademkan yang di bagian bawah ini, Pak? Apakah bakal bertemu dengan Pak Dudung secara personal atau bagaimana, Pak? Terima kasih Pak Zulis dari koran Tempo, majalah Tempo. Artinya, apakah ada langkah kita bertemu? Tentu ya namanya silaturahmi akan kami jalankan. Kami sendiri sebagai ketua fraksi sudah berbicara dengan Panglima TNI dan Pak Kasat. Tentu kita saling
yang jelas bahwa niat awalnya ini semua niat baik. Ketika niat baik kan nggak harus semuanya saling negasi-negasikan. Kepentingan serta keutuhan Republik jauh lebih penting. Kalau tadi ada itu ya tentu kami akan bicara dengan Pak Kasat. Ini kan info dari Mas Sulis. Mudah-mudahan segera setelah permintaan maaf dari senior kami Pak Effendi Simbolon. Beliau ini seorang humanis, ketua Simbolon sedunia. Bahkan saya pernah ke kampungnya beliau di Pangururan tahun 2007. Saya waktu itu simultan catur lawan 500 orang. Warganya Simbolon semua. Ini rajanya Simbolon. Jadi sekali lagi yang disampaikan akan kami komunikasi dan mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan Pak Panglima dan Pak Dudung. Tentu sekali lagi konsepnya penguatan. TNI adalah alat negara yang salah satu menjadi tumpuan kita dan TNI adalah penyatu pemersatu bangsa. Jadi jangan sampai malah yang sebaliknya. Jadi mudah-mudahan ini pengingat dari Sulis akan segera saya tindak lanjuti. Mudah-mudahan Pak Kasat bisa bertemu. Saya telepon beliau, tadi malam beliau masih ada di Pekanbaru Riau. Mudah-mudahan segera setelah tiba kita bisa jumpa. Itu yang bisa saya jawab. Dan terakhir, ya, silakan. Selamat siang Pak Utu, selamat siang Pak Effendi. Saya Ali dari CNN Indonesia. Ingin bertanya Pak terkait dengan kejadian itu, apakah Pak Effendi sudah melakukan komunikasi langsung dengan pihak TNI untuk meminta maaf secara langsung sampai hari ini, dan kemudian informasinya juga kan sekarang Pak Effendi juga sempat diajukan ke MKD ya Pak. Apakah ada tindak lanjut dari Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dengan kasus TNI ini Pak? Terima kasih. Yang pertanyaan Pak Effendi akan Pak Effendi jawab. Tetapi kalau ke MKD saya juga belum dapat. Tapi kami juga punya di sana sahabat. Dan Pak Effendi ketika berbicara kapasitasnya sebagai anggota Dewan. Ketika berbicara di dalam ruang, dalam rapat kerja, teman-teman ini dilindungi haknya. Jadi nanti kita akan komunikasi dengan teman-teman MKD. Kalau enggak nanti sama waktu ruangan nggak ada yang berani ngomong lagi. Kalau setiap orang ngomong di MKD-in, setiap ngomong di MKD-in, yang jelas pengantar dari saya tadi, sekali lagi beliau putranya almarhum Letnan Kolonel Mangara Monang Simbolon. Mohon ini diambil lagi. Saya persilakan Pak Simbolon atas pertanyaan Ibu. Terima kasih Pak Ketua. Betul, 2 hari yang lalu saya WA ke Panglima dan Kasat untuk mohon waktu dan direspon oleh Panglima. Kemudian kemarin saya jam 12 ada di kantor beliau dengan poin menanyakan sikap-sikap dari TNI, dan juga saya menyampaikan maaf saya. Jadi saya mendahului dari yang diklarifikasi oleh Pak Ketua saya, dan Pak Panglima menyampaikan tidak ada masalah. Jadi sangat clear. Jadi silakan teman-teman menanyakan langsung. Ada lebih elok kalau yang bersangkutan yang menyampaikannya. Nah, ke Pak Dudung belum direspon, saya sudah minta waktu. Saya akan hadir sendiri. Ya. Saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya sampaikan. Saya bertanggung jawab apa yang menjadi sikap yang saya sampaikan. Dan itu pertanggung jawaban saya ke Tuhan. Ya, saya juga punya kehormatan. Ya, kehormatan saya akan saya bawa sampai ke pusara saya. Saya akan bertanggungjawabkan. Ya. Tapi sekali lagi misi saya datang untuk minta maaf. Dan saya sudah sampaikan ke Pak Panglima, memang ke Pak Kasat belum langsung, karena belum ada waktu beliau. Dan ini saya terima kasih kepada Pak Ketua memfasilitasi ini. Bagaimanapun saya bukan pemilik kebenaran. Saya adalah menyampaikan apa yang ingin saya dapatkan penjelasan di forum rapat itu tentang adanya
disharmoni yang mengganggu ya, TNI. Jadi sekali lagi demi Allah, demi Tuhan, saya tidak pernah menjudge sebagaimana yang beredar. Apalagi saya sendiri juga bagian dari keluarga besar dari TNI. Sekali lagi itu yang saya sampaikan ke pertanyaan dari CNN. Terima kasih. Baik, Ibu Bapak, saya rasa saya cukupkan. Kalau sebelah saya ini anggota DPR, kalau penampilannya cepat memang begini. Kalau zaman saya dulu dibilang penampilan anggota. Gitu. Tapi beliau anggota DPR RI, Pak Trisantos tadi baru dua Sintang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mudah-mudahan niat baik kita diijabah oleh Gusti Allah dan mudah-mudahan kerja-kerja kita menjadi bagian dari ibadat kita kepada Allah. Tetapi semata-mata memang inilah ruang yang terbesar yang kami punya. Kami juga tentu setelah ini buat menyediakan teman-teman makan, tetapi semampu kami dalam kapal. Mudah-mudahan semua tidak ketat. Ibu Bapak, hari ini saatnya yang terbaik hemat saya harinya hari Rabu untuk Pak Effendi menjelaskan dan memohon maaf kepada teman-teman di sana. Yang jelas Pak Effendi saya pastikan tidak punya niat yang tidak baik. Beliau putranya TNI AD, almarhum bapaknya beliau Letnan Kolonel Bapak Mangara Monang Sibodo. Dari sini kami paham beliau konteksnya sesungguhnya menguatkan TNI. Ibu Bapak, memang dalam perjalanan kita selalu di dalam ruangan itu ada kepleset kata atau diksi yang tidak pas. Sekali lagi diksi yang tidak pas. Kita paham diksi ini bisa dampaknya luas. Kalau hari ini mudah-mudahan setelah Pak Effendi menjelaskan, kita semua segera adem lagi. Kita tidak ingin Republik ini mudah tersobek, tercerai-berai hanya karena satu peristiwa. Yang jelas sebagai pimpinan fraksi, saya memastikan bahwa Bung Effendi Simbolon tidak punya niat tidak baik. Jadi beliau niatannya sangat baik, bahkan menurut hemat saya sangat mulia. Beliau menginginkan TNI kita kuat dan bersatu. Ada jiwa korsa yang kuat antara pemimpin dan yang dipimpin, punya sikap saling menghargai. Saya persilakan Pak Effendi Simbolon, nanti setelah beliau bicara, kami persilakan untuk 3 penanya, mohon maaf, 3 penanya saja untuk memberikan pertanyaan. Saya persilakan Pak Effendi. Terima kasih Pak Ketua. Yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sehat bagi kita sekalian. Teman-teman yang saya hormati, sebagaimana yang diurai di awal oleh Pak Ketua Fraksi, sekaligus juga beliau pimpinan Komisi 1. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sehubungan dengan apa yang terjadi di rapat dengar pendapat atau rapat kerja antara Komisi 1 DPR RI dengan Kemhan, Panglima TNI dan para kepala staf. Pokok bahasan di rapat dengar pendapat atau raker kan ada menteri, itu topiknya adalah pembahasan anggaran RKHL tahun 2023 dan juga membahas isu-isu aktual.
dalam kesempatan rapat itu kemudian oleh pimpinan disampaikan bahwa topik bahasannya sesuai dengan undangan yang tertera. Nah, disitulah kemudian saya memahami bahwa ada beberapa poin yang saya ingin mendapatkan penjelasan, baik dari Menhan, dari Panglima TNI, dan juga para kepala staf. Nah, saat membahas mengenai RKL, itu memang pada dasarnya karena itu masih pagu indikatif, tidak terlalu banyak bahasan karena menyangkut hal-hal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui pagu indikatif. Nah, kemudian masuk ke isu-isu aktual. Di situ saya ingin bertanya kepada Panglima Jenderal Andika dan Kepala Staf Angkatan Darat, yaitu Pak Jenderal Dudung Abdurrahman, dan siogianya ada Menhan di situ untuk menanyakan informasi-informasi yang kami terima sehubungan dengan adanya hal-hal yang menyangkut disharmoni. Saya menggunakan diksi disharmoni karena lebih kepada masalah harmonisasi. Itu soal leadership dan seterusnya yang menyangkut keberadaan dari TNI itu sendiri. Jadi TNI secara keseluruhan dan juga TNI dengan TNI Angkatan Darat. Tapi pada kesempatan itu memang Pak Kasat tidak hadir, dan oleh teman-teman itu ditanyakan, kritisi dan seterusnya. Poin saya tidak hadirnya atau hadirnya, bukan, tapi akan lebih elok kalau mereka berdua hadir untuk bisa didapat penjelasan seputar masalah yang kami ingin dapatkan penjelasan dari mereka. Nah, disitulah kemudian ada hal-hal yang intinya masalah soal kepatuhan. Karena kehormatan di TNI itu yang kami tahu adalah kepatuhan. Nah, disitulah kemudian saya menyadari kemudian bahwa itu mungkin menjadi tidak nyaman, kemudian tidak elok, dan juga beberapa pihak tidak nyaman, mungkin merasa tersinggung atau tersakiti akan kata-kata yang keluar dari saya yang seputar soal gerombolan dan ormas, yang sejatinya, sejujurnya saya tidak pernah menstigmakan TNI itu gerombolan, tapi lebih kepada kalau tidak ada kepatuhan, kalau tidak ada kemudian harmoni dan seterusnya, itu seperti gerombolan dan seperti ormas. Nah, itulah kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa melihat rekaman utuhnya, itulah poin yang ingin saya ulangkan, saya sampaikan di forum ini. Nah, yang berikutnya saya dari lubuk hati yang saya dalam, saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit, siapapun dia, dari mulai tamtama, bintara, sampai perwira, bahkan sampai para sesepuh, para pihak yang tidak nyaman dengan adanya perkataan yang mungkin diartikan lain, walaupun tadi oleh Pak Ketua sudah ditekankan dan saya sendiri menyatakan tidak ada maksud untuk menyatakan bahwa sebagaimana yang bergulir sekarang di publik. Nah, sekali lagi saya mohon maaf, saya tujukan ini kepada seluruh prajurit, baik yang bertugas maupun yang sudah purna, dan juga para pihak yang mungkin tidak nyaman dengan perkataan saya, dan juga kepada Panglima TNI, saya mohon maaf, juga kepada Kepala Staf Angkatan Darat, saya mohon maaf,
dan juga Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Darat yang mungkin juga merasa hal yang kurang nyaman, dan saya mohon maaf. Dan saya sekali lagi ingin menegakkan mencintai TNI itu sesuai dengan tupoksi saya. Dan sekali lagi saya berharap kita mencintai TNI itu tidak dengan kemudian juga mengurangi hormat kita ke hal-hal yang mungkin ada yang kurang pas di tubuh TNI sendiri. Saya kira demikian, Pak Ketua. Terima kasih atas fasilitasi yang dilakukan oleh Pak Ketua yang sangat bijaksana. Terima kasih. Terima kasih Pak Effendi Simbolon. Bapak, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi membuat kita semua kembali kepada titik awal, kita semua bersaudara, dan kami pastikan kami di PDI Perjuangan sangat mencintai TNI. Sekali lagi, terima kasih. Saya persilahkan untuk 3 ya, ada perempuan. Perempuan situ sama laki. Mohon maaf 3 aja, mulai sebutkan nama dan media. Ya, terima kasih Pak Utut. Saya punya Kompas TV ada beberapa pertanyaan. Yang pertama kan tadi sudah disampaikan permintaan maafnya. Tapi belakangan selain ada video-video yang menunjukkan beberapa TNI yang kemudian tidak berkenan dengan pernyataan dari Pak Effendi, juga beredar audio ataupun juga video yang bentuknya ini arahan untuk membuat video-video tersebut. Nah, apakah Komisi 1 dalam hal ini sudah mengetahui hal tersebut? Dan terkait dengan permintaan maaf hari ini, apa nanti juga akan ada komunikasi langsung di DPR untuk kembali memanggil Panglima, Kasal dan jajarannya dengan hal ini untuk klarifikasi lebih lanjut? Terima kasih. Baik Mbak Putu, mudah-mudahan setelah ini semuanya jadi adem kembali dan TNI bisa bertugas seperti biasanya. Kalau ditanya apakah kita memahami gerak di sana, ya tentu tidak. Biar ini wilayahnya Pak Kasat. Pak Kasat punya tongkat komando. Tongkat komando itu bukan sekadar tongkat. Ini bisa membuat yang marah-marah jadi tidak marah. Tugas kita adalah mengaturkan. Kalau beliau apakah kita masih mengundang, mohon maaf, Raker 5 September saya tidak hadir karena ada tugas partai. Nanti kita komunikasikan dengan pimpinan yang lain. Apakah masih itu harus dijadwalkan? Itu ya butuh ya. Kalau yang lainnya saya rasa sudah. Yang pria dulu tadi di sini, baru nanti terakhir Ibu. Silakan. Pak, pertanyaan saya Zulis dari Tempo. Pertanyaan saya mungkin agak sama dengan Mbak Putu, tapi setelah ini kan setelah Pak Effendi menyatakan hal tersebut, pergolakan terjadi di TNI, khususnya di yang di bawah, Pak. Dan Pak beredar video juga kalau Pak Kasat memerintahkan untuk bereaksi atas pernyataan tersebut. Nah, bagaimana langkah fraksi ke depannya untuk membantu mengademkan yang di bagian bawah ini, Pak? Apakah bakal bertemu dengan Pak Dudung secara personal atau bagaimana, Pak? Terima kasih Pak Zulis dari koran Tempo, majalah Tempo. Artinya, apakah ada langkah kita bertemu? Tentu ya namanya silaturahmi akan kami jalankan. Kami sendiri sebagai ketua fraksi sudah berbicara dengan Panglima TNI dan Pak Kasat. Tentu kita saling yang jelas bahwa niat awalnya ini semua niat baik. Ketika niat baik kan nggak harus semuanya saling negasi-negasikan. Kepentingan serta keutuhan Republik jauh lebih penting. Kalau tadi ada itu ya tentu kami akan bicara dengan Pak Kasat. Ini kan info dari Mas Sulis. Mudah-mudahan segera setelah permintaan maaf dari senior kami Pak Effendi Simbolon. Beliau ini seorang humanis, ketua Simbolon sebelumnya. Bahkan saya pernah ke kampungnya beliau di Pangururan tahun 2007. Saya waktu itu simultan catur lawan 500 orang. Warganya Simbolon semua.
Ini rajanya Simbulun. Jadi sekali lagi yang disampaikan akan kami komunikasi dan mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan Pak Panglima dan Pak Dudung. Tentu sekali lagi konsepnya penguatan. TNI adalah alat negara yang salah satu menjadi tumpuan kita dan TNI adalah penyatu pemersatu bangsa. Jadi jangan sampai malah yang sebaliknya. Jadi mudah-mudahan ini pengingat dari Sulis akan segera saya tindak lanjuti. Mudah-mudahan Pak Kasat bisa bertemu. Saya telepon beliau, tadi malam beliau masih ada di Pekanbaru, Riau. Mudah-mudahan segera setelah tiba kita bisa jumpa. Itu yang bisa saya jawab. Dan terakhir, ya, silakan. Selamat siang Pak Utu, selamat siang Pak Effendi. Saya Ali dari CNN Indonesia. Ingin bertanya Pak terkait dengan kejadian itu, apakah Pak Effendi sudah melakukan komunikasi langsung dengan pihak TNI untuk meminta maaf secara langsung sampai hari ini, dan kemudian informasinya juga kan sekarang Pak Effendi juga sempat diajukan ke MKD ya Pak. Apakah ada tindak lanjut dari Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dengan kasus TNI ini Pak? Terima kasih. Ya, pertanyaan Pak Effendi akan Pak Effendi jawab. Tetapi kalau ke MKD saya juga belum dapat. Tapi kami juga punya di sana sahabat. Dan Pak Effendi ketika berbicara kapasitasnya sebagai anggota dewan. Ketika berbicara di dalam ruang, dalam rapat kerja, teman-teman ini dilindungi haknya. Jadi nanti kita akan komunikasi dengan teman-teman MKD. Kalau enggak nanti sama ruangan nggak ada yang berani ngomong lagi. Kalau setiap orang ngomong di MKD-in, setiap ngomong di MKD-in. Yang jelas pengantar dari saya tadi, sekali lagi beliau putranya almarhum Letnan Kolonel Mangara Monang Simbulun. Mohon ini diambil lagi. Saya persilakan Pak Simbulun atas pertanyaan Ibu. Terima kasih Pak Ketua. Betul, 2 hari yang lalu saya WA ke Panglima dan Kasat untuk mohon waktu dan direspon oleh Panglima. Kemudian kemarin saya jam 12 ada di kantor beliau dengan poin menanyakan sikap-sikap dari TNI, dan juga saya menyampaikan maaf saya. Jadi saya mendahului dari yang diklarifikasi oleh Pak Ketua saya. Dan Pak Panglima menyampaikan tidak ada masalah, jadi sangat clear. Jadi silakan teman-teman menanyakan langsung. Ada lebih elok kalau yang bersangkutan yang menyampaikannya. Nah, ke Pak Dudung belum direspon, saya sudah minta waktu. Saya akan hadir sendiri. Saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya sampaikan. Saya bertanggung jawab apa yang menjadi sikap yang saya sampaikan. Dan itu bertanggung jawab saya ke Tuhan. Ya, saya juga punya kehormatan. Ya, kehormatan saya akan saya bawa sampai ke pusara saya. Ya, saya akan bertanggung jawabkan. Ya, tapi sekali lagi misi saya datang untuk minta maaf. Saya sudah sampaikan ke Pak Panglima, memang ke Pak Kasat belum langsung, karena belum ada waktu beliau. Dan ini saya terima kasih kepada Pak Ketua memfasilitasi ini. Bagaimanapun, saya bukan pemilik kebenaran. Saya adalah menyampaikan apa yang ingin saya dapatkan penjelasan di forum rapat itu tentang adanya disharmoni yang mengganggu ya, TNI. Jadi sekali lagi demi Allah, demi Tuhan, saya tidak pernah menjudge sebagaimana yang apa yang beredar. Apalagi saya sendiri juga bagian dari keluarga besar dari TNI. Sekali lagi itu yang saya sampaikan ke pertanyaan dari CNN. Terima kasih. Baik Ibu Bapak, saya rasa saya cukupkan. Kalau sebelah saya ini anggota DPR, kalau penampilannya cepat memang begini. Kalau zaman saya dulu dibilang apa nih, penampilan anggota. Gitu.
Jadi beliau anggota DPR RI, Pak Krisantus Kadin Jabar 2 Sintang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mudah-mudahan niat baik kita diijabah oleh Gusti Allah dan mudah-mudahan kerja-kerja kita menjadi bagian dari ibadat kita kepada Allah. Tetapi semata-mata memang inilah ruang yang terbesar yang kami punya. Kami juga tentu setelah ini buat menyediakan teman-teman makan, tetapi semampu kami dalam kapal. Mudah-mudahan semua tidak tetap. Ibu Bapak, hari ini saatnya yang terbaik hemat saya, harinya hari Rabu, untuk Pak Effendi menjelaskan dan memohon maaf kepada teman-teman di sana. Yang jelas Pak Effendi saya pastikan tidak punya niat yang tidak baik. Beliau putranya TNI AD. Almarhum bapaknya beliau Letnan Kolonel Bapak Mangara Monang Sibodo. Dari sini kami paham beliau konteksnya sesungguhnya menguatkan TNI. Ibu Bapak, memang dalam perjalanan kita selalu di dalam ruangan itu ada kepleset kata atau diksi yang tidak pas. Sekali lagi diksi yang tidak pas. Kita paham diksi ini bisa dampaknya luas. Kalau hari ini mudah-mudahan setelah Pak Effendi menjelaskan, kita semua segera adem lagi. Kita tidak ingin Republik ini mudah tersobek, bercerai-berai hanya karena satu peristiwa. Yang jelas sebagai pimpinan fraksi, saya memastikan bahwa Bung Effendi Simbolon tidak punya niat tidak baik. Jadi beliau niatannya sangat baik, bahkan menurut hemat saya sangat mulia. Beliau menginginkan TNI kita kuat dan bersatu. Ada jiwa korsa yang kuat antara pemimpin dan yang dipimpin, punya sikap saling menghargai. Saya persilakan Pak Effendi Simbolon, nanti setelah beliau bicara, kami persilakan untuk 3 penanya. Mohon maaf, 3 penanya saja untuk memberikan pertanyaan. Saya persilakan Pak Effendi. Terima kasih Pak Ketua, untuk yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sehat bagi kita sekalian. Teman-teman yang saya hormati, sebagaimana yang diurai di awal oleh Pak Ketua Fraksi, sekaligus juga beliau pimpinan Komisi 1. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sehubungan dengan apa yang terjadi di rapat dengar pendapat atau rapat kerja antara Komisi 1 DPR RI dengan Kemhan, Panglima TNI dan para kepala staf. Pokok bahasan di rapat dengar pendapat atau raker kan ada menteri, itu topiknya adalah pembahasan anggaran RKHL tahun 2023 dan juga membahas isu-isu aktual. Dalam kesempatan rapat itu kemudian oleh pimpinan disampaikan bahwa topik bahasannya sesuai dengan undangan yang tertera. Nah, disitulah kemudian saya memahami bahwa ada beberapa poin yang saya ingin mendapatkan penjelasan, baik dari Menhan, dari Panglima TNI dan juga para kepala staf. Nah, saat membahas mengenai RKL,
itu memang pada dasarnya karena itu masih pagu indikatif, tidak terlalu banyak bahasan karena menyangkut hal-hal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui pagu indikatif. Nah, kemudian masuk ke isu-isu aktual. Di situ saya ingin bertanya kepada Pak Panglima Jenderal Andika dan Kepala Staf Angkatan Darat, yaitu Pak Jenderal Dudung Abdurrahman, dan siogianya ada Menhan di situ untuk menanyakan informasi-informasi yang kami terima sehubungan dengan adanya hal-hal yang menyangkut disharmoni. Saya menggunakan diksi disharmoni karena lebih kepada masalah harmonisasi. Itu soal leadership dan seterusnya yang menyangkut keberadaan dari TNI itu sendiri. Jadi TNI secara keseluruhan dan juga TNI dengan TNI Angkatan Darat. Tapi pada kesempatan itu memang Pak Kasat tidak hadir, dan oleh teman-teman itu ditanyakan, kritisi dan seterusnya. Poin saya tidak hadirnya atau hadirnya, bukan, tapi akan lebih elok kalau mereka berdua hadir untuk bisa didapat penjelasan seputar masalah yang kami ingin dapatkan penjelasan dari mereka. Nah, disitulah kemudian ada hal-hal yang intinya masalah soal kepatuhan. Karena kehormatan di TNI itu yang kami tahu adalah kepatuhan. Nah, disitulah kemudian saya menyadari ya kemudian bahwa itu mungkin menjadi tidak nyaman, kemudian tidak elok, dan juga beberapa pihak tidak nyaman, mungkin merasa tersinggung atau tersakiti akan kata-kata yang keluar dari saya yang seputar soal gerombolan dan ormas yang sejatinya, sejujurnya saya tidak pernah menstigmakan TNI itu gerombolan, tapi lebih kepada kalau tidak ada kepatuhan, kalau tidak ada kemudian harmoni dan seterusnya, itu seperti gerombolan dan seperti ormas. Nah, itulah kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa melihat rekaman utuhnya, itulah poin yang ingin saya ulangkan, saya sampaikan di forum ini. Nah, yang berikutnya saya dari lubuk hati yang saya dalam, ya, saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit, siapapun dia, dari mulai tamtama, bintara, sampai perwira, bahkan sampai para sesepuh, para pihak ya, yang tidak nyaman dengan adanya perkataan yang mungkin ya, diartikan lain, walaupun tadi oleh Pak Ketua sudah ditekankan dan saya sendiri menyatakan tidak ada maksud untuk menyatakan bahwa sebagaimana yang bergulir sekarang di publik. Nah, sekali lagi saya mohon maaf, saya tujukan ini kepada seluruh prajurit, baik yang bertugas maupun yang sudah purna, dan juga para pihak yang mungkin tidak nyaman dengan perkataan saya, dan juga kepada Panglima TNI, saya mohon maaf, juga kepada Kepala Staf Angkatan Darat, saya mohon maaf, dan juga Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Darat, yang mungkin juga merasa hal yang kurang nyaman, dan saya mohon maaf. Dan saya sekali lagi ingin menegakkan mencintai TNI itu sesuai dengan tupoksi saya. Dan sekali lagi saya berharap kita mencintai TNI itu tidak dengan kemudian juga mengurangi hormat kita ke hal-hal yang mungkin ada yang kurang pas di tubuh TNI sendiri.
kira demikian, Pak Ketua. Terima kasih atas fasilitasi yang dilakukan oleh Pak Ketua yang sangat bijaksana. Terima kasih. Terima kasih Pak Effendi Simbolon. Ibu Bapak, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi membuat kita semua kembali kepada titik awal, kita semua bersaudara, dan kami pastikan kami di PDI Perjuangan sangat mencintai TNI. Sekali lagi, terima kasih. Saya persilahkan untuk 3 yang perempuan. Perempuan situ sama laki. Mohon maaf 3 aja, mulai sebutkan nama dan media. Ya, terima kasih Pak Utut. Saya punya Kompas TV ada beberapa pertanyaan. Yang pertama kan tadi sudah disampaikan permintaan maafnya. Tapi belakangan selain ada video-video yang menunjukkan beberapa TNI yang kemudian tidak berkenan dengan pernyataan dari Pak Effendi, juga beredar audio ataupun juga video yang bentuknya ini arahan untuk membuat video-video tersebut. Nah, apakah Komisi 1 dalam hal ini sudah mengetahui hal tersebut? Dan terkait dengan permintaan maaf hari ini, apa nanti juga akan ada komunikasi langsung di DPR untuk kembali memanggil Panglima, Kasal dan jajarannya dengan hal ini untuk klarifikasi lebih lanjut? Terima kasih. Baik Mbak Putu, mudah-mudahan setelah ini semuanya jadi adem kembali dan TNI bisa bertugas seperti biasanya. Kalau ditanya apakah kita memahami gerak di sana, ya tentu tidak. Biar ini wilayahnya Pak Kasat. Pak Kasat punya tongkat komando. Tongkat komando itu bukan sekadar tongkat. Ini bisa membuat yang marah-marah jadi tidak marah. Tugas kita adalah mengaturkan. Kalau beliau apakah kita masih mengundang, mohon maaf setelah 5 September saya tidak hadir karena ada tugas partai. Nanti kita komunikasikan dengan pimpinan yang lain. Apakah masih itu harus dijadwalkan? Itu ya Butuh ya. Kalau yang lainnya saya rasa sudah. Yang pria dulu tadi di sini, baru nanti terakhir Ibu. Silakan. Pak, pertanyaan saya Zulis dari Tempo. Pertanyaan saya mungkin agak sama dengan Mbak Putu, tapi setelah ini kan setelah Pak Effendi menyatakan hal tersebut, pergolakan terjadi di TNI, khususnya di yang di bawah Pak. Dan Pak beredar video juga kalau Pak Kasat memerintahkan untuk bereaksi atas pernyataan tersebut. Nah, bagaimana langkah fraksi ke depannya untuk membantu mengademkan yang di bagian bawah ini Pak? Apakah bakal bertemu dengan Pak Dudung secara personal atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak Zulis dari koran Tempo, majalah Tempo. Artinya apakah ada langkah kita bertemu? Tentu ya namanya silaturahmi akan kami jalankan. Kami sendiri sebagai ketua fraksi sudah berbicara dengan Panglima TNI dan Pak Kasat. Tentu kita saling yang jelas bahwa niat awalnya ini semua niat baik. Ketika niat baik kan nggak harus semuanya saling negasi-negasikan. Kepentingan serta keutuhan Republik jauh lebih penting. Kalau tadi ada itu ya tentu kami akan bicara dengan Pak Kasat. Ini kan info dari Mas Sulis. Mudah-mudahan segera setelah permintaan maaf dari senior kami Pak Effendi Simbolon. Beliau ini seorang humanis, ketua Simbolon sebelumnya. Bahkan saya pernah ke kampungnya beliau di Pangururan tahun 2007. Saya waktu itu simultan catur lawan 500 orang. Warganya Simbolon semua. Ini rajanya Simbolon. Jadi sekali lagi yang disampaikan akan kami komunikasi dan mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan Pak Panglima dan Pak Dudung. Tentu sekali lagi konsepnya penguatan. TNI adalah alat negara yang salah satu menjadi tumpuan kita dan TNI adalah penyatu pemersatu bangsa. Jadi jangan sampai malah yang sebaliknya. Jadi mudah-mudahan ini pengingat dari Sulis agar segera saya tindak lanjuti. Mudah-mudahan Pak Kasat bisa bertemu
saya telepon beliau, tadi malam beliau masih ada di Pekanbaru, Riau. Mudah-mudahan segera setelah tiba kita bisa jumpa. Itu yang bisa saya jawab. Dan terakhir, ya, silakan. Selamat siang Pak Utut, selamat siang Pak Effendi. Saya Ali dari CNN Indonesia. Ingin bertanya Pak terkait dengan kejadian itu, apakah Pak Effendi sudah melakukan komunikasi langsung dengan pihak TNI untuk meminta maaf secara langsung sampai hari ini, dan kemudian informasinya juga kan sekarang Pak Effendi juga sempat diajukan ke MKD ya Pak. Apakah ada tindak lanjut dari Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dengan kasus TNI ini Pak? Terima kasih. Yang pertanyaan Pak Effendi akan Pak Effendi jawab. Tetapi kalau ke MKD saya juga belum dapat. Tapi kami juga punya di sana sahabat. Dan Pak Effendi ketika berbicara kapasitasnya sebagai anggota Dewan. Ketika berbicara di dalam ruang, dalam rapat kerja, teman-teman ini dilindungi haknya. Jadi nanti kita akan komunikasi dengan teman-teman MKD. Kalau enggak nanti sama waktu ruangan nggak ada yang berani ngomong lagi. Kalau setiap orang ngomong di MKD-in, setiap ngomong di MKD-in. Yang jelas pengantar dari saya tadi, sekali lagi beliau putranya almarhum Letnan Kolonel Mangara Monang Siburun. Mohon ini diambil lagi. Saya persilakan Pak Simbolon atas pertanyaan Ibu. Terima kasih Pak Ketua. Betul, 2 hari yang lalu saya WA ke Panglima dan Kasat untuk mohon waktu dan direspon oleh Panglima. Kemudian kemarin saya jam 12 ada di kantor beliau dengan poin menanyakan sikap-sikap dari TNI, dan juga saya menyampaikan maaf saya. Jadi saya mendahului dari yang diklarifikasi oleh Pak Ketua saya, dan Pak Panglima menyampaikan tidak ada masalah. Jadi sangat clear. Jadi, silakan teman-teman menanyakan langsung. Ada lebih elok kalau yang bersangkutan yang menyampaikannya. Nah, ke Pak Dudung belum direspon, saya sudah minta waktu, saya akan hadir sendiri. Ya. Saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya sampaikan, saya bertanggung jawab apa yang menjadi sikap yang saya sampaikan, dan itu pertanggung jawaban saya ke Tuhan. Ya, saya juga punya kehormatan. Ya, kehormatan saya akan saya bawa sampai ke pusara saya. Saya akan bertanggungjawabkan. Ya. Tapi sekali lagi misi saya datang untuk minta maaf. Dan saya sudah sampaikan ke Pak Panglima, memang ke Pak Kasat belum langsung karena belum ada waktu beliau. Dan ini saya terima kasih kepada Pak Ketua memfasilitasi ini. Bagaimanapun saya bukan pemilik kebenaran. Saya adalah menyampaikan apa yang ingin saya dapatkan penjelasan di forum rapat itu tentang adanya disharmoni yang mengganggu ya, TNI. Jadi sekali lagi demi Allah, demi Tuhan, saya tidak pernah menjudge sebagaimana yang apa yang beredar. Apalagi saya sendiri juga bagian dari keluarga besar dari TNI. Sekali lagi itu yang saya sampaikan ke pertanyaan dari CNN. Terima kasih. Baik, Ibu Bapak, saya rasa saya cukupkan. Kalau sebelah saya ini anggota DPR, kalau pengambilannya cepat memang begini. Kalau zaman saya dulu dibilang apa nih, penampilan anggota. Gitu. Tapi beliau anggota DPR RI, Pak Trisantos tadi baru 2 Sintang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mudah-mudahan niat baik kita diijabah oleh Gusti Allah, dan mudah-mudahan kerja-kerja kita menjadi bagian dari ibadat kita kepada Allah. Tetapi semata-mata memang inilah ruang yang terbesar yang kami punya. Kami juga tentu setelah ini buat menyediakan teman-teman makan, tetapi semampu kami dalam kapal. Mudah-mudahan semua tidak ketat. Ibu Bapak,
hari ini saatnya yang terbaik hemat saya, harinya hari Rabu, untuk Pak Effendi menjelaskan dan memohon maaf kepada teman-teman di sana. Yang jelas Pak Effendi saya pastikan tidak punya niat yang tidak baik. Beliau putranya TNI AD. Almarhum bapaknya beliau Letnan Kolonel Bapak Mangara Monang Sibono. Dari sini kami paham beliau konteksnya sesungguhnya menguatkan TNI. Ibu Bapak memang dalam perjalanan kita selalu di dalam ruangan itu ada kepleset kata atau diksi yang tidak pas. Sekali lagi diksi yang tidak pas. Kita paham diksi ini bisa dampaknya luas. Kalau hari ini mudah-mudahan setelah Pak Effendi menjelaskan, kita semua segera adem lagi. Kita tidak ingin Republik ini mudah tersobek, tercerai-berai hanya karena satu peristiwa. Yang jelas sebagai pimpinan fraksi, saya memastikan bahwa Bung Effendi Simbolon tidak punya niat tidak baik. Jadi beliau niatannya sangat baik, bahkan menurut hemat saya sangat mulia. Beliau menginginkan TNI kita kuat dan bersatu. Ada jiwa korsa yang kuat antara pemimpin dan yang dipimpin, punya sikap saling menghargai. Saya persilakan Pak Effendi Simbolon, nanti setelah beliau bicara, kami persilakan untuk 3 penanya, mohon maaf, 3 penanya saja untuk memberikan pertanyaan. Saya persilakan Pak Effendi Simbolon. Terima kasih Pak Ketua, untuk yang saya hormati, Grace yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sehat bagi kita sekalian. Teman-teman yang saya hormati, sebagaimana yang diurai di awal oleh Pak Ketua Fraksi, sekaligus juga beliau pimpinan Komisi 1. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sehubungan dengan apa yang terjadi di rapat dengar pendapat atau rapat kerja antara Komisi 1 DPR RI dengan Kemhan, Panglima TNI dan para kepala staf. Pokok bahasan di rapat dengar pendapat atau raker kan ada menteri, itu topiknya adalah pembahasan anggaran RKHL tahun 2023 dan juga membahas isu-isu aktual. Dalam kesempatan rapat itu kemudian oleh pimpinan disampaikan bahwa topik bahasannya sesuai dengan undangan yang tertera. Nah, disitulah kemudian saya memahami bahwa ada beberapa poin yang saya ingin mendapatkan penjelasan, baik dari Menhan, dari Panglima TNI dan juga para kepala staf. Nah, saat membahas mengenai RKHL itu memang pada dasarnya karena itu masih batu indikatif, tidak terlalu banyak bahasan karena menyangkut hal-hal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui batu indikatif. Nah, kemudian masuk ke isu-isu aktual. Di situ saya ingin bertanya kepada Panglima Jenderal Andika dan Kepala Staf Angkatan Darat, yaitu Pak Jenderal Dudung Abdurrahman, dan siogianya ada Menhan di situ.
informasi-informasi yang kami terima sehubungan dengan adanya hal-hal yang menyangkut disharmoni. Saya menggunakan diksi disharmoni karena lebih kepada masalah harmonisasi. Itu soal leadership dan seterusnya yang menyangkut keberadaan dari TNI itu sendiri. Jadi TNI secara keseluruhan dan juga TNI dengan TNI Angkatan Darat. Tapi pada kesempatan itu memang Pak Kasat tidak hadir. Dan oleh teman-teman itu ditanyakan, kritisi dan seterusnya. Poin saya tidak hadirnya atau hadirnya, bukan. Tapi akan lebih elok kalau mereka berdua hadir untuk bisa didapat penjelasan seputar masalah yang kami ingin dapatkan penjelasan dari mereka. Nah, disitulah kemudian ada hal-hal yang intinya masalah soal kepatuhan. Karena kehormatan di TNI itu yang kami tahu adalah kepatuhan. Nah, disitulah kemudian saya menyadari ya kemudian bahwa itu mungkin menjadi tidak nyaman, kemudian tidak elok, dan juga beberapa pihak tidak nyaman, mungkin merasa tersinggung atau tersakiti akan kata-kata yang keluar dari saya yang seputar soal gerombolan dan ormas yang sejatinya, sejujurnya saya tidak pernah menstigmakan TNI itu gerombolan, tapi lebih kepada kalau tidak ada kepatuhan, kalau tidak ada kemudian harmoni dan seterusnya, itu seperti gerombolan dan seperti ormas. Nah, itulah kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa melihat rekaman utuhnya, itulah poin yang ingin saya ulangkan, saya sampaikan di forum ini. Nah, yang berikutnya saya dari lubuk hati yang saya dalam, ya, saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit, siapapun dia, dari mulai tamtama, bintara, sampai perwira, bahkan sampai para sesepuh, para pihak ya, yang tidak nyaman dengan adanya perkataan yang mungkin ya, diartikan lain, walaupun tadi oleh Pak Ketua sudah ditekankan dan saya sendiri menyatakan tidak ada maksud untuk menyatakan bahwa sebagaimana yang bergulir sekarang itu. Nah, sekali lagi saya mohon maaf, saya tujukan ini kepada seluruh prajurit, baik yang bertugas maupun yang sudah purna, dan juga para pihak yang mungkin tidak nyaman dengan perkataan saya, dan juga kepada Panglima TNI, saya mohon maaf, juga kepada Kepala Staf Angkatan Darat, saya mohon maaf, dan juga Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Darat, yang mungkin juga merasa hal yang kurang nyaman, dan saya mohon maaf. Dan saya sekali lagi ingin menegakkan mencintai TNI itu sesuai dengan tupoksi saya. Ya, sekali lagi saya berharap kita mencintai TNI itu tidak dengan kemudian juga mengurangi hormat kita ke hal-hal yang mungkin ada yang kurang pas di tubuh TNI sendiri. Saya kira demikian, Pak Ketua. Terima kasih atas fasilitasi yang dilakukan oleh Pak Ketua yang sangat bijaksana. Terima kasih. Terima kasih Pak Effendi Simbolon. Ibu Bapak, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi membuat kita semua kembali kepada titik awal, kita semua bersaudara, dan kami pastikan kami di PDI Perjuangan sangat mencintai TNI. Sekali lagi terima kasih. Saya persilahkan untuk 3 ya, yang perempuan situ sama laki.
maaf 3 aja, yang lain sebutkan nama dan media. Ya, terima kasih Pak Utut. Saya punya Kompas TV ada beberapa pertanyaan. Yang pertama kan tadi sudah disampaikan permintaan maafnya. Tapi belakangan selain ada video-video yang menunjukkan beberapa TNI yang kemudian tidak berkenan dengan pernyataan dari Pak Effendi, juga beredar audio ataupun juga video yang bentuknya ini arahan untuk membuat video-video tersebut. Nah, apakah Komisi 1 dalam hal ini sudah mengetahui hal tersebut? Dan terkait dengan permintaan maaf hari ini, apa nanti juga akan ada komunikasi langsung di DPR untuk kembali memanggil Panglima, Kasal dan jajarannya dengan hal ini untuk klarifikasi lebih lanjut? Terima kasih. Baik Mbak Putu, mudah-mudahan setelah ini semuanya jadi adem kembali dan TNI bisa bertugas seperti biasanya. Kalau ditanya apakah kita memahami gerak di sana, ya tentu tidak. Biar ini wilayahnya Pak Kasat. Pak Kasat punya tongkat komando. Tongkat komando itu bukan sekadar tongkat. Ini bisa membuat yang marah-marah jadi tidak marah. Tugas kita adalah mengaturkan. Kalau beliau apakah kita masih mengundang, mohon maaf setelah 5 September saya tidak hadir karena ada tugas partai. Nanti kita komunikasikan dengan pimpinan yang lain. Apakah masih itu harus dijadwalkan? Itu ya Butuh ya. Kalau yang lainnya saya rasa sudah. Yang pria dulu tadi di sini, baru nanti terakhir Ibu. Silakan. Pak, pertanyaan saya Zulis dari Tempo. Pertanyaan saya mungkin agak sama dengan Mbak Putu, tapi setelah ini kan setelah Pak Effendi menyatakan hal tersebut, pergolakan terjadi di TNI, khususnya di yang di bawah Pak. Dan Pak beredar video juga kalau Pak Kasat memerintahkan untuk bereaksi atas pernyataan tersebut. Nah, bagaimana langkah fraksi ke depannya untuk membantu mengademkan yang di bagian bawah ini Pak? Apakah bakal bertemu dengan Pak Dudung secara personal atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak Zulis dari Koran Tempo, majalah Tempo. Artinya apakah ada langkah kita bertemu? Tentu ya namanya silaturahmi akan kami jalankan. Kami sendiri sebagai ketua fraksi sudah berbicara dengan Panglima TNI dan Pak Kasat. Tentu kita saling yang jelas bahwa niat awalnya ini semua niat baik. Ketika niat baik kan nggak harus semuanya saling negasi-negasikan. Kepentingan serta keutuhan Republik jauh lebih penting. Kalau tadi ada itu ya tentu kami akan bicara dengan Pak Kasat. Ini kan info dari Mas Sulis. Mudah-mudahan segera setelah permintaan maaf dari senior kami Pak Effendi Simbolon. Beliau ini seorang humanis, ketua Simbolon sebelumnya. Bahkan saya pernah ke kampungnya beliau di Pangururan tahun 2007. Saya waktu itu simultan catur lawan 500 orang. Warganya Simbolon semua. Ini rajanya Simbolon. Jadi sekali lagi yang disampaikan akan kami komunikasi dan mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan Pak Panglima dan Pak Dudung. Tentu sekali lagi konsepnya penguatan. TNI adalah alat negara yang salah satu menjadi tumpuan kita dan TNI adalah penyatu pemersatu bangsa. Jadi jangan sampai malah yang sebaliknya. Jadi mudah-mudahan ini pengingat dari Sulis akan segera saya tindak lanjuti. Mudah-mudahan Pak Kasat bisa bertemu. Saya telepon beliau, tadi malam beliau masih ada di Pekanbaru Riau. Mudah-mudahan segera setelah tiba kita bisa jumpa. Itu yang bisa saya jawab. Dan terakhir, ya, silakan. Selamat siang Pak Utut, selamat siang Pak Effendi. Saya Ali dari CNN Indonesia. Ingin bertanya Pak terkait dengan kejadian itu, apakah Pak Effendi sudah melakukan komunikasi langsung dengan pihak TNI untuk meminta maaf secara langsung sampai hari ini, dan kemudian informasinya juga kan sekarang Pak Effendi juga sempat diajukan ke MKD ya Pak. Apakah ada tindak lanjut dari Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dengan kasus TNI ini Pak? Terima kasih. Yang
pertanyaan Pak Effendi akan Pak Effendi jawab. Tetapi kalau ke MKD saya juga belum dapat, tapi kami juga punya di sana sahabat. Dan Pak Effendi ketika berbicara kapasitasnya sebagai anggota dewan, ketika berbicara di dalam ruang, dalam rapat kerja, teman-teman ini dilindungi haknya. Jadi nanti kita akan komunikasi dengan teman-teman MKD. Kalau enggak nanti sama waktu ruangan nggak ada yang berani ngomong lagi. Kalau setiap orang ngomong di MKD-in, setiap ngomong di MKD-in. Yang jelas pengantar dari saya tadi, sekali lagi beliau putranya almarhum Letnan Kolonel Mangara Monang Simbolon. Mohon ini diambil lagi. Saya persilakan Pak Simbolon atas pertanyaan Ibu. Terima kasih Pak Ketua. Betul, 2 hari yang lalu saya WA ke Panglima dan Kasat untuk mohon waktu dan direspon oleh Panglima. Kemudian kemarin saya jam 12 ada di kantor beliau dengan poin menanyakan sikap-sikap dari TNI, dan juga saya menyampaikan maaf saya. Jadi saya mendahului dari yang diklarifikasi oleh Pak Ketua saya. Dan Pak Panglima menyampaikan tidak ada masalah, jadi sangat clear. Jadi, silakan teman-teman menanyakan langsung, ada lebih elok kalau yang bersangkutan yang menyampaikannya. Nah, ke Pak Dudung belum direspon, saya sudah minta waktu, saya akan hadir sendiri. Saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya sampaikan. Saya bertanggung jawab apa yang menjadi sikap yang saya sampaikan. Dan itu bertanggung jawab saya ke Tuhan. Ya, saya juga punya kehormatan. Ya, kehormatan saya akan saya bawa sampai ke pusara saya. Ya, saya akan bertanggung jawabkan. Ya, tapi sekali lagi misi saya datang untuk minta maaf. Saya sudah sampaikan ke Pak Panglima, memang ke Pak Kasat belum langsung, karena belum ada waktu beliau. Dan ini saya terima kasih kepada Pak Ketua memfasilitasi ini. Bagaimanapun, saya bukan pemilik kebenaran. Saya adalah menyampaikan apa yang ingin saya dapatkan penjelasan di forum rapat itu tentang adanya disharmoni yang mengganggu ya, TNI. Jadi sekali lagi demi Allah, demi Tuhan, saya tidak pernah menjudge sebagaimana yang apa yang beredar. Apalagi saya sendiri juga bagian dari keluarga besar dari TNI. Sekali lagi itu yang saya sampaikan ke pertanyaan dari CNN. Terima kasih. Baik Ibu Bapak, saya rasa saya cukupkan. Kalau sebelah saya ini anggota DPR, kalau pengambilannya cepat memang begini. Kalau zaman saya dulu dibilang apa nih, penampilan anggota. Gitu. Tapi beliau anggota DPR RI, Pak Trisantos tadi baru 2 Sintang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mudah-mudahan niat baik kita diijabah oleh Gusti Allah, dan mudah-mudahan kerja-kerja kita menjadi bagian dari ibadat kita kepada Allah. Tetapi semata-mata memang inilah ruang yang terbesar yang kami punya. Kami juga tentu setelah ini buat menyediakan teman-teman makan, tetapi semampu kami dalam makan. Mudah-mudahan semua kedapetan. Ibu Bapak, hari ini saatnya yang terbaik hemat saya, harinya hari Rabu, untuk Pak Effendi menjelaskan dan memohon maaf kepada teman-teman di sana. Yang jelas Pak Effendi saya pastikan tidak punya niat yang tidak baik. Beliau putranya TNI AD, almarhum bapaknya beliau Letnan Kolonel Bapak Mangara Monang Simbolon. Dari sini kami paham beliau konteksnya sesungguhnya menguatkan
TNI. Ibu Bapak, memang dalam perjalanan kita selalu di dalam ruangan itu ada kepleset kata atau diksi yang tidak pas. Sekali lagi, diksi yang tidak pas. Kita paham diksi ini bisa dampaknya luas. Kalau hari ini mudah-mudahan setelah Pak Effendi menjelaskan, kita semua segera adem lagi. Kita tidak ingin Republik ini mudah tersobek bercerai-berai hanya karena satu peristiwa. Yang jelas sebagai pimpinan fraksi, saya memastikan bahwa Bung Effendi Simbolon tidak punya niat tidak baik. Jadi beliau niatannya sangat baik, bahkan menurut hemat saya sangat mulia. Beliau menginginkan TNI kita kuat dan bersatu. Ada jiwa korsa yang kuat antara pemimpin dan yang dipimpin, punya sikap saling menghargai. Saya persilakan Pak Effendi Simbolon, nanti setelah beliau bicara, kami persilakan untuk 3 penanya, mohon maaf, 3 penanya saja untuk memberikan pertanyaan. Saya persilakan Pak Effendi Simbolon. Terima kasih Pak Ketua, untuk yang saya hormati, Grace yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sehat bagi kita sekalian. Teman-teman yang saya hormati, sebagaimana yang diurai di awal oleh Pak Ketua Fraksi, sekaligus juga beliau pimpinan Komisi 1. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sehubungan dengan apa yang terjadi di rapat dengar pendapat atau rapat kerja antara Komisi 1 DPR RI dengan Kemhan, Panglima TNI dan para kepala staf. Pokok bahasan di rapat dengar pendapat atau raker kan ada menteri, itu topiknya adalah pembahasan anggaran RKHL tahun 2023 dan juga membahas isu-isu aktual. Dalam kesempatan rapat itu kemudian oleh pimpinan disampaikan bahwa topik bahasannya sesuai dengan undangan yang tertera. Nah, disitulah kemudian saya memahami bahwa ada beberapa poin yang saya ingin mendapatkan penjelasan, baik dari Menhan, dari Panglima TNI dan juga para kepala staf. Nah, saat membahas mengenai RKHL itu memang pada dasarnya karena itu masih pagu indikatif, tidak terlalu banyak bahasan karena menyangkut hal-hal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui pagu indikatif. Nah, kemudian masuk ke isu-isu aktual. Di situ saya ingin bertanya kepada Panglima Jenderal Andika dan Kepala Staf Angkatan Darat, yaitu Pak Jenderal Dudung Abdurrahman, dan siogianya ada Menhan di situ untuk menanyakan informasi-informasi yang kami terima sehubungan dengan adanya hal-hal yang menyangkut disharmoni. Saya menggunakan diksi disharmoni karena lebih kepada masalah harmonisasi. Itu soal leadership dan seterusnya yang menyangkut keberadaan dari TNI itu sendiri. Jadi TNI secara keseluruhan dan juga TNI dengan TNI Angkatan Darat. Tapi pada kesempatan itu memang Pak Kasat tidak hadir, dan oleh teman-teman itu ditanyakan, kritisi dan seterusnya.
poin saya tidak hadirnya atau hadirnya, bukan, tapi akan lebih elok kalau mereka berdua hadir untuk bisa didapat penjelasan seputar masalah yang kami ingin dapatkan penjelasan dari mereka. Nah, disitulah kemudian ada hal-hal yang intinya masalah soal kepatuhan. Karena kehormatan di TNI itu yang kami tahu adalah kepatuhan. Nah, disitulah kemudian saya menyadari ya kemudian bahwa itu mungkin menjadi tidak nyaman, kemudian tidak elok, dan juga beberapa pihak tidak nyaman, mungkin merasa tersinggung atau tersakiti akan kata-kata yang keluar dari saya yang seputar soal gerombolan dan ormas yang sejatinya, sejujurnya saya tidak pernah menstigmakan TNI itu gerombolan, tapi lebih kepada kalau tidak ada kepatuhan, kalau tidak ada kemudian harmoni dan seterusnya, itu seperti gerombolan, seperti ormas. Nah, itulah kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa melihat rekaman utuhnya, itulah poin yang ingin saya ulangkan, saya sampaikan di forum ini. Nah, yang berikutnya saya dari lubuk hati yang saya dalam, ya, saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit, siapapun dia, dari mulai tamtama, bintara, sampai perwira, bahkan sampai para sesepuh, para pihak ya, yang tidak nyaman dengan adanya perkataan yang mungkin ya, diartikan lain, walaupun tadi oleh Pak Ketua sudah ditekankan dan saya sendiri menyatakan tidak ada maksud untuk menyatakan bahwa sebagaimana yang bergulir sekarang itu. Nah, sekali lagi saya mohon maaf, saya tujukan ini kepada seluruh prajurit, baik yang bertugas maupun yang sudah purna, dan juga para pihak yang mungkin tidak nyaman dengan perkataan saya, dan juga kepada Panglima TNI, saya mohon maaf, juga kepada Kepala Staf Angkatan Darat, saya mohon maaf, dan juga Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Darat, yang mungkin juga merasa hal yang kurang nyaman, dan saya mohon maaf. Dan saya sekali lagi ingin menegakkan mencintai TNI itu sesuai dengan tupoksi saya. Ya, sekali lagi saya berharap kita mencintai TNI itu tidak dengan kemudian juga mengurangi hormat kita ke hal-hal yang mungkin ada yang kurang pas di tubuh TNI sendiri. Saya kira demikian, Pak Ketua. Terima kasih atas fasilitasi yang dilakukan oleh Pak Ketua yang sangat bijaksana. Terima kasih. Terima kasih Pak Effendi Simbolon. Ibu Bapak, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi membuat kita semua kembali kepada titik awal, kita semua bersaudara, dan kami pastikan kami di PDI Perjuangan sangat mencintai TNI. Sekali lagi terima kasih. Saya persilahkan untuk 3 ya, yang perempuan. Yang perempuan itu sama laki. Mohon maaf 3 aja, mulai sebutkan nama dan media. Ya, terima kasih Pak Utut. Saya punya Kompas TV ada beberapa pertanyaan. Yang pertama kan tadi sudah disampaikan permintaan maafnya. Tapi belakangan selain ada video-video yang menunjukkan beberapa TNI yang kemudian tidak berkenan dengan pernyataan dari Pak Effendi, juga beredar audio ataupun juga video yang bentuknya ini arahan untuk membuat video-video tersebut. Nah, apakah Komisi 1 dalam hal ini sudah mengetahui hal tersebut, dan terkait dengan permintaan maaf hal ini, apa nanti juga akan ada komunikasi langsung
di DPR untuk kembali memanggil Panglima, Kasat, Kasal, dan jajarannya dengan hal ini untuk klarifikasi lebih lanjut. Itu Pak, terima kasih. Baik Mbak Putu, mudah-mudahan setelah ini semuanya jadi adem kembali dan TNI bisa bertugas seperti biasanya. Kalau ditanya apakah kita memahami gerak di sana, ya tentu tidak. Biar ini wilayahnya Pak Kasat. Pak Kasat punya tongkat komando. Tongkat komando itu bukan sekadar tongkat. Ini bisa membuat yang marah-marah jadi tidak marah. Tugas kita adalah mengaturkan. Kalau beliau apakah kita masih mengundang, mohon maaf, terakhir 5 September saya tidak hadir karena ada tugas partai. Nanti kita komunikasikan dengan pimpinan yang lain. Apakah masih itu harus dijadwalkan? Itu ya Putu ya. Kalau yang lainnya saya rasa sudah. Yang pria dulu tadi di sini, baru nanti terakhir Ibu. Silakan. Pak, pertanyaan saya Zulis dari Tempo. Pertanyaan saya mungkin agak sama dengan Mbak Putu, tapi setelah ini kan setelah Pak Effendi menyatakan hal tersebut, pergolakan terjadi di TNI, khususnya di yang di bawah Pak. Dan Pak beredar video juga kalau Pak Kasat memerintahkan untuk bereaksi atas pernyataan tersebut. Nah, bagaimana langkah fraksi ke depannya untuk membantu mengademkan yang di bagian bawah ini Pak? Apakah bakal bertemu dengan Pak Dudung secara personal atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak Zulis dari koran Tempo, majalah Tempo. Artinya apakah ada langkah kita bertemu? Tentu ya namanya silaturahmi akan kami jalankan. Kami sendiri sebagai ketua fraksi sudah berbicara dengan Panglima TNI dan Pak Kasat. Tentu kita saling yang jelas bahwa niat awalnya ini semua niat baik. Ketika niat baik kan nggak harus semuanya saling negasi-negasikan. Kepentingan serta keutuhan Republik jauh lebih penting. Kalau tadi ada itu ya tentu kami akan bicara dengan Pak Kasat. Ini kan info dari Mas Sulis. Mudah-mudahan segera setelah permintaan maaf dari senior kami Pak Effendi Simbolon. Beliau ini seorang humanis, ketua Simbolon sedunia. Bahkan saya pernah ke kampungnya beliau di Pangururan tahun 2007. Saya waktu itu simultan catur lawan 500 orang. Warganya Simbolon semua. Ini rajanya Simbolon. Jadi sekali lagi yang disampaikan akan kami komunikasi dan mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan Pak Panglima dan Pak Dudung. Tentu sekali lagi konsepnya penguatan. TNI adalah alat negara yang salah satu menjadi tumpuan kita dan TNI adalah penyatu pemersatu bangsa. Jadi jangan sampai malah yang sebaliknya. Jadi mudah-mudahan ini pengingat dari Sulis akan segera saya tindak lanjuti. Mudah-mudahan Pak Kasat bisa bertemu. Saya telepon beliau, tadi malam beliau masih ada di Pekanbaru Riau. Mudah-mudahan segera setelah tiba kita bisa jumpa. Itu yang bisa saya jawab. Dan terakhir, ya, silakan. Selamat siang Pak Utu, selamat siang Pak Effendi. Saya Ali dari CNN Indonesia. Ingin bertanya Pak terkait dengan kejadian itu, apakah Pak Effendi sudah melakukan komunikasi langsung dengan pihak TNI untuk meminta maaf secara langsung sampai hari ini, dan kemudian informasinya juga kan sekarang Pak Effendi juga sempat diajukan ke MKD ya Pak. Apakah ada tindak lanjut dari Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dengan kasus TNI ini Pak? Terima kasih. Yang pertanyaan Pak Effendi akan Pak Effendi jawab. Tetapi kalau ke MKD saya juga belum dapat. Tapi kami juga punya di sana sahabat. Dan Pak Effendi ketika berbicara kapasitasnya sebagai anggota Dewan. Ketika berbicara di dalam ruang, dalam rapat kerja, teman-teman ini dilindungi haknya. Jadi nanti kita akan komunikasi dengan teman-teman MKD. Kalau enggak nanti sama ruangan nggak ada yang berani ngomong lagi. Kalau setiap orang ngomong di MKD-in, setiap ngomong di MKD-in, yang jelas pengantar dari saya tadi
Sekali lagi beliau putranya almarhum Letnan Kolonel Mangara Monang Simbolon. Mohon ini diambil lagi. Saya persilakan Pak Simbolon atas pertanyaan Ibu. Terima kasih Pak Ketua. Betul, 2 hari yang lalu saya WA ke Panglima dan Kasat untuk mohon waktu dan direspon oleh Panglima. Kemudian kemarin saya jam 12 ada di kantor beliau dengan poin menanyakan sikap-sikap dari TNI dan juga saya menyampaikan maaf saya. Jadi saya mendahului dari yang diklarifikasi oleh Pak Ketua saya. Dan Pak Panglima menyampaikan tidak ada masalah, jadi sangat clear. Jadi, silakan teman-teman menanyakan langsung, ada lebih elok kalau yang bersangkutan yang menyampaikannya. Nah, ke Pak Dudung belum direspon, saya sudah minta waktu, saya akan hadir sendiri. Saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya sampaikan. Saya bertanggung jawab apa yang menjadi sikap yang saya sampaikan. Dan itu bertanggung jawab saya ke Tuhan. Ya, saya juga punya kehormatan. Ya, kehormatan saya akan saya bawa sampai ke pusara saya. Ya, saya akan bertanggung jawabkan. Ya, tapi sekali lagi misi saya datang untuk minta maaf. Saya sudah sampaikan ke Pak Panglima, memang ke Pak Kasat belum langsung, karena belum ada waktu beliau. Dan ini saya terima kasih kepada Pak Ketua memfasilitasi ini. Bagaimanapun, saya bukan pemilik kebenaran. Saya adalah menyampaikan apa yang ingin saya dapatkan penjelasan di forum rapat itu tentang adanya disharmoni yang mengganggu ya, TNI. Jadi sekali lagi demi Allah, demi Tuhan, saya tidak pernah menjudge sebagaimana yang apa yang beredar. Apalagi saya sendiri juga bagian dari keluarga besar dari TNI. Sekali lagi itu yang bisa saya sampaikan ke pertanyaan dari CNN. Terima kasih. Baik, Ibu Bapak, saya rasa saya cukupkan. Kalau sebelah saya ini anggota DPR, kalau pengambilannya cepat memang begini. Kalau zaman saya dulu dibilang apa ya, penampilan anggota. Gitu. Tapi beliau anggota DPR RI, Pak Trisantos tadi baru 2 Sintang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mudah-mudahan niat baik kita diijabah oleh Gusti Allah dan mudah-mudahan kerja-kerja kita menjadi bagian dari ibadat kita kepada Allah. Tetapi semata-mata memang inilah ruang yang terbesar yang kami punya. Kami juga tentu setelah ini buat menyediakan teman-teman makan, tetapi semampu kami dalam kapal. Mudah-mudahan semua tidak tetap. Ibu Bapak, hari ini saatnya yang terbaik hemat saya harinya hari Rabu untuk Pak Effendi menjelaskan dan memohon maaf kepada teman-teman di sana. Yang jelas Pak Effendi saya pastikan tidak punya niat yang tidak baik. Beliau putranya TNI AD. Almarhum bapaknya beliau Letnan Kolonel Bapak Mangara Monang Simbolon. Dari sini kami paham beliau konteksnya sesungguhnya menguatkan TNI. Ibu Bapak, memang dalam perjalanan kita selalu di dalam ruangan itu ada kepleset kata atau diksi yang tidak pas. Sekali lagi diksi yang tidak pas. Kita paham diksi ini bisa dampaknya luas. Kalau hari ini mudah-mudahan setelah Pak Effendi menjelaskan, kita semua segera adem lagi. Kita tidak ingin Republik ini mudah tersobek bercerai-berai hanya karena satu peristiwa.
Yang jelas sebagai pimpinan fraksi, saya memastikan bahwa Bung Effendi Simbolon tidak punya niat tidak baik. Jadi beliau niatannya sangat baik, bahkan menurut hemat saya sangat mulia. Beliau menginginkan TNI kita kuat dan bersatu. Ada jiwa korsa yang kuat antara pemimpin dan yang dipimpin, punya sikap saling menghargai. Saya persilakan Pak Effendi Simbolon, nanti setelah beliau bicara, kami persilakan untuk 3 penanya, mohon maaf, 3 penanya saja untuk memberikan pertanyaan. Saya persilakan Pak Effendi. Terima kasih Pak Ketua, untuk yang saya hormati, Grace yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sehat bagi kita sekalian. Teman-teman yang saya hormati, sebagaimana yang diurai di awal oleh Pak Ketua Fraksi, sekaligus juga beliau pimpinan Komisi 1. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sehubungan dengan apa yang terjadi di rapat dengar pendapat atau rapat kerja antara Komisi 1 DPR RI dengan Kemhan, Panglima TNI dan para kepala staf. Pokok bahasan di rapat dengar pendapat atau raker kan ada menteri, itu topiknya adalah pembahasan anggaran RKHL tahun 2023 dan juga membahas isu-isu aktual. Nah, dalam kesempatan rapat itu kemudian oleh pimpinan disampaikan bahwa topik bahasannya sesuai dengan undangan yang tertera. Nah, disitulah kemudian saya memahami bahwa ada beberapa poin yang saya ingin mendapatkan penjelasan, baik dari Menhan, dari Panglima TNI, dan juga para kepala staf. Nah, saat membahas mengenai RKHL, itu memang pada dasarnya karena itu masih pagu indikatif, tidak terlalu banyak bahasan karena menyangkut hal-hal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui pagu indikatif. Nah, kemudian masuk ke isu-isu aktual. Di situ saya ingin bertanya kepada Panglima Jenderal Andika dan Kepala Staf Angkatan Darat, yaitu Pak Jenderal Dudung Abdurrahman, dan siogianya ada Menhan di situ untuk menanyakan informasi-informasi yang kami terima sehubungan dengan adanya hal-hal yang menyangkut disharmoni. Saya menggunakan diksi disharmoni karena lebih kepada masalah harmonisasi. Itu soal leadership dan seterusnya yang menyangkut keberadaan dari TNI itu sendiri. Jadi TNI secara keseluruhan dan juga TNI dengan TNI Angkatan Darat. Tapi pada kesempatan itu memang Pak Kasat tidak hadir, dan oleh teman-teman itu ditanyakan, kritisi dan seterusnya. Poin saya tidak hadirnya atau hadirnya, bukan, tapi akan lebih elok kalau mereka berdua hadir untuk bisa didapat penjelasan seputar masalah yang kami ingin dapatkan penjelasan dari mereka. Nah, disitulah kemudian ada hal-hal yang intinya masalah soal kepatuhan. Karena kehormatan di TNI itu yang kami tahu adalah kepatuhan. Nah, di
disitulah kemudian saya menyadari ya kemudian bahwa itu mungkin menjadi tidak nyaman, kemudian tidak elok, dan juga beberapa pihak tidak nyaman, mungkin merasa tersinggung atau tersakiti akan kata-kata yang keluar dari saya yang seputar soal gerombolan dan ormas yang sejatinya, sejujurnya saya tidak pernah menstigmakan TNI itu gerombolan, tapi lebih kepada kalau tidak ada kepatuhan, kalau tidak ada kemudian harmoni dan seterusnya, itu seperti gerombolan dan seperti ormas. Nah itulah kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa melihat rekaman utuhnya, itulah poin yang ingin saya ulangkan, saya sampaikan di forum ini. Nah yang berikutnya, saya dari lubuk hati yang saya dalam, ya, saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit, siapapun dia, dari mulai tamtama, bintara, sampai perwira, bahkan sampai para sesepuh, para pihak ya, yang tidak nyaman dengan adanya perkataan yang mungkin ya, diartikan lain, walaupun nanti oleh Pak Ketua sudah ditekankan dan saya sendiri menyatakan tidak ada maksud untuk menyatakan bahwa sebagaimana yang bergulir sekarang itu. Nah, sekali lagi saya mohon maaf, saya tujukan ini kepada seluruh prajurit, baik yang bertugas maupun yang sudah purna, dan juga para pihak yang mungkin tidak nyaman dengan perkataan saya, dan juga kepada Panglima TNI, saya mohon maaf, juga kepada Kepala Staf Angkatan Darat, saya mohon maaf, dan juga Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Darat, yang mungkin juga merasa hal yang kurang nyaman, dan saya mohon maaf. Dan saya sekali lagi ingin menegakkan mencintai TNI itu sesuai dengan tupoksi saya. Ya, sekali lagi saya berharap kita mencintai TNI itu tidak dengan kemudian juga mengurangi hormat kita ke hal-hal yang mungkin ada yang kurang pas di tubuh TNI sendiri. Saya kira demikian, Pak Ketua. Terima kasih atas fasilitasi yang dilakukan oleh Pak Ketua yang sangat bijaksana. Terima kasih. Terima kasih Pak Effendi Simbolon. Ibu Bapak, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi membuat kita semua kembali kepada titik awal, kita semua bersaudara, dan kami pastikan kami di PDI Perjuangan sangat mencintai TNI. Sekali lagi terima kasih. Saya persilahkan untuk 3 ya, yang perempuan. Yang perempuan itu sama laki. Mohon maaf 3 aja, mulai sebutkan nama dan media. Ya, terima kasih Pak Utut. Saya punya Kompas TV ada beberapa pertanyaan. Yang pertama kan tadi sudah disampaikan permintaan maafnya. Tapi belakangan selain ada video-video yang menunjukkan beberapa TNI yang kemudian tidak berkenan dengan pernyataan dari Pak Effendi, juga beredar audio ataupun juga video yang bentuknya ini arahan untuk membuat video-video tersebut. Nah, apakah Komisi 1 dalam hal ini sudah mengetahui hal tersebut? Dan terkait dengan permintaan maaf hari ini, apa nanti juga akan ada komunikasi langsung di DPR untuk kembali memanggil Panglima, Kasal, dan jajarannya dengan hal ini untuk klarifikasi lebih lanjut? Terima kasih. Baik Mbak Putu, mudah-mudahan setelah ini semuanya jadi adem kembali dan TNI bisa bertugas seperti biasanya. Kalau ditanya apakah kita memahami gerak di sana, ya tentu tidak. Biar ini wilayahnya Pak Kasat. Pak Kasat punya tongkat komando. Tongkat komando itu bukan sekadar tongkat. Ini bisa
buat yang marah-marah jadi nggak marah. Tugas kita adalah mengaturkan. Kalau beliau apakah kita masih mengundang, mohon maaf setelah 5 September saya tidak hadir karena ada tugas partai. Nanti kita komunikasikan dengan pimpinan yang lain. Apakah masih itu harus dijadwalkan? Itu ya butuh ya. Kalau yang lainnya saya rasa sudah. Yang pria dulu tadi di sini, baru nanti terakhir Ibu. Silakan. Pak, pertanyaan saya Zulis dari Tempo. Pertanyaan saya mungkin agak sama dengan Mbak Putu, tapi setelah ini kan setelah Pak Effendi menyatakan hal tersebut, pergolakan terjadi di TNI, khususnya di yang di bawah, Pak. Dan Pak beredar video juga kalau Pak Kasat memerintahkan untuk bereaksi atas pernyataan tersebut. Nah, bagaimana langkah fraksi ke depannya untuk membantu mengademkan yang di bagian bawah ini, Pak? Apakah bakal bertemu dengan Pak Dudung secara personal atau bagaimana, Pak? Terima kasih Pak Zulis dari koran Tempo, majalah Tempo. Artinya, apakah ada langkah kita bertemu? Tentu ya namanya silaturahmi akan kami jalankan. Kami sendiri sebagai ketua fraksi sudah berbicara dengan Panglima TNI dan Pak Kasat. Tentu kita saling yang jelas bahwa niat awalnya ini semua niat baik. Ketika niat baik kan nggak harus semuanya saling negasi-negasikan. Kepentingan serta keutuhan Republik jauh lebih penting. Kalau tadi ada itu ya tentu kami akan bicara dengan Pak Kasat. Ini kan info dari Mas Sulis. Mudah-mudahan segera setelah permintaan maaf dari senior kami, Pak Effendi Simbolon. Beliau ini seorang humanis, ketua Simbolon sedunia. Bahkan saya pernah ke kampungnya beliau di Pangururan tahun 2007. Saya waktu itu simultan catur lawan 500 orang. Warganya Simbolon semua. Ini rajanya Simbolon. Jadi sekali lagi yang disampaikan akan kami komunikasi dan mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan Pak Panglima dan Pak Dudung. Tentu sekali lagi konsepnya penguatan. TNI adalah alat negara yang salah satu menjadi tumpuan kita dan TNI adalah penyatu pemersatu bangsa. Jadi jangan sampai malah yang sebaliknya. Jadi mudah-mudahan ini pengingat dari Sulis akan segera saya tindak lanjuti. Mudah-mudahan Pak Kasat bisa bertemu. Saya telepon beliau, tadi malam beliau masih ada di Pekanbaru, Riau. Mudah-mudahan segera setelah tiba kita bisa jumpa. Itu yang bisa saya jawab. Dan terakhir, ya, silakan. Selamat siang Pak Utu, selamat siang Pak Effendi. Saya Ali dari CNN Indonesia. Ingin bertanya Pak terkait dengan kejadian itu, apakah Pak Effendi sudah melakukan komunikasi langsung dengan pihak TNI untuk meminta maaf secara langsung sampai hari ini, dan kemudian informasinya juga kan sekarang Pak Effendi juga sempat diajukan ke MKD ya Pak. Apakah ada tindak lanjut dari Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dengan kasus TNI ini Pak? Terima kasih. Yang pertanyaan Pak Effendi akan Pak Effendi jawab. Tetapi kalau ke MKD saya juga belum dapat. Tapi kami juga punya di sana sahabat. Dan Pak Effendi ketika berbicara kapasitasnya sebagai anggota Dewan. Ketika berbicara di dalam ruang, dalam rapat kerja, teman-teman ini dilindungi haknya. Jadi nanti kita akan komunikasi dengan teman-teman MKD. Kalau enggak nanti sama ruangan nggak ada yang berani ngomong lagi. Kalau setiap orang ngomong di MKD-in, setiap ngomong di MKD-in, yang jelas pengantar dari saya tadi, sekali lagi beliau putranya almarhum Letnan Kolonel Mangara Monang Simbolon. Mohon ini diambil lagi. Saya persilakan Pak Simbolon atas pertanyaan Ibu. Terima kasih Pak Ketua. Betul, 2 hari yang lalu saya WA ke Panglima dan Kasat untuk mohon waktu dan direspon oleh Panglima. Kemudian kemarin saya jam 12 ada di kantor beliau dengan poin menanyakan sikap-sikap dari TNI, dan juga saya menyampaikan maaf saya. Jadi saya mendahului dari yang diklarifikasi oleh
Pak Ketua saya, dan Pak Panglima menyampaikan tidak ada masalah, jadi sangat clear. Jadi, silakan teman-teman menanyakan langsung, ada lebih elok kalau yang bersangkutan yang menyampaikannya. Nah, ke Pak Dudung belum direspon, saya sudah minta waktu, saya akan hadir sendiri. Ya, saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya sampaikan. Saya bertanggung jawab apa yang menjadi sikap yang saya sampaikan. Dan itu pertanggungjawaban saya ke Tuhan. Ya, saya juga punya kehormatan. Ya, kehormatan saya akan saya bawa sampai ke pusara saya. Ya, saya akan bertanggungjawabkan. Ya, tapi sekali lagi misi saya datang untuk minta maaf. Dan saya sudah sampaikan ke Pak Panglima, memang ke Pak Kasat belum langsung karena belum ada waktu beliau. Dan ini saya terima kasih kepada Pak Ketua memfasilitasi ini. Bagaimanapun saya bukan pemilik kebenaran, saya adalah menyampaikan apa yang ingin saya dapatkan penjelasan di forum rapat itu tentang adanya disharmoni yang mengganggu ya, TNI. Jadi sekali lagi demi Allah, demi Tuhan, saya tidak pernah menjudge sebagaimana yang apa yang beredar, apalagi saya sendiri juga bagian dari keluarga besar dari TNI. Sekali lagi itu yang saya sampaikan ke pertanyaan dari CNN. Terima kasih. Baik, Ibu Bapak, saya rasa saya cukupkan. Kalau sebelah saya ini anggota DPR, kalau penampilannya cepat memang begini. Kalau zaman saya dulu dibilang apa nih, penampilan anggota. Gitu. Tapi beliau anggota DPR RI, Pak Trisantos tadi baru dua Sintan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mudah-mudahan niat baik kita diijabah oleh Gusti Allah, dan mudah-mudahan kerja-kerja kita menjadi bagian dari ibadat kita kepada Allah. Tetapi semata-mata memang inilah ruang yang terbesar yang kami punya. Kami juga tentu setelah ini buat menyediakan teman-teman makan, tetapi semampu kami dalam kapal. Mudah-mudahan semua tidak tetap. Ibu Bapak, hari ini saatnya yang terbaik hemat saya, harinya hari Rabu, untuk Pak Effendi menjelaskan dan memohon maaf kepada teman-teman di sana. Yang jelas Pak Effendi saya pastikan tidak punya niat yang tidak baik. Beliau putranya TNI AD, almarhum bapaknya beliau Letnan Kolonel Bapak Mangara Monang Sibodo. Dari sini kami paham beliau konteksnya sesungguhnya menguatkan TNI. Ibu Bapak, memang dalam perjalanan kita selalu di dalam ruangan itu ada kepleset kata atau diksi yang tidak pas. Sekali lagi, diksi yang tidak pas. Kita paham diksi ini bisa dampaknya luas. Kalau hari ini mudah-mudahan setelah Pak Effendi menjelaskan, kita semua segera adem lagi. Kita tidak ingin Republik ini mudah tersobek, bercerai-berai hanya karena satu peristiwa. Yang jelas sebagai pimpinan fraksi, saya memastikan bahwa Bung Effendi Simbolon tidak punya niat tidak baik. Jadi beliau niatannya sangat baik, bahkan menurut hemat saya sangat mulia. Beliau menginginkan TNI kita kuat dan bersatu. Ada jiwa korsa yang kuat antara pemimpin dan yang dipimpin, punya sikap saling menghargai. Saya persilakan Pak Effendi Simbolon, nanti setelah beliau bicara, kami persilakan untuk 3 penanya, mohon maaf, 3 penanya saja untuk
memberikan pertanyaan. Saya persilahkan Pak Effendi. Terima kasih Pak Ketua untuk yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sehat bagi kita sekalian. Teman-teman yang saya hormati, sebagaimana yang diurai di awal oleh Pak Ketua Fraksi, sekaligus juga beliau pimpinan Komisi 1. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sehubungan dengan apa yang terjadi di rapat dengar pendapat atau rapat kerja antara Komisi 1 DPR RI dengan Kemhan, Panglima TNI dan para kepala staf. Pokok bahasan di rapat dengar pendapat atau raker karena ada menteri itu topiknya adalah pembahasan anggaran RKHL tahun 2023 dan juga membahas isu-isu aktual. Dalam kesempatan rapat itu kemudian oleh pimpinan disampaikan bahwa topik bahasannya sesuai dengan undangan yang tertera. Nah, disitulah kemudian saya memahami bahwa ada beberapa poin yang saya ingin mendapatkan penjelasan, baik dari Menhan, dari Panglima TNI, dan juga para kepala staf. Nah, saat membahas mengenai RKHL, itu memang pada dasarnya karena itu masih pagu indikatif, tidak terlalu banyak bahasan karena menyangkut hal-hal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui pagu indikatif. Nah, kemudian masuk ke isu-isu aktual. Di situ saya ingin bertanya kepada Panglima Jenderal Andika dan Kepala Staf Angkatan Darat, yaitu Pak Jenderal Dudung Abdurrahman, dan siogianya ada Menhan di situ untuk menanyakan informasi-informasi yang kami terima sehubungan dengan adanya hal-hal yang menyangkut disharmoni. Saya menggunakan diksi disharmoni karena lebih kepada masalah harmonisasi. Itu soal leadership dan seterusnya yang menyangkut keberadaan dari TNI itu sendiri. Jadi TNI secara keseluruhan dan juga TNI dengan TNI Angkatan Darat. Tapi pada kesempatan itu memang Pak Kasat tidak hadir, dan oleh teman-teman itu ditanyakan, kritisi dan seterusnya. Poin saya tidak hadirnya atau hadirnya, bukan, tapi akan lebih elok kalau mereka berdua hadir untuk bisa didapat penjelasan seputar masalah yang kami ingin dapatkan penjelasan dari mereka. Nah, disitulah kemudian ada hal-hal yang intinya masalah soal kepatuhan. Karena kehormatan di TNI itu yang kami tahu adalah kepatuhan. Nah, disitulah kemudian saya menyadari ya kemudian bahwa itu mungkin menjadi tidak nyaman, kemudian tidak elok, dan juga beberapa pihak tidak nyaman, mungkin merasa tersinggung atau tersakiti akan kata-kata yang keluar dari saya yang seputar soal gerombolan dan ormas yang sejatinya, sejujurnya saya tidak pernah menstigmakan TNI itu gerombolan, tapi lebih kepada
Kalau tidak ada kepatuhan, kalau tidak ada kemudian harmoni dan seterusnya, itu seperti gerombolan dan seperti ormas. Nah itulah kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa melihat rekaman utuhnya, itulah poin yang ingin saya ulangkan, saya sampaikan di forum ini. Nah yang berikutnya, saya dari lubuk hati yang saya dalam, ya, saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit, siapapun dia, dari mulai tamtama, bintara, sampai perwira, bahkan sampai para sesepuh, para pihak, ya, yang tidak nyaman dengan adanya perkataan yang mungkin ya, diartikan lain, walaupun nanti oleh Pak Ketua sudah ditekankan dan saya sendiri menyatakan tidak ada maksud untuk menyatakan bahwa sebagaimana yang bergulir sekarang itu. Nah, sekali lagi saya mohon maaf, saya tujukan ini kepada seluruh prajurit, baik yang bertugas maupun yang sudah purna, dan juga para pihak yang mungkin tidak nyaman dengan perkataan saya, dan juga kepada Panglima TNI, saya mohon maaf, juga kepada Kepala Staf Angkatan Darat, saya mohon maaf, dan juga Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Darat, yang mungkin juga merasa hal yang kurang nyaman, dan saya mohon maaf. Dan saya sekali lagi ingin menegakkan mencintai TNI itu sesuai dengan tupoksi saya. Ya, sekali lagi saya berharap kita mencintai TNI itu tidak dengan kemudian juga mengurangi hormat kita ke hal-hal yang mungkin ada yang kurang pas di tubuh TNI sendiri. Saya kira demikian, Pak Ketua. Terima kasih atas fasilitasi yang dilakukan oleh Pak Ketua yang sangat bijaksana. Terima kasih. Terima kasih Pak Effendi Simbolon. Ibu Bapak, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi membuat kita semua kembali kepada titik awal, kita semua bersaudara, dan kami pastikan kami di PDI Perjuangan sangat mencintai TNI. Sekali lagi, terima kasih. Saya persilahkan untuk 3 ya, yang perempuan. Yang perempuan itu sama laki. Mohon maaf 3 aja, mulai sebutkan nama dan media. Ya, terima kasih Pak Utut. Saya punya Kompas TV ada beberapa pertanyaan. Yang pertama kan tadi sudah disampaikan permintaan maafnya. Tapi belakangan selain ada video-video yang menunjukkan beberapa TNI yang kemudian tidak berkenan dengan pernyataan dari Pak Effendi, juga beredar audio ataupun juga video yang bentuknya ini arahan untuk membuat video-video tersebut. Nah, apakah Komisi 1 dalam hal ini sudah mengetahui hal tersebut? Dan terkait dengan permintaan maaf hari ini, apa nanti juga akan ada komunikasi langsung di DPR untuk kembali memanggil Panglima, Kasat, Kasal, dan jajarannya dengan hal ini untuk klarifikasi lebih lanjut? Itu, Pak. Terima kasih. Baik Mbak Putu, mudah-mudahan setelah ini semuanya jadi adem kembali dan TNI bisa bertugas seperti biasanya. Kalau ditanya apakah kita memahami gerak di sana, ya tentu tidak. Biar ini wilayahnya Pak Kasat. Pak Kasat punya tongkat komando. Tongkat komando itu bukan sekadar tongkat. Ini bisa membuat yang marah-marah jadi tidak marah. Tugas kita adalah mengaturkan. Kalau beliau apakah kita masih mengundang, mohon maaf, setelah 5 September saya tidak hadir karena ada tugas partai. Nanti kita komunikasikan dengan pimpinan yang lain. Apakah masih itu harus dijadwalkan? Itu ya butuh ya. Kalau yang lainnya saya rasa sudah. Yang pria dulu tadi di sini, baru nanti terakhir Ibu. Silakan.
Pak, pertanyaan saya Zulis dari Tempo. Pertanyaan saya mungkin agak sama dengan Mbak Putu, tapi setelah ini kan setelah Pak Effendi menyatakan hal tersebut, pergolakan terjadi di TNI, khususnya di yang di bawah, Pak. Dan Pak beredar video juga kalau Pak Kasat memerintahkan untuk bereaksi atas pernyataan tersebut. Nah, bagaimana langkah fraksi ke depannya untuk membantu mengademkan yang di bagian bawah ini, Pak? Apakah bakal bertemu dengan Pak Dudung secara personal atau bagaimana, Pak? Terima kasih Pak Zulis dari koran Tempo, majalah Tempo. Artinya, apakah ada langkah kita bertemu? Tentu ya namanya silaturahmi akan kami jalankan. Kami sendiri sebagai ketua fraksi sudah berbicara dengan Panglima TNI dan Pak Kasat. Tentu kita saling yang jelas bahwa niat awalnya ini semua niat baik. Ketika niat baik kan nggak harus semuanya saling negasi-negasikan. Kepentingan serta keutuhan Republik jauh lebih penting. Kalau tadi ada itu ya tentu kami akan bicara dengan Pak Kasat. Ini kan info dari Mas Sulis. Mudah-mudahan segera setelah permintaan maaf dari senior kami Pak Effendi Simbolon. Beliau ini seorang humanis, ketua Simbolon sedunia. Bahkan saya pernah ke kampungnya beliau di Pangururan tahun 2007. Saya waktu itu simultan catur lawan 500 orang. Warganya Simbolon semua. Ini rajanya Simbolon. Jadi sekali lagi yang disampaikan akan kami komunikasi dan mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan Pak Panglima dan Pak Dudung. Tentu sekali lagi konsepnya penguatan. TNI adalah alat negara yang salah satu menjadi tumpuan kita dan TNI adalah penyatu pemersatu bangsa. Jadi jangan sampai malah yang sebaliknya. Jadi mudah-mudahan ini pengingat dari Sulis akan segera saya tindak lanjuti. Mudah-mudahan Pak Kasat bisa bertemu. Saya telepon beliau, tadi malam beliau masih ada di Pekanbaru Riau. Mudah-mudahan segera setelah tiba kita bisa jumpa. Itu yang bisa saya jawab. Dan terakhir, ya, silakan. Selamat siang Pak Utu, selamat siang Pak Effendi. Saya Ali dari CNN Indonesia. Ingin bertanya Pak terkait dengan kejadian itu, apakah Pak Effendi sudah melakukan komunikasi langsung dengan pihak TNI untuk meminta maaf secara langsung sampai hari ini, dan kemudian informasinya juga kan sekarang Pak Effendi juga sempat diajukan ke MKD ya Pak. Apakah ada tindak lanjut dari Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dengan kasus TNI ini Pak? Terima kasih. Yang pertanyaan Pak Effendi akan Pak Effendi jawab. Tetapi kalau ke MKD saya juga belum dapat. Tapi kami juga punya di sana sahabat. Dan Pak Effendi ketika berbicara kapasitasnya sebagai anggota Dewan. Ketika berbicara di dalam ruang, dalam rapat kerja, teman-teman ini dilindungi haknya. Jadi nanti kita akan komunikasi dengan teman-teman MKD. Kalau enggak nanti sama ruangan nggak ada yang berani ngomong lagi. Kalau setiap orang ngomong di MKD-in, setiap ngomong di MKD-in. Yang jelas pengantar dari saya tadi, sekali lagi beliau putranya almarhum Letnan Kolonel Mangara Monang Simbolon. Mohon ini diambil lagi. Saya persilakan Pak Simbolon atas pertanyaan Ibu. Terima kasih Pak Ketua. Betul, 2 hari yang lalu saya WA ke Panglima dan Kasat untuk mohon waktu dan direspon oleh Panglima. Kemudian kemarin saya jam 12 ada di kantor beliau dengan poin menanyakan sikap-sikap dari TNI, dan juga saya menyampaikan maaf saya. Jadi saya mendahului dari yang diklarifikasi oleh Pak Ketua saya, dan Pak Panglima menyampaikan tidak ada masalah. Jadi sangat clear. Jadi silakan teman-teman menanyakan langsung. Ada lebih elok kalau yang bersangkutan yang menyampaikannya. Nah, ke Pak Dudung belum direspon, saya sudah minta waktu. Saya akan hadir sendiri. Ya. Saya bertanggung
terhadap apa yang saya sampaikan. Saya bertanggung jawab apa yang menjadi sikap yang saya sampaikan, dan itu pertanggungjawaban saya ke Tuhan. Ya, saya juga punya kehormatan. Ya, kehormatan saya akan saya bawa sampai ke pusara saya. Ya, saya akan bertanggungjawabkan. Ya, tapi sekali lagi misi saya datang untuk minta maaf. Dan saya sudah sampaikan ke Pak Panglima. Memang ke Pak Kasat belum langsung karena belum ada waktu beliau. Dan ini saya terima kasih kepada Pak Ketua memfasilitasi ini. Bagaimanapun saya bukan pemilik kebenaran. Saya adalah menyampaikan apa yang ingin saya dapatkan penjelasan di forum rapat itu tentang adanya disharmoni yang mengganggu ya, TNI. Jadi sekali lagi demi Allah, demi Tuhan, saya tidak pernah menjudge sebagaimana yang apa yang beredar. Apalagi saya sendiri juga bagian dari keluarga besar dari TNI. Sekali lagi itu yang saya sampaikan ke pertanyaan dari CNN. Terima kasih. Baik, Ibu Bapak, saya rasa saya cukupkan. Kalau sebelah saya ini anggota DPR, kalau penampilannya cepat memang begini. Kalau zaman saya dulu dibilang apa nih, penampilan anggota. Gitu. Tapi beliau anggota DPR RI, Pak Trisantos tadi baru dua Sintan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mudah-mudahan niat baik kita diijabah oleh Gusti Allah, dan mudah-mudahan kerja-kerja kita menjadi bagian dari ibadat kita kepada Allah. Tetapi semata-mata memang inilah ruang yang terbesar yang kami punya. Kami juga tentu setelah ini buat menyediakan teman-teman makan, tetapi semampu kami dalam kampanye. Mudah-mudahan semua tidak ketat. Ibu Bapak, hari ini saatnya yang terbaik hemat saya, harinya hari Rabu, untuk Pak Effendi menjelaskan dan memohon maaf kepada teman-teman di sana. Yang jelas Pak Effendi saya pastikan tidak punya niat yang tidak baik. Beliau putranya TNI AD, almarhum bapaknya beliau Letnan Kolonel Bapak Mangara Monang Sibodo. Dari sini kami paham beliau konteksnya sesungguhnya menguatkan TNI. Ibu Bapak, memang dalam perjalanan kita selalu di dalam ruangan itu ada kepleset kata atau diksi yang tidak pas. Sekali lagi, diksi yang tidak pas. Kita paham diksi ini bisa dampaknya luas. Kalau hari ini mudah-mudahan setelah Pak Effendi menjelaskan, kita semua segera adem lagi. Kita tidak ingin Republik ini mudah tersobek, tercerai-berai hanya karena satu peristiwa. Yang jelas sebagai pimpinan fraksi, saya memastikan bahwa Bung Effendi Simbolon tidak punya niat tidak baik. Jadi beliau niatannya sangat baik, bahkan menurut hemat saya sangat mulia. Beliau menginginkan TNI kita kuat dan bersatu. Ada jiwa korsa yang kuat antara pemimpin dan yang dipimpin, punya sikap saling menghargai. Saya persilakan Pak Effendi Simbolon, nanti setelah beliau bicara, kami persilakan untuk 3 penanya, mohon maaf, 3 penanya saja untuk memberikan pertanyaan. Saya persilakan Pak Effendi Simbolon. Terima kasih Pak Ketua, untuk yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan
Salam sehat bagi kita sekalian. Teman-teman yang saya hormati, sebagaimana yang diurai di awal oleh Pak Ketua Fraksi, sekaligus juga beliau pimpinan Komisi 1. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sehubungan dengan apa yang terjadi di rapat dengar pendapat atau rapat kerja antara Komisi 1 DPR RI dengan Kemhan, Panglima TNI dan para kepala staf. Pokok bahasan di rapat dengar pendapat atau raker karena ada menteri itu topiknya adalah pembahasan anggaran RKHL tahun 2023 dan juga membahas isu-isu aktual. Dalam kesempatan rapat itu kemudian oleh pimpinan disampaikan bahwa topik bahasannya sesuai dengan undangan yang tertera. Nah, disitulah kemudian saya memahami bahwa ada beberapa poin yang saya ingin mendapatkan penjelasan baik dari Menhan, dari Panglima TNI dan juga para kepala staf. Nah, saat membahas mengenai RKHL itu memang pada dasarnya karena itu masih batu indikatif, tidak terlalu banyak bahasan karena menyangkut hal-hal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui batu indikatif. Nah, kemudian masuk ke isu-isu aktual. Di situ saya ingin bertanya kepada Pak Panglima Jenderal Andika dan Kepala Staf Angkatan Darat, yaitu Pak Jenderal Dudung Abdurrahman, dan siogianya ada Menhan di situ untuk menanyakan informasi-informasi yang kami terima sehubungan dengan adanya hal-hal yang menyangkut disharmoni. Saya menggunakan diksi disharmoni karena lebih kepada masalah harmonisasi. Itu soal leadership dan seterusnya yang menyangkut keberadaan dari TNI itu sendiri. Jadi TNI secara keseluruhan dan juga TNI dengan TNI Angkatan Darat. Tapi pada kesempatan itu memang Pak Kasat tidak hadir dan oleh teman-teman itu ditanyakan, kritisi dan seterusnya. Poin saya tidak hadirnya atau hadirnya bukan, tapi akan lebih elok kalau mereka berdua hadir untuk bisa didapat penjelasan seputar masalah yang kami ingin dapatkan penjelasan dari mereka. Nah, disitulah kemudian ada hal-hal yang intinya masalah soal kepatuhan. Karena kehormatan di TNI itu yang kami tahu adalah kepatuhan. Nah, disitulah kemudian saya menyadari ya kemudian bahwa itu mungkin menjadi tidak nyaman, kemudian tidak elok, dan juga beberapa pihak tidak nyaman, mungkin merasa tersinggung atau tersakiti akan kata-kata yang keluar dari saya yang seputar soal gerombolan dan ormas yang sejatinya, sejujurnya saya tidak pernah menstigmakan TNI itu gerombolan, tapi lebih kepada kalau tidak ada kepatuhan, kalau tidak ada kemudian harmoni dan seterusnya, itu seperti gerombolan dan seperti ormas. Nah, itulah kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa melihat rekaman utuhnya, itulah poin yang ingin saya ulangkan, saya sampaikan di forum ini. Nah, yang berikutnya saya dari lubuk hati yang saya dalam, ya, saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para
dari mulai Tamtama, Bintara sampai Perwira, bahkan sampai para sesepuh, para pihak ya yang tidak nyaman dengan adanya perkataan yang mungkin ya, diartikan lain, walaupun nanti oleh Pak Ketua sudah ditekankan dan saya sendiri menyatakan tidak ada maksud untuk menyatakan bahwa sebagaimana yang bergulir sekarang di publik. Dan sekali lagi saya mohon maaf, saya tujukan ini kepada seluruh prajurit, baik yang bertugas maupun yang sudah purna, dan juga para pihak yang mungkin tidak nyaman dengan perkataan saya, dan juga kepada Panglima TNI, saya mohon maaf, juga kepada Kepala Staf Angkatan Darat, saya mohon maaf, dan juga Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Darat, yang mungkin juga merasa hal yang kurang nyaman, dan saya mohon maaf. Dan saya sekali lagi ingin menegakkan mencintai TNI itu sesuai dengan tupoksi saya. Ya, sekali lagi saya berharap kita mencintai TNI itu tidak dengan kemudian juga mengurangi hormat kita ke hal-hal yang mungkin ada yang kurang pas di tubuh TNI sendiri. Saya kira demikian, Pak Ketua. Terima kasih atas fasilitasi yang dilakukan oleh Pak Ketua yang sangat bijaksana. Terima kasih. Terima kasih Pak Effendi Simbolon. Ibu Bapak, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi membuat kita semua kembali kepada titik awal, kita semua bersaudara, dan kami pastikan kami di PDI Perjuangan sangat mencintai TNI. Sekali lagi terima kasih. Saya persilahkan untuk 3 ya, yang perempuan situ sama laki. Mohon maaf 3 aja, mulai sebutkan nama dan media. Ya, terima kasih Pak Utut. Saya punya Kompas TV ada beberapa pertanyaan. Yang pertama kan tadi sudah disampaikan permintaan maafnya. Tapi belakangan selain ada video-video yang menunjukkan beberapa TNI yang kemudian tidak berkenan dengan pernyataan dari Pak Effendi, juga beredar audio ataupun juga video yang bentuknya ini arahan untuk membuat video-video tersebut. Nah, apakah Komisi 1 dalam hal ini sudah mengetahui hal tersebut? Dan terkait dengan permintaan maaf hal ini, apa nanti juga akan ada komunikasi langsung di DPR untuk kembali memanggil Panglima, Kasal, dan jajarannya dengan hal ini untuk klarifikasi lebih lanjut? Terima kasih. Baik Mbak Putu, mudah-mudahan setelah ini semuanya jadi adem kembali dan TNI bisa bertugas seperti biasanya. Kalau ditanya apakah kita memahami gerak di sana, ya tentu tidak. Biar ini wilayahnya Pak Kasat. Pak Kasat punya tongkat komando. Kalau tongkat komando itu bukan sekadar tongkat. Ini bisa membuat yang marah-marah jadi nggak marah. Tugas kita adalah mengaturkan. Kalau beliau apakah kita masih mengundang, mohon maaf, setelah 5 September saya tidak hadir karena ada tugas partai. Nanti kita komunikasikan dengan pimpinan yang lain. Apakah masih itu harus dijadwalkan? Itu ya Putu ya. Kalau yang lainnya saya rasa sudah. Yang pria dulu tadi di sini, baru nanti terakhir Ibu. Silakan. Pak, pertanyaan saya Zulis dari Tempo. Pertanyaan saya mungkin agak sama dengan Mbak Putu, tapi setelah ini kan setelah Pak Effendi menyatakan hal tersebut, pergolakan terjadi di TNI, khususnya di yang di bawah Pak. Dan Pak beredar video juga kalau Pak Kasat memerintahkan untuk bereaksi atas pernyataan tersebut. Nah, bagaimana langkah fraksi ke depannya untuk membantu mengademkan yang di bagian bawah ini Pak? Apakah bakal bertemu dengan Pak Dudung secara personal atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak Zulis dari koran Tempo, majalah Tempo. Artinya apakah ada langkah kita bertemu? Tentu ya namanya silaturahmi akan kami jalankan. Kami sendiri sebagai ketua fraksi sudah
berbicara dengan Panglima TNI dan Pak Kasat, tentu kita saling yang jelas bahwa niat awalnya ini semua niat baik. Ketika niat baik kan nggak harus semuanya saling negasi-menegasikan. Kepentingan serta keutuhan Republik jauh lebih penting. Kalau tadi ada itu ya tentu kami akan bicara dengan Pak Kasat. Ini kan info dari Mas Sulis. Mudah-mudahan segera setelah permintaan maaf dari senior kami, Pak Effendi Simbolon, beliau ini seorang humanis, ketua Simbolon sedunia. Bahkan saya pernah ke kampungnya beliau di Pangururan tahun 2007. Saya waktu itu simultan catur lawan 500 orang. Warganya Simbolon semua. Ini rajanya Simbolon. Jadi sekali lagi yang disampaikan akan kami komunikasi dan mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan Pak Panglima dan Pak Dudung. Tentu sekali lagi konsepnya penguatan. TNI adalah alat negara yang salah satu menjadi tumpuan kita dan TNI adalah penyatu pemersatu bangsa. Jadi jangan sampai malah yang sebaliknya. Jadi mudah-mudahan ini pengingat dari Sulis akan segera saya tindak lanjuti. Mudah-mudahan Pak Kasat bisa bertemu. Saya telepon beliau, tadi malam beliau masih ada di Pekanbaru, Riau. Mudah-mudahan segera setelah tiba kita bisa jumpa. Itu yang bisa saya jawab. Dan terakhir, ya, silakan. Selamat siang Pak Utu, selamat siang Pak Effendi. Saya Ali dari CNN Indonesia. Ingin bertanya Pak terkait dengan kejadian itu, apakah Pak Effendi sudah melakukan komunikasi langsung dengan pihak TNI untuk meminta maaf secara langsung sampai hari ini, dan kemudian informasinya juga kan sekarang Pak Effendi juga sempat diajukan ke MKD ya Pak. Apakah ada tindak lanjut dari Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dengan kasus TNI ini Pak? Terima kasih. Yang pertanyaan Pak Effendi akan Pak Effendi jawab. Tetapi kalau ke MKD saya juga belum dapat. Tapi kami juga punya di sana sahabat. Dan Pak Effendi ketika berbicara kapasitasnya sebagai anggota Dewan. Ketika berbicara di dalam ruang, dalam rapat kerja, teman-teman ini dilindungi haknya. Jadi nanti kita akan komunikasi dengan teman-teman MKD. Kalau enggak nanti sama ruangan nggak ada yang berani ngomong lagi. Kalau setiap orang ngomong di MKD-in, setiap ngomong di MKD-in. Yang jelas pengantar dari saya tadi, sekali lagi beliau putranya almarhum Letnan Kolonel Mangara Monang Simbolon. Mohon ini diambil lagi. Saya persilakan Pak Simbolon atas pertanyaan Ibu. Terima kasih Pak Ketua. Betul, 2 hari yang lalu saya WA ke Panglima dan Kasat untuk mohon waktu dan direspon oleh Panglima. Kemudian kemarin saya jam 12 ada di kantor beliau dengan poin menanyakan sikap-sikap dari TNI, dan juga saya menyampaikan maaf saya. Jadi saya mendahului dari yang diklarifikasi oleh Pak Ketua saya, dan Pak Panglima menyampaikan tidak ada masalah. Jadi sangat clear. Jadi silakan teman-teman menanyakan langsung. Ada lebih elok kalau yang bersangkutan yang menyampaikannya. Nah, ke Pak Dudung belum direspon, saya sudah minta waktu. Saya akan hadir sendiri. Ya. Saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya sampaikan. Saya bertanggung jawab apa yang menjadi sikap yang saya sampaikan. Dan itu pertanggung jawaban saya ke Tuhan. Ya, saya juga punya kehormatan. Ya, kehormatan saya akan saya bawa sampai ke pusara saya. Saya akan bertanggungjawabkan. Ya. Tapi sekali lagi misi saya datang untuk minta maaf. Dan saya sudah sampaikan ke Pak Panglima, memang ke Pak Kasat belum langsung karena belum ada waktu beliau. Dan ini saya terima kasih kepada Pak Ketua memfasilitasi ini. Bagaimanapun saya bukan pemilik kebenaran. Saya adalah menyampaikan
apa yang ingin saya dapatkan penjelasan di forum rapat itu tentang adanya disharmoni yang mengganggu ya, TNI. Jadi sekali lagi demi Allah, demi Tuhan, saya tidak pernah menjudge sebagaimana yang beredar, apalagi saya sendiri juga bagian dari keluarga besar dari TNI. Sekali lagi itu yang bisa saya sampaikan ke pertanyaan dari CNN. Terima kasih. Baik, Ibu Bapak, saya rasa saya cukupkan. Kalau sebelah saya ini anggota DPR, kalau penampilannya cepat memang begini. Kalau zaman saya dulu dibilang penampilan anggota. Gitu. Tapi beliau anggota DPR RI, Pak Trisantos tadi baru 2 Sintang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mudah-mudahan niat baik kita diijabah oleh Gusti Allah dan mudah-mudahan kerja-kerja kita menjadi bagian dari ibadat kita kepada Allah. Tetapi semata-mata memang inilah ruang yang terbesar yang kami punya. Kami juga tentu setelah ini buat menyediakan teman-teman makan, tetapi semampu kami dalam kampanye. Mudah-mudahan semua tidak ketat. Ibu Bapak, hari ini saatnya yang terbaik hemat saya, harinya hari Rabu, untuk Pak Effendi menjelaskan dan memohon maaf kepada teman-teman di sana. Yang jelas Pak Effendi saya pastikan tidak punya niat yang tidak baik. Beliau putranya TNI AD, almarhum bapaknya beliau Letnan Kolonel Bapak Mangara Monang Sibodo. Dari sini kami paham beliau konteksnya sesungguhnya menguatkan TNI. Ibu Bapak, memang dalam perjalanan kita selalu di dalam ruangan itu ada kepleset kata atau diksi yang tidak pas. Sekali lagi, diksi yang tidak pas. Kita paham diksi ini bisa dampaknya luas. Kalau hari ini mudah-mudahan setelah Pak Effendi menjelaskan, kita semua segera adem lagi. Kita tidak ingin Republik ini mudah tersobek, tercerai-berai hanya karena satu peristiwa. Yang jelas sebagai pimpinan fraksi, saya memastikan bahwa Bung Effendi Simbolon tidak punya niat tidak baik. Jadi beliau niatannya sangat baik, bahkan menurut hemat saya sangat mulia. Beliau menginginkan TNI kita kuat dan bersatu. Ada jiwa korsa yang kuat antara pemimpin dan yang dipimpin, punya sikap saling menghargai. Saya persilakan Pak Effendi Simbolon, nanti setelah beliau bicara, kami persilakan untuk 3 penanya, mohon maaf, 3 penanya saja untuk memberikan pertanyaan. Saya persilakan Pak Effendi. Terima kasih Pak Ketua, untuk yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sehat bagi kita sekalian. Teman-teman yang saya hormati, sebagaimana yang diurai di awal oleh Pak Ketua Fraksi, sekaligus juga beliau pimpinan Komisi 1. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sehubungan dengan apa yang terjadi di rapat dengar pendapat atau rapat kerja antara Komisi 1 DPR RI dengan Kemhan, Panglima TNI dan para kepala staf. Pokok bahasan di rapat dengar pendapat atau raker karena ada menteri itu topiknya adalah pembahasan anggaran RKHR
RKL tahun 2023 dan juga membahas isu-isu aktual. Nah, dalam kesempatan rapat itu kemudian oleh pimpinan disampaikan bahwa topik bahasannya sesuai dengan undangan yang tertera. Nah, disitulah kemudian saya memahami bahwa ada beberapa poin yang saya ingin mendapatkan penjelasan baik dari Menhan, dari Panglima TNI dan juga para kepala staf. Nah, saat membahas mengenai RKL itu memang pada dasarnya karena itu masih pagu indikatif, tidak terlalu banyak bahasan karena menyangkut hal-hal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui pagu indikatif. Nah, kemudian masuk ke isu-isu aktual. Di situ saya ingin bertanya kepada Panglima Jenderal Andika dan Kepala Staf Angkatan Darat, yaitu Pak Jenderal Dudung Abdurrahman, dan siogianya ada Menhan di situ untuk menanyakan informasi-informasi yang kami terima sehubungan dengan adanya hal-hal yang menyangkut disharmoni. Saya menggunakan diksi disharmoni karena lebih kepada masalah harmonisasi. Itu soal leadership dan seterusnya yang menyangkut keberadaan dari TNI itu sendiri. Jadi TNI secara keseluruhan dan juga TNI dengan TNI Angkatan Darat. Tapi pada kesempatan itu memang Pak Kasat tidak hadir, dan oleh teman-teman itu ditanyakan, kritisi dan seterusnya. Poin saya tidak hadirnya atau hadirnya, bukan, tapi akan lebih elok kalau mereka berdua hadir untuk bisa didapat penjelasan seputar masalah yang kami ingin dapatkan penjelasan dari mereka. Nah, disitulah kemudian ada hal-hal yang intinya masalah soal kepatuhan. Karena kehormatan di TNI itu yang kami tahu adalah kepatuhan. Nah, disitulah kemudian saya menyadari kemudian bahwa itu mungkin menjadi tidak nyaman, kemudian tidak elok, dan juga beberapa pihak tidak nyaman, mungkin merasa tersinggung atau tersakiti akan kata-kata yang keluar dari saya yang seputar soal gerombolan dan ormas yang sejatinya, sejujurnya saya tidak pernah menstigmakan TNI itu gerombolan, tapi lebih kepada kalau tidak ada kepatuhan, kalau tidak ada kemudian harmoni dan seterusnya, itu seperti gerombolan dan seperti ormas. Nah, itulah kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa melihat rekaman utuhnya, itulah poin yang ingin saya ulangkan, saya sampaikan di forum ini. Nah, yang berikutnya saya dari lubuk hati yang saya dalam, ya, saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit, siapapun dia, dari mulai tamtama, bintara, sampai perwira, bahkan sampai para sesepuh, para pihak, ya, yang tidak nyaman dengan adanya perkataan yang mungkin ya, diartikan lain, walaupun tadi oleh Pak Ketua sudah ditekankan dan saya sendiri menyatakan tidak ada maksud untuk menyatakan bahwa sebagaimana yang bergulir sekarang di publik. Nah, sekali lagi saya mohon maaf, saya tujukan ini kepada seluruh prajurit, baik yang bertugas maupun yang sudah purna, dan juga para pihak yang mungkin
tidak nyaman dengan perkataan saya, dan juga kepada Panglima TNI saya mohon maaf, juga kepada Kepala Staf Angkatan Darat saya mohon maaf, dan juga Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Darat yang mungkin juga merasa hal yang kurang nyaman, dan saya mohon maaf. Dan saya sekali lagi ingin menegakkan mencintai TNI itu sesuai dengan tupoksi saya. Dan sekali lagi saya berharap kita mencintai TNI itu tidak dengan kemudian juga mengurangi hormat kita ke hal-hal yang mungkin ada yang kurang pas di tubuh TNI sendiri. Saya kira demikian, Pak Ketua. Terima kasih atas fasilitasi yang dilakukan oleh Pak Ketua yang sangat bijaksana. Terima kasih. Terima kasih Pak Effendi Simbolon. Ibu Bapak, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi membuat kita semua kembali kepada titik awal, kita semua bersaudara, dan kami pastikan kami di PDI Perjuangan sangat mencintai TNI. Sekali lagi terima kasih. Saya persilahkan untuk 3 yang perempuan. Yang perempuan itu sama laki. Mohon maaf 3 aja, mulai sebutkan nama dan mas media. Ya, terima kasih Pak Utut. Saya dari Kompas TV ada beberapa pertanyaan. Yang pertama kan tadi sudah disampaikan permintaan maafnya. Tapi belakangan selain ada video-video yang menunjukkan beberapa TNI yang kemudian tidak berkenan dengan pernyataan dari Pak Effendi, juga beredar audio ataupun juga video yang bentuknya ini arahan untuk membuat video-video tersebut. Nah, apakah Komisi 1 dalam hal ini sudah mengetahui hal tersebut? Dan terkait dengan permintaan maaf hari ini, apa nanti juga akan ada komunikasi langsung di DPR untuk kembali memanggil Panglima, Kasal, dan jajarannya dengan hal ini untuk klarifikasi lebih lanjut? Itu Pak, terima kasih. Baik Mbak Putu, mudah-mudahan setelah ini semuanya jadi adem kembali dan TNI bisa bertugas seperti biasanya. Kalau ditanya apakah kita memahami gerak di sana, ya tentu tidak. Biar ini wilayahnya Pak Kasat, dan Pak Kasat punya tongkat komando. Kalau tongkat komando itu bukan sekadar tongkat, ini bisa membuat yang marah-marah jadi nggak marah. Tugas kita adalah mengademkan. Kalau perihal apakah kita masih mengundang, mohon maaf, terakhir 5 September saya tidak hadir karena ada tugas partai. Nanti kita komunikasikan dengan pimpinan yang lain. Apakah masih itu harus dijadwalkan? Itu ya Putu ya. Kalau yang lainnya saya rasa sudah. Yang pria dulu tadi di sini, baru nanti terakhir Ibu. Silakan. Pak, pertanyaan saya Zulis dari Tempo. Pertanyaan saya mungkin agak sama dengan Mbak Putu, tapi setelah ini kan setelah Pak Effendi menyatakan hal tersebut, pergolakan terjadi di TNI, khususnya di yang di bawah Pak. Dan Pak beredar video juga kalau Pak Kasat memerintahkan untuk bereaksi atas pernyataan tersebut. Nah, bagaimana langkah fraksi ke depannya untuk membantu mengademkan yang di bagian bawah ini Pak? Apakah bakal bertemu dengan Pak Dudung secara personal atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak Zulis dari koran Tempo, majalah Tempo. Artinya apakah ada langkah kita bertemu? Tentu ya namanya silaturahmi akan kami jalankan. Kami sendiri sebagai ketua fraksi sudah berbicara dengan Panglima TNI dan Pak Kasat. Tentu kita saling yang jelas bahwa niat awalnya ini semua niat baik. Ketika niat baik kan nggak harus semuanya saling negasi-negasikan. Kepentingan serta keutuhan Republik jauh lebih penting. Kalau tadi ada itu ya tentu kami akan bicara dengan Pak Kasat. Ini kan info dari Mas Sulis. Mudah-mudahan segera setelah permintaan maaf dari senior kami Pak Effendi Simbolon. Beliau ini seorang humanis, ketua Simbolon sebelumnya.
Bahkan saya pernah ke kampungnya beliau di Pangururan tahun 2007. Saya waktu itu simultan catur lawan 500 orang. Warganya Simbolon semua. Ini rajanya Simbolon. Jadi sekali lagi yang disampaikan akan kami komunikasi dan mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan Pak Panglima dan Pak Dudung. Tentu sekali lagi konsepnya penguatan. TNI adalah alat negara yang salah satu menjadi tumpuan kita dan TNI adalah penyatu pemersatu bangsa. Jadi jangan sampai malah yang sebaliknya. Jadi mudah-mudahan ini pengingat dari Sulis akan segera saya tindak lanjuti. Mudah-mudahan Pak Kasat bisa bertemu. Saya telepon beliau, tadi malam beliau masih ada di Pekanbaru Riau. Mudah-mudahan segera setelah tiba kita bisa jumpa. Itu yang bisa saya jawab. Dan terakhir, ya, silakan. Selamat siang Pak Utu, selamat siang Pak Effendi. Saya Ali dari CNN Indonesia. Ingin bertanya Pak terkait dengan kejadian itu, apakah Pak Effendi sudah melakukan komunikasi langsung dengan pihak TNI untuk meminta maaf secara langsung sampai hari ini, dan kemudian informasinya juga kan sekarang Pak Effendi juga sempat diajukan ke MKD ya Pak. Apakah ada tindak lanjut dari Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dengan kasus TNI ini Pak? Terima kasih. Yang pertanyaan Pak Effendi akan Pak Effendi jawab. Tetapi kalau ke MKD saya juga belum dapat, tapi kami juga punya di sana sahabat. Dan Pak Effendi ketika berbicara kapasitasnya sebagai anggota dewan, ketika berbicara di dalam ruang, dalam rapat kerja, teman-teman ini dilindungi haknya. Jadi nanti kita akan komunikasi dengan teman-teman MKD. Kalau enggak nanti sama waktu ruangan nggak ada yang berani ngomong lagi. Kalau setiap orang ngomong di MKD-in, setiap ngomong di MKD-in. Yang jelas pengantar dari saya tadi, sekali lagi beliau putranya almarhum Letnan Kolonel Mangara Monang Simbolon. Mohon ini diambil. Saya persilakan Pak Simbolon atas pertanyaan Ibu. Terima kasih Pak Ketua. Betul, 2 hari yang lalu saya WA ke Panglima dan Kasat untuk mohon waktu dan direspon oleh Panglima. Kemudian kemarin saya jam 12 ada di kantor beliau dengan poin menanyakan sikap-sikap dari TNI, dan juga saya menyampaikan maaf saya. Jadi saya mendahului dari yang diklarifikasi oleh Pak Ketua saya. Dan Pak Panglima menyampaikan tidak ada masalah, jadi sangat clear. Jadi silakan teman-teman menanyakan langsung. Ada lebih elok kalau yang bersangkutan yang menyampaikannya. Nah, ke Pak Dudung belum direspon, saya sudah minta waktu. Saya akan hadir sendiri. Saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya sampaikan. Saya bertanggung jawab apa yang menjadi sikap yang saya sampaikan. Dan itu bertanggung jawab saya ke Tuhan. Ya, saya juga punya kehormatan. Ya, kehormatan saya akan saya bawa sampai ke pusara saya. Ya, saya akan bertanggung jawabkan. Ya, tapi sekali lagi misi saya datang untuk minta maaf. Saya sudah sampaikan ke Pak Panglima, memang ke Pak Kasat belum langsung, karena belum ada waktu beliau. Dan ini saya terima kasih kepada Pak Ketua memfasilitasi ini. Bagaimanapun saya bukan pemilik kebenaran, saya adalah menyampaikan apa yang ingin saya dapatkan penjelasan di forum rapat itu tentang adanya disharmoni yang mengganggu ya, TNI. Jadi sekali lagi demi Allah, demi Tuhan, saya tidak pernah menjudge sebagaimana yang apa yang beredar. Apalagi saya sendiri juga bagian dari keluarga besar dari TNI. Sekali lagi itu yang saya sampaikan ke pertanyaan dari CNN. Terima kasih. Baik Ibu Bapak, saya rasa saya cukupkan. Kalau sebelah saya ini anggota DPR
Kalau penampilannya cepat memang begitu. Kalau zaman saya dulu dibilang apa nih, penampilan anggota. Gitu. Tapi beliau anggota DPR RI, Pak Trisantos, Pak baru dua, Sintang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mudah-mudahan niat baik kita diijabah oleh Gusti Allah dan mudah-mudahan kerja-kerja kita menjadi bagian dari ibadat kita kepada Allah. Tetapi semata-mata memang inilah ruang yang terbesar yang kami punya. Kami juga tentu setelah ini buat menyediakan teman-teman makan, tetapi semampu kami dalam makan. Mudah-mudahan semua tidak ketat. Ibu Bapak, hari ini saatnya yang terbaik hemat saya, harinya hari Rabu, untuk Pak Effendi menjelaskan dan memohon maaf kepada teman-teman di sana. Yang jelas Pak Effendi saya pastikan tidak punya niat yang tidak baik. Beliau putranya TNI AD, almarhum bapaknya beliau Letnan Kolonel Bapak Mangara Monang Sibulo. Dari sini kami paham beliau konteksnya sesungguhnya menguatkan TNI. Ibu Bapak, memang dalam perjalanan kita selalu di dalam ruangan itu ada kepleset kata atau diksi yang tidak pas. Sekali lagi, diksi yang tidak pas. Kita paham diksi ini bisa dampaknya luas. Kalau hari ini mudah-mudahan setelah Pak Effendi menjelaskan, kita semua segera adem lagi. Kita tidak ingin Republik ini mudah tersobek, tercerai-berai hanya karena satu peristiwa. Yang jelas sebagai pimpinan fraksi, saya memastikan bahwa Bung Effendi Simbolon tidak punya niat tidak baik. Jadi beliau niatannya sangat baik, bahkan menurut hemat saya sangat mulia. Beliau menginginkan TNI kita kuat dan bersatu. Ada jiwa korsa yang kuat antara pemimpin dan yang dipimpin, punya sikap saling menghargai. Saya persilakan Pak Effendi Simbolon, nanti setelah beliau bicara, kami persilakan untuk 3 penanya, mohon maaf, 3 penanya saja untuk memberikan pertanyaan. Saya persilakan Pak Effendi Simbolon. Terima kasih Pak Ketua, untuk yang saya hormati, Grace dan saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sehat bagi kita sekalian. Teman-teman yang saya hormati, sebagaimana yang diurai di awal oleh Pak Ketua Fraksi, sekaligus juga beliau pimpinan Komisi 1. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sehubungan dengan apa yang terjadi di rapat dengar pendapat atau rapat kerja antara Komisi 1 DPR RI dengan Kemhan, Panglima TNI dan para kepala staf. Pokok bahasan di rapat dengar pendapat atau raker karena ada menteri itu topiknya adalah pembahasan anggaran RKHL tahun 2023 dan juga membahas isu-isu aktual. Nah, dalam kesempatan rapat itu kemudian oleh pimpinan disampaikan bahwa topik bahasannya sesuai dengan undangan yang tertera. Nah, disitulah kemudian saya memahami bahwa ada beberapa poin yang saya ingin mendapatkan penjelasan, baik dari Menhan
dari Panglima TNI dan juga para kepala staf. Nah, saat membahas mengenai RKL itu memang pada dasarnya karena itu masih pagu indikatif, tidak terlalu banyak bahasan karena menyangkut hal-hal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui pagu indikatif. Nah, kemudian masuk ke isu-isu aktual. Di situ saya ingin bertanya kepada Pak Panglima, Jenderal Andika dan Kepala Staf Angkatan Darat, yaitu Pak Jenderal Dudung Abdurrahman, dan siogianya ada Menhan di situ untuk menanyakan informasi-informasi yang kami terima sehubungan dengan adanya hal-hal yang menyangkut disharmoni. Saya menggunakan diksi disharmoni karena lebih kepada masalah harmonisasi. Itu soal leadership dan seterusnya yang menyangkut keberadaan dari TNI itu sendiri. Jadi TNI secara keseluruhan dan juga TNI dengan TNI Angkatan Darat. Tapi pada kesempatan itu memang Pak Kasat tidak hadir, dan oleh teman-teman itu ditanyakan, kritisi dan seterusnya. Poin saya tidak hadirnya atau hadirnya, bukan, tapi akan lebih elok kalau mereka berdua hadir untuk bisa didapat penjelasan seputar masalah yang kami ingin dapatkan penjelasan dari mereka. Nah, disitulah kemudian ada hal-hal yang intinya masalah soal kepatuhan, karena kehormatan di TNI itu yang kami tahu adalah kepatuhan. Nah, disitulah kemudian saya menyadari ya kemudian bahwa itu mungkin menjadi tidak nyaman, kemudian tidak elok, dan juga beberapa pihak tidak nyaman, mungkin merasa tersinggung atau tersakiti akan kata-kata yang keluar dari saya yang seputar soal gerombolan dan ormas, yang sejatinya, sejujurnya saya tidak pernah menstigmakan TNI itu gerombolan, tapi lebih kepada kalau tidak ada kepatuhan, kalau tidak ada kemudian harmoni dan seterusnya, itu seperti gerombolan dan seperti ormas. Nah, itulah kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa melihat rekaman utuhnya, itulah poin yang ingin saya ulangkan, saya sampaikan di forum ini. Nah, yang berikutnya saya dari lubuk hati yang saya dalam, ya, saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit, siapapun dia, dari mulai tamtama, bintara, sampai perwira, bahkan sampai para sesepuh, para pihak ya, yang tidak nyaman dengan adanya perkataan yang mungkin ya, diartikan lain, walaupun nanti oleh Pak Ketua sudah ditekankan dan saya sendiri menyatakan tidak ada maksud untuk menyatakan bahwa sebagaimana yang bergulir sekarang di publik. Nah, sekali lagi saya mohon maaf, saya tujukan ini kepada seluruh prajurit, baik yang bertugas maupun yang sudah purna, dan juga para pihak yang mungkin tidak nyaman dengan perkataan saya, dan juga kepada Panglima TNI, saya mohon maaf, juga kepada Kepala Staf Angkatan Darat, saya mohon maaf, dan juga Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Darat, yang mungkin juga merasa hal yang kurang nyaman, dan saya mohon maaf. Dan saya sekali lagi ingin menegakkan mencintai TNI itu sesuai dengan tupoksi saya. Dan sekali lagi saya berharap kita mencintai TNI itu tidak dengan kemudian juga
mengurangi hormat kita ke hal-hal yang mungkin ada yang kurang pas di tubuh TNI sendiri. Saya kira demikian, Pak Ketua. Terima kasih atas fasilitasi yang dilakukan oleh Pak Ketua yang sangat bijaksana. Terima kasih. Terima kasih Pak Effendi Simbolon. Ibu Bapak, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi membuat kita semua kembali kepada titik awal, kita semua bersaudara, dan kami pastikan kami di PDI Perjuangan sangat mencintai TNI. Sekali lagi, terima kasih. Saya persilahkan untuk 3 ya, yang perempuan. Yang perempuan itu sama laki. Mohon maaf 3 aja, lain sebutkan nama dan media. Ya, terima kasih Pak Utut. Saya dari Kompas TV ada beberapa pertanyaan. Yang pertama kan tadi sudah disampaikan permintaan maafnya. Tapi belakangan selain ada video-video yang menunjukkan beberapa TNI yang kemudian tidak berkenan dengan pernyataan dari Pak Effendi, juga beredar audio ataupun juga video yang bentuknya ini arahan untuk membuat video-video tersebut. Nah, apakah Komisi 1 dalam hal ini sudah mengetahui hal tersebut? Dan terkait dengan permintaan maaf hari ini, apa nanti juga akan ada komunikasi langsung di DPR untuk kembali memanggil Panglima, Kasal dan jajarannya dengan hal ini untuk klarifikasi lebih lanjut? Itu Pak, terima kasih. Baik Mbak Putu, mudah-mudahan setelah ini semuanya jadi adem kembali dan TNI bisa bertugas seperti biasanya. Kalau ditanya apakah kita memahami gerak di sana, ya tentu tidak. Biar ini wilayahnya Pak Kasat. Pak Kasat punya tongkat komando. Tongkat komando itu bukan sekadar tongkat. Ini bisa membuat yang marah-marah jadi nggak marah. Tugas kita adalah mengademkan. Kalau perihal apakah kita masih mengundang, mohon maaf, setelah 5 September saya tidak hadir karena ada tugas partai. Nanti kita komunikasikan dengan pimpinan yang lain. Apakah masih itu harus dijadwalkan? Itu ya Putu ya. Kalau yang lainnya saya rasa sudah. Yang pria dulu tadi di sini, baru nanti terakhir Ibu. Silakan. Pak, pertanyaan saya Zulis dari Tempo. Pertanyaan saya mungkin agak sama dengan Mbak Putu, tapi setelah ini kan setelah Pak Effendi menyatakan hal tersebut, pergolakan terjadi di TNI, khususnya di yang di bawah Pak. Dan Pak beredar video juga kalau Pak Kasat memerintahkan untuk bereaksi atas pernyataan tersebut. Nah, bagaimana langkah fraksi ke depannya untuk membantu mengademkan yang di bagian bawah ini Pak? Apakah bakal bertemu dengan Pak Dudung secara personal atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak Zulis dari koran Tempo, majalah Tempo. Artinya apakah ada langkah kita bertemu? Tentu ya namanya silaturahmi akan kami jalankan. Kami sendiri sebagai ketua fraksi sudah berbicara dengan Panglima TNI dan Pak Kasat. Tentu kita saling yang jelas bahwa niat awalnya ini semua niat baik. Ketika niat baik kan nggak harus semuanya saling negasi-negasikan. Kepentingan serta keutuhan Republik jauh lebih penting. Kalau tadi ada itu ya tentu kami akan bicara dengan Pak Kasat. Ini kan info dari Mas Sulis. Mudah-mudahan segera setelah permintaan maaf dari senior kami Pak Effendi Simbolon. Beliau ini seorang humanis, ketua Simbolon sebelumnya. Bahkan saya pernah ke kampungnya beliau di Pangururan tahun 2007. Saya waktu itu simultan catur lawan 500 orang. Warganya Simbolon semua. Ini rajanya Simbolon. Jadi sekali lagi yang disampaikan akan kami komunikasi dan mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan Pak Panglima dan Pak Dudung. Tentu sekali lagi konsepnya penguatan. TNI adalah alat negara yang salah satu menjadi tumpuan kita dan TNI adalah penyatu pemersatu bangsa. Jadi jangan sampai malah yang sebaliknya.
Jadi mudah-mudahan ini pengingat dari Sulis agar segera saya tindak lanjuti. Mudah-mudahan Pak Kasat bisa bertemu. Saya telepon beliau, tadi malam beliau masih ada di Pekanbaru, Riau. Mudah-mudahan segera setelah tiba kita bisa jumpa. Itu yang bisa saya jawab. Dan terakhir, ya, silakan. Selamat siang Pak Utu, selamat siang Pak Effendi. Saya Ali dari CNN Indonesia. Ingin bertanya Pak terkait dengan kejadian itu, apakah Pak Effendi sudah melakukan komunikasi langsung dengan pihak TNI untuk meminta maaf secara langsung sampai hari ini, dan kemudian informasinya juga kan sekarang Pak Effendi juga sempat diajukan ke MKD ya Pak. Apakah ada tindak lanjut dari Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dengan kasus TNI ini Pak? Terima kasih. Yang pertanyaan Pak Effendi akan Pak Effendi jawab. Tetapi kalau ke MKD saya juga belum dapat, tapi kami juga punya di sana sahabat. Dan Pak Effendi ketika berbicara kapasitasnya sebagai anggota dewan, ketika berbicara di dalam ruang, dalam rapat kerja, teman-teman ini dilindungi haknya. Jadi nanti kita akan komunikasi dengan teman-teman MKD. Kalau enggak nanti sama waktu ruangan nggak ada yang berani ngomong lagi. Kalau setiap orang ngomong di MKD-in, setiap ngomong di MKD-in. Yang jelas pengantar dari saya tadi, sekali lagi beliau putranya almarhum Letnan Kolonel Mangara Monang Simbolon. Mohon ini diambil. Saya persilakan Pak Simbolon atas pertanyaan Ibu. Terima kasih Pak Ketua. Betul, 2 hari yang lalu saya WA ke Panglima dan Kasat untuk mohon waktu dan direspon oleh Panglima. Kemudian kemarin saya jam 12 ada di kantor beliau dengan poin menanyakan sikap-sikap dari TNI, dan juga saya menyampaikan maaf saya. Jadi saya mendahului dari yang diklarifikasi oleh Pak Ketua saya. Dan Pak Panglima menyampaikan tidak ada masalah, jadi sangat clear. Jadi silakan teman-teman menanyakan langsung, ada lebih elok kalau yang bersangkutan yang menyampaikannya. Nah, ke Pak Dudung belum direspon, saya sudah minta waktu, saya akan hadir sendiri. Saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya sampaikan. Saya bertanggung jawab apa yang menjadi sikap yang saya sampaikan. Dan itu bertanggung jawab saya ke Tuhan. Ya, saya juga punya kehormatan. Ya, kehormatan saya akan saya bawa sampai ke pusara saya. Ya, saya akan bertanggung jawabkan. Ya, tapi sekali lagi misi saya datang untuk minta maaf. Saya sudah sampaikan ke Pak Panglima, memang ke Pak Kasat belum langsung, karena belum ada waktu beliau. Dan ini saya terima kasih kepada Pak Ketua memfasilitasi ini. Bagaimanapun saya bukan pemilik kebenaran, saya adalah menyampaikan apa yang ingin saya dapatkan penjelasan di forum rapat itu tentang adanya disharmoni yang mengganggu ya, TNI. Jadi sekali lagi demi Allah, demi Tuhan, saya tidak pernah menjudge sebagaimana yang apa yang beredar. Apalagi saya sendiri juga bagian dari keluarga besar dari TNI. Sekali lagi itu yang saya sampaikan ke pertanyaan dari CNN. Terima kasih. Baik Ibu Bapak, saya rasa saya cukupkan. Kalau sebelah saya ini anggota DPR, kalau penampilannya cepat memang begitu. Kalau zaman saya dulu dibilang apa nih, penampilan anggota. Gitu. Ini beliau anggota DPR RI, Pak Trisantos, baru 2 Sintang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mudah-mudahan niat baik kita diijabah oleh Gusti Allah, dan mudah-mudahan kerja-kerja kita menjadi bagian dari ibadat kita kepada Allah. Tetapi semata-mata memang inilah ruang yang terbesar yang kami punya. Kami juga tentu setelah ini buat menyediakan teman-teman makan
tetapi semampu kami dalam kampanye. Mudah-mudahan semua tidak ketat. Ibu Bapak, hari ini saatnya yang terbaik hemat saya, harinya hari Rabu, untuk Pak Effendi menjelaskan dan memohon maaf kepada teman-teman di sana. Yang jelas, Pak Effendi saya pastikan tidak punya niat yang tidak baik. Beliau putranya TNI AD. Almarhum bapaknya, beliau Letnan Kolonel Bapak Mangara Monang Sibolon. Dari sini kami paham beliau konteksnya sesungguhnya menguatkan TNI. Ibu Bapak, memang dalam perjalanan kita selalu di dalam ruangan itu ada kepleset kata atau diksi yang tidak pas. Sekali lagi, diksi yang tidak pas. Kita paham diksi ini bisa dampaknya luas. Kalau hari ini, mudah-mudahan setelah Pak Effendi menjelaskan, kita semua segera adem lagi. Kita tidak ingin Republik ini mudah tersobek, tercerai-berai hanya karena satu peristiwa. Yang jelas sebagai pimpinan fraksi, saya memastikan bahwa Bung Effendi Sibolon tidak punya niat tidak baik. Jadi beliau niatannya sangat baik, bahkan menurut hemat saya sangat mulia. Beliau menginginkan TNI kita kuat dan bersatu. Ada jiwa korsa yang kuat antara pemimpin dan yang dipimpin, punya sikap saling menghargai. Saya persilakan Pak Effendi Sibolon, nanti setelah beliau bicara, kami persilakan untuk 3 penanya, mohon maaf 3 penanya saja untuk memberikan pertanyaan. Saya persilakan Pak Effendi. Terima kasih Pak Ketua, untuk yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sehat bagi kita sekalian. Teman-teman yang saya hormati, sebagaimana yang diurai di awal oleh Pak Ketua Fraksi, sekaligus juga beliau pimpinan Komisi 1. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sehubungan dengan apa yang terjadi di rapat dengar pendapat atau rapat kerja antara Komisi 1 DPR RI dengan Kemhan, Panglima TNI dan para kepala staf. Pokok bahasan di rapat dengar pendapat atau raker karena ada menteri itu topiknya adalah pembahasan anggaran RKHL tahun 2023 dan juga membahas isu-isu aktual. Nah, dalam kesempatan rapat itu kemudian oleh pimpinan disampaikan bahwa topik bahasannya sesuai dengan undangan yang tertera. Nah, disitulah kemudian saya memahami bahwa ada beberapa poin yang saya ingin mendapatkan penjelasan, baik dari Menhan, dari Panglima TNI dan juga para kepala staf. Nah, saat membahas mengenai RKHL itu memang pada dasarnya karena itu masih pagu indikatif, tidak terlalu banyak bahasan karena menyangkut hal-hal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui pagu indikatif. Nah, kemudian masuk ke isu-isu aktual. Di situ saya ingin bertanya kepada Panglima Jenderal Andika dan Kepala Staf Angkatan
Angkatan Darat, itu Pak Jenderal Dudung Abdurrahman, dan siogianya ada Menhan di situ untuk menanyakan informasi-informasi yang kami terima sehubungan dengan adanya hal-hal yang menyangkut disharmoni. Saya menggunakan diksi disharmoni karena lebih kepada masalah harmonisasi. Itu soal leadership dan seterusnya yang menyangkut keberadaan dari TNI itu sendiri. Jadi TNI secara keseluruhan dan juga TNI dengan TNI Angkatan Darat. Tapi pada kesempatan itu memang Pak Kasat tidak hadir, dan oleh teman-teman itu ditanyakan, kritisi dan seterusnya. Poin saya tidak hadirnya atau hadirnya, bukan, tapi akan lebih elok kalau mereka berdua hadir untuk bisa didapat penjelasan seputar masalah yang kami ingin dapatkan penjelasan dari mereka. Nah, disitulah kemudian ada hal-hal yang intinya masalah soal kepatuhan. Karena kehormatan di TNI itu yang kami tahu adalah kepatuhan. Nah, disitulah kemudian saya menyadari ya kemudian bahwa itu mungkin menjadi tidak nyaman, kemudian tidak elok, dan juga beberapa pihak tidak nyaman, mungkin merasa tersinggung atau tersakiti akan kata-kata yang keluar dari saya yang seputar soal gerombolan dan ormas yang sejatinya, sejujurnya saya tidak pernah menstigmakan TNI itu gerombolan, tapi lebih kepada kalau tidak ada kepatuhan, kalau tidak ada kemudian harmoni dan seterusnya, itu seperti gerombolan dan seperti ormas. Nah, itulah kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa melihat rekaman utuhnya, itulah poin yang ingin saya ulangkan, saya sampaikan di forum ini. Nah, yang berikutnya saya dari lubuk hati yang saya dalam, ya, saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit, siapapun dia, dari mulai tamtama, bintara, sampai perwira, bahkan sampai para sesepuh, para pihak ya, yang tidak nyaman dengan adanya perkataan yang mungkin ya, diartikan lain, walaupun tadi oleh Pak Ketua sudah ditekankan dan saya sendiri menyatakan tidak ada maksud untuk menyatakan bahwa sebagaimana yang bergulir sekarang di publik. Nah, sekali lagi saya mohon maaf, saya tujukan ini kepada seluruh prajurit, baik yang bertugas maupun yang sudah purna, dan juga para pihak yang mungkin tidak nyaman dengan perkataan saya, dan juga kepada Panglima TNI, saya mohon maaf, juga kepada Kepala Staf Angkatan Darat, saya mohon maaf, dan juga Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Darat, yang mungkin juga merasa hal yang kurang nyaman, dan saya mohon maaf. Dan saya sekali lagi ingin menegakkan mencintai TNI itu sesuai dengan tupoksi saya. Dan sekali lagi saya berharap kita mencintai TNI itu tidak dengan kemudian juga mengurangi hormat kita ke hal-hal yang mungkin ada yang kurang pas di tubuh TNI sendiri. Saya kira demikian, Pak Ketua. Terima kasih atas fasilitasi yang dilakukan oleh Pak Ketua yang sangat bijaksana. Terima kasih. Terima kasih Pak Effendi Simbolon. Ibu Bapak, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi membuat kita semua kembali kepada titik awal, kita semua bersaudara, dan kami pastikan kami di PDI Perjuangan sangat mencintai TNI
sekali lagi terima kasih. Saya persilahkan untuk 3 ya, yang perempuan situ sama laki. Mohon maaf 3 aja, mulai sebutkan nama dan media. Ya, terima kasih Pak Utut. Saya punya Kompas TV ada beberapa pertanyaan. Yang pertama kan tadi sudah disampaikan permintaan maafnya. Tapi belakangan selain ada video-video yang menunjukkan beberapa PNI yang kemudian tidak berkenan dengan pernyataan dari Pak Effendi, juga beredar audio ataupun juga video yang bentuknya ini arahan untuk membuat video-video tersebut. Nah, apakah Komisi 1 dalam hal ini sudah mengetahui hal tersebut? Dan terkait dengan permintaan maaf hari ini, apa nanti juga akan ada komunikasi langsung di DPR untuk kembali memanggil Panglima, Kasal dan jajarannya dengan hal ini untuk klarifikasi lebih lanjut? Itu Pak, terima kasih. Baik Mbak Putu, mudah-mudahan setelah ini semuanya jadi adem kembali dan TNI bisa bertugas seperti biasanya. Kalau ditanya apakah kita memahami gerak di sana, ya tentu tidak. Biar ini wilayahnya Pak Kasat. Pak Kasat punya tongkat komando. Tongkat komando itu bukan sekadar tongkat. Ini bisa membuat yang marah-marah jadi nggak marah. Tugas kita adalah mengaturkan. Kalau perihal apakah kita masih mengundang, mohon maaf, terakhir 5 September saya tidak hadir karena ada tugas partai. Nanti kita komunikasikan dengan pimpinan yang lain. Apakah masih itu harus dijadwalkan? Itu ya Putu ya. Kalau yang lainnya saya rasa sudah. Yang pria dulu tadi di sini, baru nanti terakhir Ibu. Silakan. Pak, pertanyaan saya Zulis dari Tempo. Pertanyaan saya mungkin agak sama dengan Mbak Putu, tapi setelah ini kan setelah Pak Effendi menyatakan hal tersebut, pergolakan terjadi di TNI, khususnya di yang di bawah Pak. Dan Pak beredar video juga kalau Pak Kasat memerintahkan untuk bereaksi atas pernyataan tersebut. Nah, bagaimana langkah fraksi ke depannya untuk membantu mengademkan yang di bagian bawah ini Pak? Apakah bakal bertemu dengan Pak Dudung secara personal atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak Zulis dari koran Tempo, majalah Tempo. Artinya apakah ada langkah kita bertemu? Tentu ya namanya silaturahmi akan kami jalankan. Kami sendiri sebagai ketua fraksi sudah berbicara dengan Panglima TNI dan Pak Kasat. Tentu kita saling yang jelas bahwa niat awalnya ini semua niat baik. Ketika niat baik kan nggak harus semuanya saling negasikan. Kepentingan serta keutuhan Republik jauh lebih penting. Kalau tadi ada itu ya tentu kami akan bicara dengan Pak Kasat. Ini kan info dari Mas Sulis. Mudah-mudahan segera setelah permintaan maaf dari senior kami Pak Effendi Simbolon. Beliau ini seorang humanis, ketua Simbolon sebelumnya. Bahkan saya pernah ke kampungnya beliau di Pangururan tahun 2007. Saya waktu itu simultan catur lawan 500 orang. Harganya Simbolon semua. Ini rajanya Simbolon. Jadi sekali lagi yang disampaikan akan kami komunikasi dan mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan Pak Panglima dan Pak Dudung. Tentu sekali lagi konsepnya penguatan. TNI adalah alat negara yang salah satu menjadi tumpuan kita dan TNI adalah penyatu pemersatu bangsa. Jadi jangan sampai malah yang sebaliknya. Jadi mudah-mudahan ini pengingat dari Sulis agar segera saya tindak lanjuti. Mudah-mudahan Pak Kasat bisa bertemu. Saya telepon beliau, tadi malam beliau masih ada di Pekanbaru Riau. Mudah-mudahan segera setelah tiba kita bisa jumpa. Itu yang bisa saya jawab. Dan terakhir, ya, silakan. Selamat siang Pak Utut, selamat siang Pak Effendi. Saya Ali dari CNN Indonesia.
ingin bertanya Pak terkait dengan kejadian itu, apakah Pak Effendi sudah melakukan komunikasi langsung dengan pihak TNI untuk meminta maaf secara langsung sampai hari ini, dan kemudian informasinya juga kan sekarang Pak Effendi juga sempat diajukan ke MKD ya Pak, apakah ada tindak lanjut dari Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dengan kasus TNI ini Pak? Terima kasih. Yang pertanyaan Pak Effendi akan Pak Effendi jawab, tetapi kalau ke MKD saya juga belum dapat, tapi kami juga punya di sana sahabat, dan Pak Effendi ketika berbicara kapasitasnya sebagai anggota dewan, ketika berbicara di dalam ruang, dalam rapat kerja, teman-teman ini dilindungi haknya. Jadi nanti kita akan komunikasi dengan teman-teman MKD. Kalau enggak nanti sama waktu ruangan nggak ada yang berani ngomong lagi. Kalau setiap orang ngomong di MKD-in, setiap ngomong di MKD-in. Yang jelas pengantar dari saya tadi, sekali lagi beliau putranya almarhum Letnan Kolonel Mangara Monang Simbolon. Mohon ini diambil. Saya persilakan Pak Simbolon atas pertanyaan Ibu. Terima kasih Pak Ketua. Betul, 2 hari yang lalu saya WA ke Panglima dan Kasat untuk mohon waktu dan direspon oleh Panglima. Kemudian kemarin saya jam 12 ada di kantor beliau dengan poin menanyakan sikap-sikap dari TNI, dan juga saya menyampaikan maaf saya. Jadi saya mendahului dari yang diklarifikasi oleh Pak Ketua saya. Dan Pak Panglima menyampaikan tidak ada masalah, jadi sangat clear. Jadi, silakan teman-teman menanyakan langsung, ada lebih elok kalau yang bersangkutan yang menyampaikannya. Nah, ke Pak Dudung belum direspon, saya sudah minta waktu, saya akan hadir sendiri. Saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya sampaikan. Saya bertanggung jawab apa yang menjadi sikap yang saya sampaikan. Dan itu bertanggung jawab saya ke Tuhan. Ya, saya juga punya kehormatan. Ya, kehormatan saya akan saya bawa sampai ke pusara saya. Ya, saya akan bertanggung jawabkan. Ya, tapi sekali lagi misi saya datang untuk minta maaf. Saya sudah sampaikan ke Pak Panglima, memang ke Pak Kasat belum langsung, karena belum ada waktu beliau. Dan ini saya terima kasih kepada Pak Ketua memfasilitasi ini. Bagaimanapun saya bukan pemilik kebenaran, saya adalah menyampaikan apa yang ingin saya dapatkan penjelasan di forum rapat itu tentang adanya disharmoni yang mengganggu ya, TNI. Jadi sekali lagi demi Allah, demi Tuhan, saya tidak pernah menjudge sebagaimana yang apa yang beredar. Apalagi saya sendiri juga bagian dari keluarga besar dari TNI. Sekali lagi itu yang saya sampaikan ke pertanyaan dari CNN. Terima kasih. Baik Ibu Bapak, saya rasa saya cukupkan. Kalau sebelah saya ini anggota DPR, kalau penampilannya cepat memang begini. Kalau zaman saya dulu dibilang apa nih, penampilan anggota. Gitu. Ini beliau anggota DPR RI, Pak Trisantos, baru 2 Sintang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mudah-mudahan niat baik kita diijabah oleh Gusti Allah, dan mudah-mudahan kerja-kerja kita menjadi bagian dari ibadat kita kepada Allah. Tetapi semata-mata memang inilah ruang yang terbesar yang kami punya. Kami juga tentu setelah ini buat menyediakan teman-teman makan, tetapi semampu kami dalam makan. Mudah-mudahan semua tidak tetap. Ibu Bapak, hari ini saatnya yang terbaik hemat saya, harinya hari Rabu, untuk Pak Effendi menjelaskan dan memohon maaf kepada teman-teman di sana
Yang jelas Pak Effendi saya pastikan tidak punya niat yang tidak baik. Beliau putranya TNI AD. Almarhum bapaknya beliau Letnan Kolonel Bapak Mangara Monang Sibolon. Dari sini kami paham beliau konteksnya sesungguhnya menguatkan TNI. Ibu Bapak memang dalam perjalanan kita selalu di dalam ruangan itu ada kepleset kata atau diksi yang tidak pas. Sekali lagi diksi yang tidak pas. Kita paham diksi ini bisa dampaknya luas. Kalau hari ini mudah-mudahan setelah Pak Effendi menjelaskan kita semua segera adem lagi. Kita tidak ingin Republik ini mudah tersobek, tercerai-berai hanya karena satu peristiwa. Yang jelas sebagai pimpinan fraksi, saya memastikan bahwa Bung Effendi Simbolon tidak punya niat tidak baik. Jadi beliau niatannya sangat baik, bahkan menurut hemat saya sangat mulia. Beliau menginginkan TNI kita kuat dan bersatu. Ada jiwa korsa yang kuat antara pemimpin dan yang dipimpin punya sikap saling menghargai. Saya persilakan Pak Effendi Simbolon, nanti setelah beliau bicara, kami persilakan untuk 3 penanya, mohon maaf 3 penanya saja untuk memberikan pertanyaan. Saya persilakan Pak Effendi Simbolon. Terima kasih Pak Ketua, untuk yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sehat bagi kita sekalian. Teman-teman yang saya hormati, sebagaimana yang diurai di awal oleh Pak Ketua Fraksi, sekaligus juga beliau pimpinan Komisi 1. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sehubungan dengan apa yang terjadi di rapat dengar pendapat atau rapat kerja antara Komisi 1 DPR RI dengan Kemhan, Panglima TNI dan para kepala staf. Pokok bahasan di rapat dengar pendapat atau raker karena ada menteri itu topiknya adalah pembahasan anggaran RKHL tahun 2023 dan juga membahas isu-isu aktual. Nah, dalam kesempatan rapat itu kemudian oleh pimpinan disampaikan bahwa topik bahasannya sesuai dengan undangan yang tertera. Nah, disitulah kemudian saya memahami bahwa ada beberapa poin yang saya ingin mendapatkan penjelasan, baik dari Menhan, dari Panglima TNI dan juga para kepala staf. Nah, saat membahas mengenai RKHL itu memang pada dasarnya karena itu masih pagu indikatif, tidak terlalu banyak bahasan karena menyangkut hal-hal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui pagu indikatif. Nah, kemudian masuk ke isu-isu aktual. Di situ saya ingin bertanya kepada Panglima Jenderal Andika dan Kepala Staf Angkatan Darat, yaitu Pak Jenderal Dudung Abdurrahman, dan siogianya ada Menhan di situ untuk menanyakan informasi-informasi yang kami terima sehubungan dengan adanya hal-hal yang menyangkut disharmoni. Saya menggunakan diksi disharmoni karena lebih kepada masalah harmonisasi.
soal leadership dan seterusnya yang menyangkut keberadaan dari TNI itu sendiri. Jadi TNI secara keseluruhan dan juga TNI dengan TNI Angkatan Darat. Tapi pada kesempatan itu memang Pak Kasat tidak hadir, dan oleh teman-teman itu ditanyakan, kritisi dan seterusnya. Poin saya tidak hadirnya atau hadirnya, bukan, tapi akan lebih elok kalau mereka berdua hadir untuk bisa didapat penjelasan seputar masalah yang kami ingin dapatkan penjelasan dari mereka. Nah, disitulah kemudian ada hal-hal yang intinya masalah soal kepatuhan. Karena kehormatan di TNI itu yang kami tahu adalah kepatuhan. Nah, disitulah kemudian saya menyadari ya kemudian bahwa itu mungkin menjadi tidak nyaman, kemudian tidak elok, dan juga beberapa pihak tidak nyaman, mungkin merasa tersinggung atau tersakiti akan kata-kata yang keluar dari saya yang seputar soal gerombolan dan ormas yang sejatinya, sejujurnya saya tidak pernah menstigmakan TNI itu gerombolan, tapi lebih kepada kalau tidak ada kepatuhan, kalau tidak ada kemudian harmoni dan seterusnya, itu seperti gerombolan dan seperti ormas. Nah, itulah kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa melihat rekaman utuhnya, itulah poin yang ingin saya ulangkan, saya sampaikan di forum ini. Nah, yang berikutnya saya dari lubuk hati yang saya dalam, ya, saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit, siapapun dia, dari mulai tamtama, bintara, sampai perwira, bahkan sampai para sesepuh, para pihak ya, yang tidak nyaman dengan adanya perkataan yang mungkin ya, diartikan lain, walaupun tadi oleh Pak Ketua sudah ditekankan dan saya sendiri menyatakan tidak ada maksud untuk menyatakan bahwa sebagaimana yang bergulir sekarang di publik. Nah, sekali lagi saya mohon maaf, saya tujukan ini kepada seluruh prajurit, baik yang bertugas maupun yang sudah purna, dan juga para pihak yang mungkin tidak nyaman dengan perkataan saya, dan juga kepada Panglima TNI, saya mohon maaf, juga kepada Kepala Staf Angkatan Darat, saya mohon maaf, dan juga Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Darat, yang mungkin juga merasa hal yang kurang nyaman, dan saya mohon maaf. Dan saya sekali lagi ingin menegakkan mencintai TNI itu sesuai dengan tupoksi saya. Dan sekali lagi saya berharap kita mencintai TNI itu tidak dengan kemudian juga mengurangi hormat kita ke hal-hal yang mungkin ada yang kurang pas di tubuh TNI sendiri. Saya kira demikian, Pak Ketua. Terima kasih atas fasilitasi yang dilakukan oleh Pak Ketua yang sangat bijaksana. Terima kasih. Terima kasih Pak Effendi Simbolon. Ibu Bapak, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi membuat kita semua kembali kepada titik awal, kita semua bersaudara, dan kami pastikan kami di PDI Perjuangan sangat mencintai TNI. Sekali lagi terima kasih. Saya persilahkan untuk 3 ya, yang perempuan. Yang perempuan itu sama laki. Mohon maaf 3 aja, lain sebutkan nama dan media. Ya, terima kasih Pak Utut. Saya punya Kompas TV ada beberapa pertanyaan. Yang pertama kan tadi sudah disampaikan permintaan maafnya. Tapi belakangan selain ada video-video yang
menunjukkan beberapa PNI yang kemudian tidak berkenan dengan pernyataan dari Pak Effendi, juga beredar audio ataupun juga video yang bentuknya ini arahan untuk membuat video-video tersebut. Nah, apakah Komisi 1 dalam hal ini sudah mengetahui hal tersebut, dan terkait dengan permintaan maaf hari ini, apa nanti juga akan ada komunikasi langsung di DPR untuk kembali memanggil Panglima, Kasal dan jajarannya terkait dengan hal ini untuk klarifikasi lebih lanjut? Itu Pak, terima kasih. Baik Mbak Putu, mudah-mudahan setelah ini semuanya jadi adem kembali dan TNI bisa bertugas seperti biasanya. Kalau ditanya apakah kita memahami gerak di sana, ya tentu tidak. Biar ini wilayahnya Pak Kasat. Pak Kasat punya tongkat komando. Kalau tongkat komando itu bukan sekadar tongkat. Ini bisa membuat yang marah-marah jadi nggak marah. Tugas kita adalah mengademkan. Kalau perihal apakah kita masih mengundang, mohon maaf, terakhir 5 September saya tidak hadir karena ada tugas partai. Nanti kita komunikasikan dengan pimpinan yang lain. Apakah masih itu harus dijadwalkan? Itu ya Putu ya. Kalau yang lainnya saya rasa sudah. Yang pria dulu tadi di sini, baru nanti terakhir Ibu. Silakan. Pak, pertanyaan saya Zulis dari Tempo. Pertanyaan saya mungkin agak sama dengan Mbak Putu, tapi setelah ini kan setelah Pak Effendi menyatakan hal tersebut, pergolakan terjadi di TNI, khususnya di yang di bawah Pak. Dan Pak beredar video juga kalau Pak Kasat memerintahkan untuk bereaksi atas pernyataan tersebut. Nah, bagaimana langkah fraksi ke depannya untuk membantu mengademkan yang di bagian bawah ini Pak? Apakah bakal bertemu dengan Pak Dudung secara personal atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak Zulis dari Koran Tempo, majalah Tempo. Artinya apakah ada langkah kita bertemu? Tentu ya namanya silaturahmi akan kami jalankan. Kami sendiri sebagai ketua fraksi sudah berbicara dengan Panglima TNI dan Pak Kasat. Tentu kita saling yang jelas bahwa niat awalnya ini semua niat baik. Ketika niat baik kan nggak harus semuanya saling negasi-negasikan. Kepentingan serta keutuhan Republik jauh lebih penting. Kalau tadi ada itu ya tentu kami akan bicara dengan Pak Kasat. Ini kan info dari Mas Sulis. Mudah-mudahan segera setelah permintaan maaf dari senior kami Pak Effendi Simbolon. Beliau ini seorang humanis, ketua Simbolon sebelumnya. Bahkan saya pernah ke kampungnya beliau di Pangururan tahun 2007. Saya waktu itu simultan campur lawan 500 orang. Warganya Simbolon semua. Ini rajanya Simbolon. Jadi sekali lagi yang disampaikan akan kami komunikasi dan mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan Pak Panglima dan Pak Dudung. Tentu sekali lagi konsepnya penguatan. TNI adalah alat negara yang salah satu menjadi tumpuan kita, dan TNI adalah penyatu pemersatu bangsa. Jadi jangan sampai malah yang sebaliknya. Jadi mudah-mudahan ini pengingat dari Sulis agar segera saya tindak lanjuti. Mudah-mudahan Pak Kasat bisa bertemu. Saya telepon beliau, tadi malam beliau masih ada di Pekanbaru Riau. Mudah-mudahan segera setelah tiba kita bisa jumpa. Itu yang bisa saya jawab. Dan terakhir, ya, silakan. Selamat siang Pak Utu, selamat siang Pak Effendi. Saya Ali dari CNN Indonesia. Ingin bertanya Pak terkait dengan kejadian itu, apakah Pak Effendi sudah melakukan komunikasi langsung dengan pihak TNI untuk meminta maaf secara langsung sampai hari ini, dan kemudian informasinya juga kan sekarang Pak Effendi juga sempat diajukan ke MKD ya Pak. Apakah ada tindak lanjut dari Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dengan kasus TNI ini Pak? Terima kasih. Yang pertanyaan Pak Effendi akan Pak Effendi jawab. Tetapi kalau ke MKD saya juga belum dapat. Tapi kami juga punya di sana sahabat. Dan Pak Effendi ketika berbicara kapasitasnya sebagai anggota Dewan. Ketika berbicara di dalam ruang, dalam rapat kerja,
teman-teman ini dilindungi haknya. Jadi nanti kita akan komunikasi dengan teman-teman MKD. Kalau enggak nanti sama waktu ruangan nggak ada yang berani ngomong lagi. Kalau setiap orang ngomong di MKD-in, setiap ngomong di MKD-in. Yang jelas pengantar dari saya tadi, sekali lagi beliau putranya almarhum Letnan Kolonel Mangara Monang Simbolon. Mohon ini di-underline. Saya persilakan Pak Simbolon atas pertanyaan Ibu. Terima kasih Pak Ketua. Betul, 2 hari yang lalu saya WA ke Panglima dan Kasat untuk mohon waktu dan direspon oleh Panglima. Kemudian kemarin saya jam 12 ada di kantor beliau dengan poin menanyakan sikap-sikap dari TNI dan juga saya menyampaikan maaf saya. Jadi saya mendahului dari yang diklarifikasi oleh Pak Ketua saya. Dan Pak Panglima menyampaikan tidak ada masalah, jadi sangat clear. Jadi silakan teman-teman menanyakan langsung, ada lebih elok kalau yang bersangkutan yang menyampaikannya. Nah, ke Pak Dudung belum direspon, saya sudah minta waktu, saya akan hadir sendiri. Saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya sampaikan. Saya bertanggung jawab apa yang menjadi sikap yang saya sampaikan. Dan itu bertanggung jawab saya ke Tuhan. Ya, saya juga punya kehormatan. Ya, kehormatan saya akan saya bawa sampai ke pusara saya. Ya, saya akan bertanggung jawabkan. Ya, tapi sekali lagi misi saya datang untuk minta maaf. Saya sudah sampaikan ke Pak Panglima, memang ke Pak Kasat belum langsung, karena belum ada waktu beliau. Dan ini saya terima kasih kepada Pak Ketua memfasilitasi ini. Bagaimanapun saya bukan pemilik kebenaran, saya adalah menyampaikan apa yang ingin saya dapatkan penjelasan di forum rapat itu tentang adanya disharmoni yang mengganggu ya, TNI. Jadi sekali lagi demi Allah, demi Tuhan, saya tidak pernah menjudge sebagaimana yang apa yang beredar. Apalagi saya sendiri juga bagian dari keluarga besar dari TNI. Sekali lagi itu yang saya sampaikan ke pertanyaan dari CNN. Terima kasih. Baik Ibu Bapak, saya rasa saya cukupkan. Kalau sebelah saya ini anggota DPR, kalau penampilannya cepat memang begini. Kalau zaman saya dulu dibilang apa nih, penampilan anggota. Gitu. Ini beliau anggota DPR RI, Pak Trisantos, Pak baru 2 Sintang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mudah-mudahan niat baik kita diijabah oleh Gusti Allah dan mudah-mudahan kerja-kerja kita menjadi bagian dari ibadat kita kepada Allah. Tetapi semata-mata memang inilah ruang yang terbesar yang kami punya. Kami juga tentu setelah ini buat menyediakan teman-teman makan, tetapi semampu kami dalam kampanye. Mudah-mudahan semua tidak tetap. Ibu Bapak, hari ini saatnya yang terbaik hemat saya, harinya hari Rabu, untuk Pak Effendi menjelaskan dan memohon maaf kepada teman-teman di sana. Yang jelas Pak Effendi saya pastikan tidak punya niat yang tidak baik. Beliau putranya TNI AD. Almarhum bapaknya beliau Letnan Kolonel Bapak Mangara Monang Simbolon. Dari sini kami paham beliau konteksnya sesungguhnya menguatkan TNI. Ibu Bapak, memang dalam perjalanan kita selalu di dalam ruangan itu ada kepleset kata atau diksi yang tidak pas. Sekali lagi diksi yang tidak pas. Kita paham diksi ini bisa dampaknya luas.
kalau hari ini mudah-mudahan setelah Pak Effendi menjelaskan, kita semua segera adem lagi. Kita tidak ingin Republik ini mudah tersobek, tercerai-berai hanya karena satu peristiwa. Yang jelas sebagai pimpinan fraksi, saya memastikan bahwa Bung Effendi Simbolon tidak punya niat tidak baik. Jadi beliau niatannya sangat baik, bahkan menurut hemat saya sangat mulia. Beliau menginginkan TNI kita kuat dan bersatu. Ada jiwa korsa yang kuat antara pemimpin dan yang dipimpin, punya sikap saling menghargai. Saya persilakan Pak Effendi Simbolon, nanti setelah beliau bicara, kami persilakan untuk 3 penanya, mohon maaf 3 penanya saja untuk memberikan pertanyaan. Saya persilakan Pak Effendi. Terima kasih Pak Ketua, untuk yang saya hormati, Grace dan saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sehat bagi kita sekalian. Teman-teman yang saya hormati, sebagaimana yang diurai di awal oleh Pak Ketua Fraksi, sekaligus juga beliau pimpinan Komisi 1. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sehubungan dengan apa yang terjadi di rapat dengar pendapat atau rapat kerja antara Komisi 1 DPR RI dengan Kemhan, Panglima TNI dan para kepala staf. Pokok bahasan di rapat dengar pendapat atau raker karena ada menteri itu topiknya adalah pembahasan anggaran RKHL tahun 2023 dan juga membahas isu-isu aktual. Nah, dalam kesempatan rapat itu kemudian oleh pimpinan disampaikan bahwa topik bahasannya sesuai dengan undangan yang tertera. Nah, disitulah kemudian saya memahami bahwa ada beberapa poin yang saya ingin mendapatkan penjelasan, baik dari Menhan, dari Panglima TNI dan juga para kepala staf. Nah, saat membahas mengenai RKHL itu memang pada dasarnya karena itu masih pagu indikatif, tidak terlalu banyak bahasan karena menyangkut hal-hal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui pagu indikatif. Nah, kemudian masuk ke isu-isu aktual. Di situ saya ingin bertanya kepada Panglima Jenderal Andika dan Kepala Staf Angkatan Darat, yaitu Pak Jenderal Dudung Abdurrahman, dan siogianya ada Menhan di situ untuk menanyakan informasi-informasi yang kami terima sehubungan dengan adanya hal-hal yang menyangkut disharmoni. Saya menggunakan diksi disharmoni karena lebih kepada masalah harmonisasi. Itu soal leadership dan seterusnya yang menyangkut keberadaan dari TNI itu sendiri. Jadi TNI secara keseluruhan dan juga TNI dengan TNI Angkatan Darat. Tapi pada kesempatan itu memang Pak Kasat tidak hadir, dan oleh teman-teman itu ditanyakan, kritisi dan seterusnya. Poin saya tidak hadirnya atau hadirnya, bukan, tapi akan lebih elok kalau mereka berdua hadir untuk bisa didapat penjelasan seputar masalah yang kami ingin dapatkan penjelasan dari mereka.
Nah disitulah kemudian ada hal-hal yang intinya masalah soal kepatuhan. Karena kehormatan di TNI itu yang kami tahu adalah kepatuhan. Nah disitulah kemudian saya menyadari ya kemudian bahwa itu mungkin menjadi tidak nyaman, kemudian tidak elok, dan juga beberapa pihak tidak nyaman, mungkin merasa tersinggung atau tersakiti akan kata-kata yang keluar dari saya yang seputar soal gerombolan dan ormas yang sejatinya, sejujurnya saya tidak pernah menstigmakan TNI itu gerombolan, tapi lebih kepada kalau tidak ada kepatuhan, kalau tidak ada kemudian harmoni dan seterusnya, itu seperti gerombolan dan seperti ormas. Nah itulah kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa melihat rekaman utuhnya, itulah poin yang ingin saya ulangkan, saya sampaikan di forum ini. Nah yang berikutnya, saya dari lubuk hati yang saya dalam, ya, saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit, siapapun dia, dari mulai tamtama, bintara, sampai perwira, bahkan sampai para sesepuh, para pihak ya, yang tidak nyaman dengan adanya perkataan yang mungkin ya, diartikan lain, walaupun tadi oleh Pak Ketua sudah ditekankan dan saya sendiri menyatakan tidak ada maksud untuk menyatakan bahwa sebagaimana yang bergulir sekarang di publik. Nah sekali lagi saya mohon maaf, saya tujukan ini kepada seluruh prajurit, baik yang bertugas maupun yang sudah purna, dan juga para pihak yang mungkin tidak nyaman dengan perkataan saya, dan juga kepada Panglima TNI, saya mohon maaf, juga kepada Kepala Staf Angkatan Darat, saya mohon maaf, dan juga Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Darat, yang mungkin juga merasa hal yang kurang nyaman, dan saya mohon maaf. Dan saya sekali lagi ingin menegakkan mencintai TNI itu sesuai dengan tupoksi saya. Ya, sekali lagi saya berharap kita mencintai TNI itu tidak dengan kemudian juga mengurangi hormat kita ke hal-hal yang mungkin ada yang kurang pas di tubuh TNI sendiri. Saya kira demikian Pak Ketua. Terima kasih atas fasilitasi yang dilakukan oleh Pak Ketua yang sangat bijaksana. Terima kasih. Terima kasih Pak Effendi Simbolon. Ibu Bapak, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi membuat kita semua kembali kepada titik awal, kita semua bersaudara, dan kami pastikan kami di PDI Perjuangan sangat mencintai TNI. Sekali lagi terima kasih. Saya persilahkan untuk 3 ya, yang perempuan. Yang perempuan itu sama laki. Mohon maaf 3 aja, mulai sebutkan nama dan media. Ya, terima kasih Pak Utut. Saya Putri dari Kompas TV, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama kan tadi sudah disampaikan permintaan maafnya. Tapi belakangan selain ada video-video yang menunjukkan beberapa TNI yang kemudian tidak berkenan dengan pernyataan dari Pak Effendi, juga beredar audio ataupun juga video yang bentuknya ini arahan untuk membuat video-video tersebut. Nah, apakah Komisi 1 dalam hal ini sudah mengetahui hal tersebut, dan terkait dengan permintaan maaf hari ini, apa nanti juga akan ada komunikasi langsung di DPR untuk kembali memanggil Panglima, Kasat, Kasal, dan jajarannya dengan hal ini untuk klarifikasi lebih lanjut? Itu Pak, terima kasih. Baik Mbak Putu, mudah-mudahan setelah ini semuanya jadi adem kembali dan TNI bisa bertugas seperti
biasanya kalau ditanya apakah kita memahami gerak di sana, ya tentu tidak. Biar ini wilayahnya Pak Kasat. Pak Kasat punya tongkat komando. Tongkat komando itu bukan sekadar tongkat. Ini bisa membuat yang marah-marah jadi nggak marah. Tugas kita adalah mengaturkan. Kalau perihal apakah kita masih mengundang, mohon maaf, terakhir 5 September saya tidak hadir karena ada tugas partai. Nanti kita komunikasikan dengan pimpinan yang lain. Apakah masih itu harus dijadwalkan? Itu ya butuh ya. Kalau yang lainnya saya rasa sudah. Yang pria dulu tadi di sini, baru nanti terakhir Ibu. Silakan. Pak, pertanyaan saya Zulis dari Tempo. Pertanyaan saya mungkin agak sama dengan Mbak Putu, tapi setelah ini kan setelah Pak Effendi menyatakan hal tersebut, pergolakan terjadi di TNI, khususnya di yang di bawah, Pak. Dan Pak beredar video juga kalau Pak Kasat memerintahkan untuk bereaksi atas pernyataan tersebut. Nah, bagaimana langkah fraksi ke depannya untuk membantu mengademkan yang di bagian bawah ini, Pak? Apakah bakal bertemu dengan Pak Dudung secara personal atau bagaimana, Pak? Terima kasih Pak Zulis dari Koran Tempo, majalah Tempo. Artinya, apakah ada langkah kita bertemu? Tentu ya namanya silaturahmi akan kami jalankan. Kami sendiri sebagai ketua fraksi sudah berbicara dengan Panglima TNI dan Pak Kasat. Tentu kita saling yang jelas bahwa niat awalnya ini semua niat baik. Ketika niat baik kan nggak harus semuanya saling negasi-negasikan. Kepentingan serta keutuhan Republik jauh lebih penting. Kalau tadi ada itu ya tentu kami akan bicara dengan Pak Kasat. Ini kan info dari Mas Sulis. Mudah-mudahan segera setelah permintaan maaf dari senior kami Pak Effendi Simbolon. Beliau ini seorang humanis, ketua Simbolon sebelumnya. Bahkan saya pernah ke kampungnya beliau di Pangururan tahun 2007. Saya waktu itu simultan catur lawan 500 orang. Harganya Simbolon semua. Ini rajanya Simbolon. Jadi sekali lagi yang disampaikan akan kami komunikasi dan mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan Pak Panglima dan Pak Dudung. Tentu sekali lagi konsepnya penguatan. TNI adalah alat negara yang salah satu menjadi tumpuan kita dan TNI adalah penyatu pemersatu bangsa. Jadi jangan sampai malah yang sebaliknya. Jadi mudah-mudahan ini pengingat dari Sulis akan segera setting dan lanjuti. Mudah-mudahan Pak Kasat bisa bertemu. Saya telepon beliau, tadi malam beliau masih ada di Pekanbaru Riau. Mudah-mudahan segera setelah tiba kita bisa jumpa. Itu yang bisa saya jawab. Dan terakhir, ya, silakan. Selamat siang Pak Utu, selamat siang Pak Effendi. Saya Ali dari CNN Indonesia. Ingin bertanya Pak terkait dengan kejadian itu, apakah Pak Effendi sudah melakukan komunikasi langsung dengan pihak TNI untuk meminta maaf secara langsung sampai hari ini, dan kemudian informasinya juga kan sekarang Pak Effendi juga sempat diajukan ke MKD ya Pak. Apakah ada tindak lanjut dari Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dengan kasus TNI ini Pak? Terima kasih. Yang pertanyaan Pak Effendi akan Pak Effendi jawab. Tetapi kalau ke MKD saya juga belum dapat. Tapi kami juga punya di sana sahabat. Dan Pak Effendi ketika berbicara kapasitasnya sebagai anggota Dewan. Ketika berbicara di dalam ruang, dalam rapat kerja, teman-teman ini dilindungi haknya. Jadi nanti kita akan komunikasi dengan teman-teman MKD. Kalau enggak nanti sama waktu ruangan nggak ada yang berani ngomong lagi. Kalau setiap orang ngomong di MKD-in, setiap ngomong di MKD-in. Yang jelas pengantar dari saya tadi, sekali lagi beliau putranya almarhum Letnan Kolonel Mangara Monang Simbolon. Mohon ini diambil. Saya persilakan Pak Simbolon atas pertanyaan Ibu. Terima kasih Pak Ketua. Betul, 2 hari yang lalu saya WA ke Panglima dan Kasat untuk mohon waktu
dan direspon oleh Panglima. Kemudian kemarin saya jam 12 ada di kantor beliau dengan poin menanyakan sikap-sikap dari TNI, dan juga saya menyampaikan maaf saya. Jadi saya mendahului dari yang diklarifikasi oleh Pak Ketua saya, dan Pak Panglima menyampaikan tidak ada masalah. Jadi sangat clear. Jadi silakan teman-teman menanyakan langsung. Ada lebih elok kalau yang bersangkutan yang menyampaikannya. Nah, ke Pak Dudung belum direspon, saya sudah minta waktu. Saya akan hadir sendiri. Ya. Saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya sampaikan. Saya bertanggung jawab apa yang menjadi sikap yang saya sampaikan. Dan itu pertanggungjawaban saya ke Tuhan. Ya, saya juga punya kehormatan. Ya, kehormatan saya akan saya bawa sampai ke pusara saya. Ya, saya akan bertanggungjawabkan. Ya, tapi sekali lagi misi saya datang untuk minta maaf. Dan saya sudah sampaikan ke Pak Panglima. Memang ke Pak Kasat belum langsung, karena belum ada waktu beliau. Dan ini saya terima kasih kepada Pak Ketua memfasilitasi ini. Bagaimanapun saya bukan pemilik kebenaran. Saya adalah menyampaikan apa yang ingin saya dapatkan penjelasan di forum rapat itu tentang adanya disharmoni yang mengganggu ya, TNI. Jadi sekali lagi demi Allah, demi Tuhan, saya tidak pernah menjudge sebagaimana yang apa yang beredar. Apalagi saya sendiri juga bagian dari keluarga besar dari TNI. Sekali lagi itu yang saya sampaikan ke pertanyaan dari CNN. Terima kasih. Baik, Ibu Bapak, saya rasa saya cukupkan. Kalau sebelah saya ini anggota DPR, kalau penampilannya cepat memang begitu. Kalau zaman saya dulu dibilang apa ya, penampilan anggota. Gitu. Tapi beliau anggota DPR RI, Pak Trisantos, baru dua, Sintang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mudah-mudahan niat baik kita diijabah oleh Gusti Allah, dan mudah-mudahan kerja-kerja kita menjadi bagian dari ibadat kita kepada Allah. Tetapi semata-mata memang inilah ruang yang terbesar yang kami punya. Kami juga tentu setelah ini buat menyediakan teman-teman makan, tetapi semampu kami dalam kampanye. Mudah-mudahan semua tidak tetap. Ibu Bapak, hari ini saatnya yang terbaik hemat saya, harinya hari Rabu, untuk Pak Effendi menjelaskan dan memohon maaf kepada teman-teman di sana. Yang jelas, Pak Effendi saya pastikan tidak punya niat yang tidak baik. Beliau putranya TNI AD. Almarhum bapaknya beliau Letnan Kolonel Bapak Mangara Monang Sibodo. Dari sini kami paham beliau konteksnya sesungguhnya menguatkan TNI. Ibu Bapak, memang dalam perjalanan kita selalu di dalam ruangan itu ada kepleset kata atau diksi yang tidak pas. Sekali lagi, diksi yang tidak pas. Kita paham diksi ini bisa dampaknya luas. Kalau hari ini mudah-mudahan setelah Pak Effendi menjelaskan, kita semua segera adem lagi. Kita tidak ingin Republik ini mudah tersobek, tercerai-berai hanya karena satu peristiwa. Yang jelas sebagai pimpinan fraksi, saya memastikan bahwa Bung Effendi Simbolon tidak punya niat tidak baik. Jadi beliau niatannya sangat baik, bahkan menurut hemat saya sangat mulia. Beliau menginginkan TNI kita kuat dan bersatu. Ada
jiwa korsa yang kuat antara pemimpin dan yang dipimpin punya sikap saling menghargai. Saya persilakan Pak Effendi Simbolon, nanti setelah beliau bicara, kami persilakan untuk 3 penanya, mohon maaf, 3 penanya saja untuk memberikan pertanyaan. Saya persilakan Pak Effendi. Terima kasih Pak Ketua, untuk yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sehat bagi kita sekalian. Teman-teman yang saya hormati, sebagaimana yang diurai di awal oleh Pak Ketua Fraksi, sekaligus juga beliau pimpinan Komisi 1. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sehubungan dengan apa yang terjadi di rapat dengar pendapat atau rapat kerja antara Komisi 1 DPR RI dengan Kemhan, Panglima TNI dan para kepala staf. Pokok bahasan di rapat dengar pendapat atau raker karena ada menteri itu topiknya adalah pembahasan anggaran RKHL tahun 2023 dan juga membahas isu-isu aktual. Nah, dalam kesempatan rapat itu kemudian oleh pimpinan disampaikan bahwa topik bahasannya sesuai dengan undangan yang tertera. Nah, disitulah kemudian saya memahami bahwa ada beberapa poin yang saya ingin mendapatkan penjelasan, baik dari Menhan, dari Panglima TNI dan juga para kepala staf. Nah, saat membahas mengenai RKHL itu memang pada dasarnya karena itu masih pagu indikatif, tidak terlalu banyak bahasan karena menyangkut hal-hal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui pagu indikatif. Nah, kemudian masuk ke isu-isu aktual. Di situ saya ingin bertanya kepada Pak Panglima Jenderal Andika dan Kepala Staf Angkatan Darat, yaitu Pak Jenderal Dudung Abdurrahman, dan siogianya ada Menhan di situ untuk menanyakan informasi-informasi yang kami terima sehubungan dengan adanya hal-hal yang menyangkut disharmoni. Saya menggunakan diksi disharmoni karena lebih kepada masalah harmonisasi. Itu soal leadership dan seterusnya yang menyangkut keberadaan dari TNI itu sendiri. Jadi TNI secara keseluruhan dan juga TNI dengan TNI Angkatan Darat. Tapi pada kesempatan itu memang Pak Kasat tidak hadir, dan oleh teman-teman itu ditanyakan, kritisi dan seterusnya. Poin saya tidak hadirnya atau hadirnya, bukan, tapi akan lebih elok kalau mereka berdua hadir untuk bisa didapat penjelasan seputar masalah yang kami ingin dapatkan penjelasan dari mereka. Nah, disitulah kemudian ada hal-hal yang intinya masalah soal kepatuhan, karena kehormatan di TNI itu yang kami tahu adalah kepatuhan. Nah, disitulah kemudian saya menyadari ya kemudian bahwa itu mungkin menjadi tidak nyaman, kemudian tidak elok, dan juga beberapa pihak tidak nyaman, mungkin merasa tersinggung atau tersakiti akan kata-kata yang keluar dari saya yang
seputar soal gerombolan dan ormas yang sejatinya, sejujurnya saya tidak pernah menstigmakan TNI itu gerombolan, tapi lebih kepada kalau tidak ada kepatuhan, kalau tidak ada kemudian harmoni dan seterusnya, itu seperti gerombolan dan seperti ormas. Nah itulah kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa melihat rekaman utuhnya, itulah poin yang ingin saya ulangkan, saya sampaikan di forum ini. Nah yang berikutnya, saya dari lubuk hati yang saya dalam, ya, saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit, siapapun dia, dari mulai tamtama, bintara, sampai perwira, bahkan sampai para sesepuh, para pihak, ya, yang tidak nyaman dengan adanya perkataan yang mungkin ya, diartikan lain, walaupun tadi oleh Pak Ketua sudah ditekankan dan saya sendiri menyatakan tidak ada maksud untuk menyatakan bahwa sebagaimana yang bergulir sekarang di publik. Nah, sekali lagi saya mohon maaf, saya tujukan ini kepada seluruh prajurit, baik yang bertugas maupun yang sudah purna, dan juga para pihak yang mungkin tidak nyaman dengan perkataan saya, dan juga kepada Panglima TNI, saya mohon maaf, juga kepada Kepala Staf Angkatan Darat, saya mohon maaf, dan juga Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Darat, yang mungkin juga merasa hal yang kurang nyaman, dan saya mohon maaf. Dan saya sekali lagi ingin menegakkan mencintai TNI itu sesuai dengan tupoksi saya. Dan sekali lagi saya berharap kita mencintai TNI itu tidak dengan kemudian juga mengurangi hormat kita ke hal-hal yang mungkin ada yang kurang pas di tubuh TNI sendiri. Saya kira demikian, Pak Ketua. Terima kasih atas fasilitasi yang dilakukan oleh Pak Ketua yang sangat bijaksana. Terima kasih. Terima kasih Pak Effendi Simbolon. Ibu Bapak, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi membuat kita semua kembali kepada titik awal, kita semua bersaudara, dan kami pastikan kami di PDI Perjuangan sangat mencintai TNI. Sekali lagi terima kasih. Saya persilahkan untuk 3 ya, yang perempuan. Yang perempuan itu sama laki. Mohon maaf 3 aja, mulai sebutkan nama dan media. Ya, terima kasih Pak Utut. Saya punya Kompas TV ada beberapa pertanyaan. Yang pertama kan tadi sudah disampaikan permintaan maafnya. Tapi belakangan selain ada video-video yang menunjukkan beberapa TNI yang kemudian tidak berkenan dengan pernyataan dari Pak Effendi, juga beredar audio ataupun juga video yang bentuknya ini arahan untuk membuat video-video tersebut. Nah, apakah Komisi 1 dalam hal ini sudah mengetahui hal tersebut? Dan terkait dengan permintaan maaf hari ini, apa nanti juga akan ada komunikasi langsung di DPR untuk kembali memanggil Panglima, Kasat, Kasal, dan jajarannya dengan hal ini untuk klarifikasi lebih lanjut? Itu Pak, terima kasih. Baik Mbak Putu, mudah-mudahan setelah ini semuanya jadi adem kembali dan TNI bisa bertugas seperti biasanya. Kalau ditanya apakah kita memahami gerak di sana, ya tentu tidak. Biar ini wilayahnya Pak Kasat. Pak Kasat punya tongkat komando. Tongkat komando itu bukan sekadar tongkat. Ini bisa membuat yang marah-marah jadi nggak marah. Tugas kita adalah mengaturkan. Kalau beliau apakah kita masih mengundang, mohon maaf, setelah 5 September saya tidak hadir karena ada tugas partai. Nanti kita komunikasikan dengan pimpinan yang lain. Apakah masih itu harus dijadwalkan.
Itu ya butuh ya. Kalau yang lainnya saya rasa sudah. Yang pria dulu tadi di sini, baru nanti terakhir Ibu. Silakan. Pak, pertanyaan saya Zulis dari Tempo. Pertanyaan saya mungkin agak sama dengan Mbak Putu, tapi setelah ini kan setelah Pak Effendi menyatakan hal tersebut, pergolakan terjadi di TNI, khususnya di yang di bawah, Pak. Dan Pak beredar video juga kalau Pak Kasat memerintahkan untuk bereaksi atas pernyataan tersebut. Nah, bagaimana langkah fraksi ke depannya untuk membantu mengademkan yang di bagian bawah ini, Pak? Apakah bakal bertemu dengan Pak Dudung secara personal atau bagaimana, Pak? Terima kasih Pak Zulis dari koran Tempo, majalah Tempo. Artinya, apakah ada langkah kita bertemu? Tentu ya namanya silaturahmi akan kami jalankan. Kami sendiri sebagai ketua fraksi sudah berbicara dengan Panglima TNI dan Pak Kasat. Tentu kita saling yang jelas bahwa niat awalnya ini semua niat baik. Ketika niat baik kan nggak harus semuanya saling negasi-negasikan. Kepentingan serta keutuhan Republik jauh lebih penting. Kalau tadi ada itu ya tentu kami akan bicara dengan Pak Kasat. Ini kan info dari Mas Sulis. Mudah-mudahan segera setelah permintaan maaf dari senior kami, Pak Effendi Simbolon, beliau ini seorang humanis, ketua Simbolon sebelumnya. Bahkan saya pernah ke kampungnya beliau di Pangururan tahun 2007. Saya waktu itu simultan catur lawan 500 orang. Harganya Simbolon semua. Ini rajanya Simbolon. Jadi sekali lagi yang disampaikan akan kami komunikasi dan mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan Pak Panglima dan Pak Dudung. Tentu sekali lagi konsepnya penguatan. TNI adalah alat negara yang salah satu menjadi tumpuan kita dan TNI adalah penyatu pemersatu bangsa. Jadi jangan sampai malah yang sebaliknya. Jadi mudah-mudahan ini pengingat dari Sulis agar segera saya tindak lanjuti. Mudah-mudahan Pak Kasat bisa bertemu. Saya telepon beliau, tadi malam beliau masih ada di Pekanbaru Riau. Mudah-mudahan segera setelah tiba kita bisa jumpa. Itu yang bisa saya jawab. Dan terakhir, ya, silakan. Selamat siang Pak Utu, selamat siang Pak Effendi. Saya Ali dari CNN Indonesia. Ingin bertanya Pak terkait dengan kejadian itu, apakah Pak Effendi sudah melakukan komunikasi langsung dengan pihak TNI untuk meminta maaf secara langsung sampai hari ini, dan kemudian informasinya juga kan sekarang Pak Effendi juga sempat diajukan ke MKD ya Pak. Apakah ada tindak lanjut dari Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dengan kasus TNI ini Pak? Terima kasih. Yang pertanyaan Pak Effendi akan Pak Effendi jawab, tetapi kalau ke MKD saya juga belum dapat, tapi kami juga punya di sana sahabat. Dan Pak Effendi ketika berbicara kapasitasnya sebagai anggota Dewan, ketika berbicara di dalam ruang, dalam rapat kerja, teman-teman ini dilindungi haknya. Jadi nanti kita akan komunikasi dengan teman-teman MKD. Kalau enggak nanti sama waktu ruangan nggak ada yang berani ngomong lagi. Kalau setiap orang ngomong di MKD-in, setiap ngomong di MKD-in. Yang jelas pengantar dari saya tadi, sekali lagi beliau putranya almarhum Letnan Kolonel Mangara Monang Simbolon. Mohon ini diambil. Saya persilakan Pak Simbolon atas pertanyaan Ibu. Terima kasih Pak Ketua. Betul, 2 hari yang lalu saya WA ke Panglima dan Kasat untuk mohon waktu dan direspon oleh Panglima. Kemudian kemarin saya jam 12 ada di kantor beliau dengan poin menanyakan sikap-sikap dari TNI dan juga saya menyampaikan maaf saya. Jadi saya mendahului dari yang diklarifikasi oleh Pak Ketua saya. Dan Pak Panglima menyampaikan tidak ada masalah, jadi sangat clear. Jadi silakan teman-teman menanyakan langsung, ada lebih elok kalau yang bersangkutan yang menyampaikannya.
Nah, ke Pak Dudung belum direspon, saya udah minta waktu. Saya akan hadir sendiri. Ya. Saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya sampaikan. Saya bertanggung jawab apa yang menjadi sikap yang saya sampaikan. Dan itu pertanggung jawaban saya ke Tuhan. Ya, saya juga punya kehormatan. Ya, kehormatan saya akan saya bawa sampai ke pusara saya. Ya, saya akan bertanggungjawabkan. Ya, tapi sekali lagi misi saya datang untuk minta maaf. Dan saya sudah sampaikan ke Pak Panglima, memang ke Pak Kasat belum langsung, karena belum ada waktu beliau. Dan ini saya terima kasih kepada Pak Ketua memfasilitasi ini. Bagaimanapun saya bukan pemilik kebenaran. Saya adalah menyampaikan apa yang ingin saya dapatkan penjelasan di forum rapat itu tentang adanya disharmoni yang mengganggu ya, TNI. Jadi sekali lagi demi Allah, demi Tuhan, saya tidak pernah menjudge sebagaimana yang apa yang beredar. Apalagi saya sendiri juga bagian dari keluarga besar dari TNI. Sekali lagi itu yang saya sampaikan ke pertanyaan dari CNN. Terima kasih. Baik, Ibu Bapak, saya rasa saya cukupkan. Kalau sebelah saya ini anggota DPR, kalau penampilannya cepat memang begini. Kalau zaman saya dulu dibilang apa nih, penampilan anggota. Gitu. Tapi beliau anggota DPR RI, Pak Trisantos, baru dua, Sintang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mudah-mudahan niat baik kita diijabah oleh Gusti Allah dan mudah-mudahan kerja-kerja kita menjadi bagian dari ibadat kita kepada Allah. Tetapi semata-mata memang inilah ruang yang terbesar yang kami punya. Kami juga tentu setelah ini buat menyediakan teman-teman makan, tetapi semampu kami dalam kampanye. Mudah-mudahan semua tidak ketat. Ibu Bapak, hari ini saatnya yang terbaik hemat saya, harinya hari Rabu, untuk Pak Effendi menjelaskan dan memohon maaf kepada teman-teman di sana. Yang jelas Pak Effendi saya pastikan tidak punya niat yang tidak baik. Beliau putranya TNI AD, almarhum bapaknya beliau Letnan Kolonel Bapak Mangara Monang Sibolon. Dari sini kami paham beliau konteksnya sesungguhnya menguatkan TNI. Ibu Bapak, memang dalam perjalanan kita selalu di dalam ruangan itu ada kepleset kata atau diksi yang tidak pas. Sekali lagi, diksi yang tidak pas. Kita paham diksi ini bisa dampaknya luas. Kalau hari ini mudah-mudahan setelah Pak Effendi menjelaskan, kita semua segera adem lagi. Kita tidak ingin Republik ini mudah tersobek, tercerai-berai hanya karena satu peristiwa. Yang jelas sebagai pimpinan fraksi, saya memastikan bahwa Bung Effendi Simbolon tidak punya niat tidak baik. Jadi beliau niatannya sangat baik, bahkan menurut hemat saya sangat mulia. Beliau menginginkan TNI kita kuat dan bersatu. Ada jiwa korsa yang kuat antara pemimpin dan yang dipimpin, punya sikap saling menghargai. Saya persilakan Pak Effendi Simbolon, nanti setelah beliau bicara, kami persilakan untuk 3 penanya, mohon maaf, 3 penanya saja untuk memberikan pertanyaan. Saya persilakan Pak Effendi Simbolon. Terima kasih Pak Ketua, untuk yang saya hormati, Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sehat bagi kita sekalian. Teman-teman yang saya hormati, sebagaimana yang diurai di awal oleh Pak Ketua Fraksi, sekaligus juga beliau pimpinan Komisi 1. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sehubungan dengan apa yang terjadi di rapat dengar pendapat atau rapat kerja antara Komisi 1 DPR RI dengan Kemhan, Panglima TNI dan para kepala staf. Pokok bahasan di rapat dengar pendapat atau raker karena ada menteri itu topiknya adalah pembahasan anggaran RKHL tahun 2023 dan juga membahas isu-isu aktual. Nah, dalam kesempatan rapat itu kemudian oleh pimpinan disampaikan bahwa topik bahasannya sesuai dengan undangan yang tertera. Nah, disitulah kemudian saya memahami bahwa ada beberapa poin yang saya ingin mendapatkan penjelasan, baik dari Menhan, dari Panglima TNI, dan juga para kepala staf. Nah, saat membahas mengenai RKHL, itu memang pada dasarnya karena itu masih pagu indikatif, tidak terlalu banyak bahasan menyangkut hal-hal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui pagu indikatif. Nah, kemudian masuk ke isu-isu aktual. Di situ saya ingin bertanya kepada Panglima Jenderal Andika dan Kepala Staf Angkatan Darat, yaitu Pak Jenderal Dudung Abdurrahman, dan siogianya ada Menhan di situ untuk menanyakan informasi-informasi yang kami terima sehubungan dengan adanya hal-hal yang menyangkut disharmoni. Saya menggunakan diksi disharmoni karena lebih kepada masalah harmonisasi. Itu soal leadership dan seterusnya yang menyangkut keberadaan dari TNI itu sendiri. Jadi TNI secara keseluruhan dan juga TNI dengan TNI Angkatan Darat. Tapi pada kesempatan itu memang Pak Kasat tidak hadir, dan oleh teman-teman itu ditanyakan, kritisi dan seterusnya. Poin saya tidak hadirnya atau hadirnya, bukan, tapi akan lebih elok kalau mereka berdua hadir untuk bisa didapat penjelasan seputar masalah yang kami ingin dapatkan penjelasan dari mereka. Nah, disitulah kemudian ada hal-hal yang intinya masalah soal kepatuhan. Karena kehormatan di TNI itu yang kami tahu adalah kepatuhan. Nah, disitulah kemudian saya menyadari kemudian bahwa itu mungkin menjadi tidak nyaman, kemudian tidak elok, dan juga beberapa pihak tidak nyaman, mungkin merasa tersinggung atau tersakiti akan kata-kata yang keluar dari saya yang seputar soal gerombolan dan ormas yang sejatinya, sejujurnya saya tidak pernah menstigmakan TNI itu gerombolan, tapi lebih kepada kalau tidak ada kepatuhan, kalau tidak ada kemudian harmoni dan seterusnya, itu seperti gerombolan dan seperti ormas. Nah, itulah kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa melihat rekaman utuhnya, itulah poin yang ingin saya ulangkan, saya sampaikan di forum ini. Nah, yang berikutnya saya dari lubuk hati yang saya dalam, ya,
saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit, siapapun dia, dari mulai tamtama, bintara, sampai perwira, bahkan sampai para sesepuh, para pihak ya, yang tidak nyaman dengan adanya perkataan yang mungkin ya, diartikan lain, walaupun tadi oleh Pak Ketua sudah ditekankan dan saya sendiri menyatakan tidak ada maksud untuk menyatakan bahwa sebagaimana yang bergulir sekarang di publik. Nah, sekali lagi saya mohon maaf, saya tujukan ini kepada seluruh prajurit, baik yang bertugas maupun yang sudah purna, dan juga para pihak yang mungkin tidak nyaman dengan perkataan saya, dan juga kepada Panglima TNI, saya mohon maaf, juga kepada Kepala Staf Angkatan Darat, saya mohon maaf, dan juga Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Darat, yang mungkin juga merasa hal yang kurang nyaman, dan saya mohon maaf. Dan saya sekali lagi ingin menegakkan mencintai TNI itu sesuai dengan tupoksi saya. Dan sekali lagi saya berharap kita mencintai TNI itu tidak dengan kemudian juga mengurangi hormat kita ke hal-hal yang mungkin ada yang kurang pas di tubuh TNI sendiri. Saya kira demikian, Pak Ketua. Terima kasih atas fasilitasi yang dilakukan oleh Pak Ketua yang sangat bijaksana. Terima kasih. Terima kasih Pak Effendi Simbolon. Ibu Bapak, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi membuat kita semua kembali kepada titik awal, kita semua bersaudara, dan kami pastikan kami di PDI Perjuangan sangat mencintai TNI. Sekali lagi terima kasih. Saya persilahkan untuk 3 ya, yang perempuan. Yang perempuan itu sama laki. Mohon maaf 3 aja, mulai sebutkan nama dan mas media. Ya, terima kasih Pak Utut. Saya punya Kompas TV ada beberapa pertanyaan. Yang pertama kan tadi sudah disampaikan permintaan maafnya. Tapi belakangan selain ada video-video yang menunjukkan beberapa TNI yang kemudian tidak berkenan dengan pernyataan dari Pak Effendi, juga beredar audio ataupun juga video yang bentuknya ini arahan untuk membuat video-video tersebut. Nah, apakah Komisi 1 dalam hal ini sudah mengetahui hal tersebut? Dan terkait dengan permintaan maaf hari ini, apa nanti juga akan ada komunikasi langsung di DPR untuk kembali memanggil Panglima, Kasal, dan jajarannya dengan hal ini untuk klarifikasi lebih lanjut? Itu Pak, terima kasih. Baik Mbak Putu, mudah-mudahan setelah ini semuanya jadi adem kembali dan TNI bisa bertugas seperti biasanya. Kalau ditanya apakah kita memahami gerak di sana, ya tentu tidak. Biar ini wilayahnya Pak Kasat. Pak Kasat punya tongkat komando. Tongkat komando itu bukan sekadar tongkat. Ini bisa membuat yang marah-marah jadi nggak marah. Tugas kita adalah mengaturkan. Kalau beliau apakah kita masih mengundang, mohon maaf setelah 5 September saya tidak hadir karena ada tugas partai. Nanti kita komunikasikan dengan pimpinan yang lain. Apakah masih itu harus dijadwalkan? Itu ya Putu ya. Kalau yang lainnya saya rasa sudah. Yang pria dulu tadi di sini, baru nanti terakhir Ibu. Silakan. Pak, pertanyaan saya Zulis dari Tempo. Pertanyaan saya mungkin agak sama dengan Mbak Putu, tapi setelah ini kan setelah Pak Effendi menyatakan hal tersebut, pergolakan terjadi di TNI, khususnya di yang di bawah Pak. Dan Pak beredar video juga kalau Pak Kasat memerintahkan untuk bereaksi atas pernyataan tersebut. Nah, bagaimana langkah fraksi ke depannya untuk membantu mengademkan yang di bagian bawah ini Pak? Apakah bakal bertemu dengan Pak Dudung secara personal atau bagaimana Pak?
Terima kasih Pak Zulis dari koran Tempo, majalah Tempo. Artinya, apakah ada langkah kita bertemu? Tentu ya namanya silaturahmi akan kami jalankan. Kami sendiri sebagai ketua fraksi sudah berbicara dengan Panglima TNI dan Pak Kasat. Tentu kita saling yang jelas bahwa niat awalnya ini semua niat baik. Ketika niat baik kan nggak harus semuanya saling menegasikan. Kepentingan serta keutuhan Republik jauh lebih penting. Kalau tadi ada itu ya tentu kami akan bicara dengan Pak Kasat. Ini kan info dari Mas Sulis. Mudah-mudahan segera setelah permintaan maaf dari senior kami Pak Effendi Simbolon. Beliau ini seorang humanis, ketua Simbolon sedunia. Bahkan saya pernah ke kampungnya beliau di Pangururan tahun 2007. Saya waktu itu simultan catur lawan 500 orang. Warganya Simbolon semua. Ini rajanya Simbolon. Jadi sekali lagi yang disampaikan akan kami komunikasi dan mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan Pak Panglima dan Pak Dudu. Tentu sekali lagi konsepnya penguatan. TNI adalah alat negara yang salah satu menjadi tumpuan kita dan TNI adalah penyatu pemersatu bangsa. Jadi jangan sampai malah yang sebaliknya. Jadi mudah-mudahan ini pengingat dari Sulis akan segera saya tindak lanjuti. Mudah-mudahan Pak Kasat bisa bertemu. Saya telepon beliau, tadi malam beliau masih ada di Pekanbaru Riau. Mudah-mudahan segera setelah tiba kita bisa jumpa. Itu yang bisa saya jawab. Dan terakhir, ya, silakan. Selamat siang Pak Utu, selamat siang Pak Effendi. Saya Ali dari CNN Indonesia. Ingin bertanya Pak terkait dengan kejadian itu, apakah Pak Effendi sudah melakukan komunikasi langsung dengan pihak TNI untuk meminta maaf secara langsung sampai hari ini, dan kemudian informasinya juga kan sekarang Pak Effendi juga sempat diajukan ke MKD ya Pak. Apakah ada tindak lanjut dari Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dengan kasus TNI ini Pak? Terima kasih. Yang pertanyaan Pak Effendi akan Pak Effendi jawab. Tetapi kalau ke MKD saya juga belum dapat. Tapi kami juga punya di sana sahabat. Dan Pak Effendi ketika berbicara kapasitasnya sebagai anggota Dewan. Ketika berbicara di dalam ruang, dalam rapat kerja, teman-teman ini dilindungi haknya. Jadi nanti kita akan komunikasi dengan teman-teman MKD. Kalau enggak nanti sama waktu ruangan nggak ada yang berani ngomong lagi. Kalau setiap orang ngomong di MKD-in, setiap ngomong di MKD-in. Yang jelas pengantar dari saya tadi, sekali lagi beliau putranya almarhum Letnan Kolonel Mangara Monang Simbolon. Mohon ini diambil. Saya persilakan Pak Simbolon atas pertanyaan Ibu. Terima kasih Pak Ketua. Betul, 2 hari yang lalu saya WA ke Panglima dan Kasat untuk mohon waktu dan direspon oleh Panglima. Kemudian kemarin saya jam 12 ada di kantor beliau dengan poin menanyakan sikap-sikap dari TNI dan juga saya menyampaikan maaf saya. Jadi saya mendahului dari yang diklarifikasi oleh Pak Ketua saya. Dan Pak Panglima menyampaikan tidak ada masalah. Jadi sangat clear. Jadi silakan teman-teman menanyakan langsung. Ada lebih elok kalau yang bersangkutan yang menyampaikannya. Nah, ke Pak Dudu belum direspon, saya sudah minta waktu. Saya akan hadir sendiri. Ya. Saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya sampaikan. Saya bertanggung jawab apa yang menjadi sikap yang saya sampaikan. Dan itu pertanggung jawaban saya ke Tuhan. Ya, saya juga punya kehormatan. Dan kehormatan saya akan saya bawa sampai ke pusara saya. Saya akan bertanggungjawabkan. Tapi sekali lagi misi saya datang untuk minta maaf. Dan saya sudah sampaikan ke Pak Panglima, memang ke Pak
belum langsung karena belum ada waktu beliau. Dan ini saya terima kasih kepada Pak Ketua memfasilitasi ini. Bagaimanapun saya bukan pemilik kebenaran, saya adalah menyampaikan apa yang ingin saya dapatkan penjelasan di forum rapat itu tentang adanya disharmoni yang mengganggu ya, TNI. Jadi sekali lagi demi Allah, demi Tuhan, saya tidak pernah menjudge sebagaimana yang apa yang beredar, apalagi saya sendiri juga bagian dari keluarga besar dari TNI. Sekali lagi itu yang saya sampaikan ke pertanyaan dari CNN. Terima kasih. Baik Ibu Bapak, saya rasa saya cukupkan. Kalau sebelah saya ini anggota DPR, kalau penampilannya cepat memang begini. Kalau zaman saya dulu dibilang apa nih, penampilan anggota. Gitu. Tapi beliau anggota DPR RI, Pak Trisantos tadi baru 2 Sintang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mudah-mudahan niat baik kita diijabah oleh Gusti Allah dan mudah-mudahan kerja-kerja kita menjadi bagian dari ibadat kita kepada Allah. Tetapi semata-mata memang inilah ruang yang terbesar yang kami punya. Kami juga tentu setelah ini buat menyediakan teman-teman makan, tetapi semampu kami dalam kampanye. Mudah-mudahan semua tidak ketat. Ibu Bapak, hari ini saatnya yang terbaik hemat saya, harinya hari Rabu, untuk Pak Effendi menjelaskan dan memohon maaf kepada teman-teman di sana. Yang jelas Pak Effendi saya pastikan tidak punya niat yang tidak baik. Beliau putranya TNI AD, almarhum bapaknya beliau Letnan Kolonel Bapak Mangara Monang Sibodo. Dari sini kami paham beliau konteksnya sesungguhnya menguatkan TNI. Ibu Bapak, memang dalam perjalanan kita selalu di dalam ruangan itu ada kepleset kata atau diksi yang tidak pas. Sekali lagi, diksi yang tidak pas. Kita paham diksi ini bisa dampaknya luas. Kalau hari ini mudah-mudahan setelah Pak Effendi menjelaskan, kita semua segera adem lagi. Kita tidak ingin Republik ini mudah tersobek, tercerai-berai hanya karena satu peristiwa. Yang jelas sebagai pimpinan fraksi, saya memastikan bahwa Bung Effendi Simbolon tidak punya niat tidak baik. Jadi beliau niatannya sangat baik, bahkan menurut hemat saya sangat mulia. Beliau menginginkan TNI kita kuat dan bersatu. Ada jiwa korsa yang kuat antara pemimpin dan yang dipimpin, punya sikap saling menghargai. Saya persilakan Pak Effendi Simbolon, nanti setelah beliau bicara, kami persilakan untuk 3 penanya, mohon maaf 3 penanya saja untuk memberikan pertanyaan. Saya persilakan Pak Effendi Simbolon. Terima kasih Pak Ketua, untuk yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sehat bagi kita sekalian. Teman-teman yang saya hormati, sebagaimana yang diurai di awal oleh Pak Ketua Fraksi, sekaligus juga beliau pimpinan Komisi 1. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sehubungan dengan apa yang terjadi di rapat dengar pendapat atau rapat kerja antara Komisi 1 DPR RI dengan
pembahasan di rapat dengar pendapat atau raker karena ada menteri, itu topiknya adalah pembahasan anggaran RKHL tahun 2023 dan juga membahas isu-isu aktual. Nah, dalam kesempatan rapat itu kemudian oleh pimpinan disampaikan bahwa topik bahasannya sesuai dengan undangan yang tertera. Nah, disitulah kemudian saya memahami bahwa ada beberapa poin yang saya ingin mendapatkan penjelasan, baik dari Menhan, dari Panglima TNI, dan juga para kepala staf. Nah, saat membahas mengenai RKHL, itu memang pada dasarnya karena itu masih pagu indikatif, tidak terlalu banyak bahasan karena menyangkut hal-hal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui pagu indikatif. Nah, kemudian masuk ke isu-isu aktual. Di situ saya ingin bertanya kepada Pak Panglima, Jenderal Andika, dan Kepala Staf Angkatan Darat, yaitu Pak Jenderal Dudung Abdurrahman, dan siogianya ada Menhan di situ, untuk menanyakan informasi-informasi yang kami terima sehubungan dengan adanya hal-hal yang menyangkut disharmoni. Saya menggunakan diksi disharmoni karena lebih kepada masalah harmonisasi. Itu soal leadership dan seterusnya yang menyangkut keberadaan dari TNI itu sendiri. Jadi TNI secara keseluruhan dan juga TNI dengan TNI Angkatan Darat. Tapi pada kesempatan itu memang Pak Kasat tidak hadir, dan oleh teman-teman itu ditanyakan, kritisi dan seterusnya. Poin saya tidak hadirnya atau hadirnya, bukan, tapi akan lebih elok kalau mereka berdua hadir untuk bisa didapat penjelasan seputar masalah yang kami ingin dapatkan penjelasan dari mereka. Nah, disitulah kemudian ada hal-hal yang intinya masalah soal kepatuhan, karena kehormatan di TNI itu yang kami tahu adalah kepatuhan. Nah, disitulah kemudian saya menyadari kemudian bahwa itu mungkin menjadi tidak nyaman, kemudian tidak elok, dan juga beberapa pihak tidak nyaman, mungkin merasa tersinggung atau tersakiti akan kata-kata yang keluar dari saya yang seputar soal gerombolan dan ormas, yang sejatinya, sejujurnya saya tidak pernah menstigmakan TNI itu gerombolan, tapi lebih kepada kalau tidak ada kepatuhan, kalau tidak ada kemudian harmoni dan seterusnya, itu seperti gerombolan dan seperti ormas. Nah, itulah kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa melihat rekaman utuhnya, itulah poin yang ingin saya ulangkan, saya sampaikan di forum ini. Nah, yang berikutnya saya dari lubuk hati yang saya dalam, ya, saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit, siapapun dia, dari mulai tamtama, bintara, sampai perwira, bahkan sampai para sesepuh, para pihak, ya, yang tidak nyaman dengan adanya perkataan yang mungkin ya, diartikan lain, walaupun tadi oleh Pak Ketua sudah ditekankan dan saya sendiri menyatakan tidak ada maksud untuk menyatakan bahwa sebagaimana yang bergulir sekarang di publik. Nah, sekali lagi saya mohon maaf, saya tujukan ini kepada seluruh prajurit
baik yang bertugas maupun yang sudah purna, dan juga para pihak yang mungkin tidak nyaman dengan perkataan saya, dan juga kepada Panglima TNI, saya mohon maaf, juga kepada Kepala Staf Angkatan Darat, saya mohon maaf, dan juga Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Darat, yang mungkin juga merasa hal yang kurang nyaman, dan saya mohon maaf. Dan saya sekali lagi ingin menegakkan mencintai TNI itu sesuai dengan tupoksi saya. Dan sekali lagi saya berharap kita mencintai TNI itu tidak dengan kemudian juga mengurangi hormat kita ke hal-hal yang mungkin ada yang kurang pas di tubuh TNI sendiri. Saya kira demikian, Pak Ketua. Terima kasih atas fasilitasi yang dilakukan oleh Pak Ketua yang sangat bijaksana. Terima kasih. Terima kasih Pak Effendi Simbolon. Ibu Bapak, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi membuat kita semua kembali kepada titik awal, kita semua bersaudara, dan kami pastikan kami di PDI Perjuangan sangat mencintai TNI. Sekali lagi terima kasih. Saya persilahkan untuk 3 yang perempuan. Yang perempuan itu sama laki. Mohon maaf 3 aja. Mulai sebutkan nama dan mas media. Ya, terima kasih Pak Utut. Saya Putri dari Kompas TV, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama kan tadi sudah disampaikan permintaan maafnya. Tapi belakangan selain ada video-video yang menunjukkan beberapa TNI yang kemudian tidak berkenan dengan pernyataan dari Pak Effendi, juga beredar audio ataupun juga video yang bentuknya ini arahan untuk membuat video-video tersebut. Nah, apakah Komisi 1 dalam hal ini sudah mengetahui hal tersebut? Dan terkait dengan permintaan maaf hari ini, apa nanti juga akan ada komunikasi langsung di DPR untuk kembali memanggil Panglima, Kasal, dan jajarannya dengan hal ini untuk klarifikasi lebih lanjut? Terima kasih. Baik Mbak Putu, mudah-mudahan setelah ini semuanya jadi adem kembali dan TNI bisa bertugas seperti biasanya. Kalau ditanya apakah kita memahami gerak di sana, ya tentu tidak. Biar ini wilayahnya Pak Kasat. Pak Kasat punya tongkat komando. Tongkat komando itu bukan sekadar tongkat. Ini bisa membuat yang marah-marah jadi nggak marah. Tugas kita adalah mengaturkan. Kalau perihal apakah kita masih mengundang, mohon maaf setelah 5 September saya tidak hadir karena ada tugas partai. Nanti kita komunikasikan dengan pimpinan yang lain. Apakah masih itu harus dijadwalkan? Itu ya Putu ya. Kalau yang lainnya saya rasa sudah. Yang pria dulu tadi di sini, baru nanti terakhir Ibu. Silakan. Pak, pertanyaan saya Zulis dari Tempo. Pertanyaan saya mungkin agak sama dengan Mbak Putu, tapi setelah ini kan setelah Pak Effendi menyatakan hal tersebut, pergolakan terjadi di TNI, khususnya di yang di bawah Pak. Dan Pak beredar video juga kalau Pak Kasat memerintahkan untuk bereaksi atas pernyataan tersebut. Nah, bagaimana langkah fraksi ke depannya untuk membantu mengademkan yang di bagian bawah ini Pak? Apakah bakal bertemu dengan Pak Dudung secara personal atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak Zulis dari Koran Tempo, majalah Tempo. Artinya apakah ada langkah kita bertemu? Tentu ya namanya silaturahmi akan kami jalankan. Kami sendiri sebagai ketua fraksi sudah berbicara dengan Panglima TNI dan Pak Kasat. Tentu kita saling yang jelas bahwa niat awalnya ini semua niat baik. Ketika niat baik kan nggak harus semuanya saling negasi-negasikan. Kepentingan serta keutuhan Republik jauh lebih penting. Kalau tadi ada itu ya tentu kami akan bicara dengan Pak Kasat. Ini kan info dari Mas Sulis. Mudah-mudahan segera setelah permintaan maaf dari senior kami Pak Effendi Simbolon,
Beliau ini seorang humanis, ketua Simbolon sedunia. Bahkan saya pernah ke kampungnya beliau di Pangururan tahun 2007. Saya waktu itu simultan catur lawan 500 orang. Warganya Simbolon semua. Ini rajanya Simbolon. Jadi sekali lagi yang disampaikan akan kami komunikasi dan mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan Pak Panglima dan Pak Dudung. Tentu sekali lagi konsepnya penguatan. TNI adalah alat negara yang salah satu menjadi tumpuan kita dan TNI adalah penyatu pemersatu bangsa. Jadi jangan sampai malah yang sebaliknya. Jadi mudah-mudahan ini pengingat dari Sulis agar segera saya tindak-lanjuti. Mudah-mudahan Pak Kasat bisa bertemu. Saya telepon beliau, tadi malam beliau masih ada di Pekanbaru Riau. Mudah-mudahan segera setelah tiba kita bisa jumpa. Itu yang bisa saya jawab. Dan terakhir, ya, silakan. Selamat siang Pak Utu, selamat siang Pak Effendi. Saya Ali dari CNN Indonesia. Ingin bertanya Pak terkait dengan kejadian itu, apakah Pak Effendi sudah melakukan komunikasi langsung dengan pihak TNI untuk meminta maaf secara langsung sampai hari ini, dan kemudian informasinya juga kan sekarang Pak Effendi juga sempat diajukan ke MKD ya Pak. Apakah ada tindak lanjut dari Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dengan kasus TNI ini Pak? Terima kasih. Yang pertanyaan Pak Effendi akan Pak Effendi jawab. Tetapi kalau ke MKD saya juga belum dapat. Tapi kami juga punya di sana sahabat. Dan Pak Effendi ketika berbicara kapasitasnya sebagai anggota Dewan. Ketika berbicara di dalam ruang, dalam rapat kerja, teman-teman ini dilindungi haknya. Jadi nanti kita akan komunikasi dengan teman-teman MKD. Kalau enggak nanti sama waktu ruangan nggak ada yang berani ngomong lagi. Kalau setiap orang ngomong di MKD-in, setiap ngomong di MKD-in. Yang jelas pengantar dari saya tadi, sekali lagi beliau putranya almarhum Letnan Kolonel Mangara Monang Simbolon. Mohon ini diambil. Saya persilakan Pak Simbolon atas pertanyaan Ibu. Terima kasih Pak Ketua. Betul, 2 hari yang lalu saya WA ke Panglima dan Kasat untuk mohon waktu dan direspon oleh Panglima. Kemudian kemarin saya jam 12 ada di kantor beliau, saya poin menanyakan sikap-sikap dari TNI dan juga saya menyampaikan maaf saya. Jadi saya mendahului dari yang diklarifikasi oleh Pak Ketua saya. Dan Pak Panglima menyampaikan tidak ada masalah. Jadi sangat clear. Jadi silakan teman-teman menanyakan langsung. Ada lebih elok kalau yang bersangkutan yang menyampaikannya. Nah, ke Pak Dudung belum direspon, saya sudah minta waktu. Saya akan hadir sendiri. Ya. Saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya sampaikan. Saya bertanggung jawab apa yang menjadi sikap yang saya sampaikan. Dan itu bertanggung jawab saya ke Tuhan. Ya, saya juga punya kehormatan. Ya, kehormatan saya akan saya bawa sampai ke pusara saya. Saya akan bertanggungjawabkan. Tapi sekali lagi misi saya datang untuk minta maaf. Dan saya sudah sampaikan ke Pak Panglima, memang ke Pak Kasat belum langsung, karena belum ada waktu beliau. Dan ini saya terima kasih kepada Pak Ketua memfasilitasi ini. Bagaimanapun saya bukan pemilik kebenaran. Saya adalah menyampaikan apa yang ingin saya dapatkan penjelasan di forum rapat itu tentang adanya disharmoni yang mengganggu ya, TNI. Jadi sekali lagi demi Allah, demi Tuhan, saya tidak pernah menjudge sebagaimana yang apa yang beredar. Apalagi saya sendiri juga bagian dari keluarga besar dari TNI. Sekali lagi itu yang saya sampaikan ke pertanyaan dari CNN. Terima kasih.
Baik, Ibu Bapak, saya rasa saya cukupkan. Kalau sebelah saya ini anggota DPR, kalau penampilannya cepat memang begini. Kalau zaman saya dulu dibilang apa nih, penampilan anggota. Gitu. Ini beliau anggota DPR RI, Pak Trisantos, Pak baru dua, Sintang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mudah-mudahan niat baik kita diijabah oleh Gusti Allah dan mudah-mudahan kerja-kerja kita menjadi bagian dari ibadat kita kepada Allah. Tetapi semata-mata memang inilah ruang yang terbesar yang kami punya. Kami juga tentu setelah ini buat menyediakan teman-teman makan, tetapi semampu kami dalam makan. Mudah-mudahan semua kedatangan. Ibu Bapak, hari ini saatnya yang terbaik hemat saya, harinya hari Rabu, untuk Pak Effendi menjelaskan dan memohon maaf kepada teman-teman di sana. Yang jelas Pak Effendi saya pastikan tidak punya niat yang tidak baik. Beliau putranya TNI AD, almarhum bapaknya beliau Letnan Kolonel Bapak Mangara Monang Simbol. Dari sini kami paham beliau konteksnya sesungguhnya menguatkan TNI. Ibu Bapak, memang dalam perjalanan kita selalu di dalam ruangan itu ada kepleset kata atau diksi yang tidak pas. Sekali lagi diksi yang tidak pas. Kita paham diksi ini bisa dampaknya luas. Kalau hari ini mudah-mudahan setelah Pak Effendi menjelaskan, kita semua segera adem lagi. Kita tidak ingin Republik ini mudah tersobek, tercerai-berai hanya karena satu peristiwa. Yang jelas sebagai pimpinan fraksi, saya memastikan bahwa Bung Effendi Simbolon tidak punya niat tidak baik. Jadi beliau niatannya sangat baik, bahkan menurut hemat saya sangat mulia. Beliau menginginkan TNI kita kuat dan bersatu. Ada jiwa korsa yang kuat antara pemimpin dan yang dipimpin, punya sikap saling menghargai. Saya persilakan Pak Effendi Simbolon, nanti setelah beliau bicara, kami persilakan untuk 3 penanya, mohon maaf, 3 penanya saja untuk memberikan pertanyaan. Saya persilakan Pak Effendi. Terima kasih Pak Ketua, untuk yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sehat bagi kita sekalian. Teman-teman yang saya hormati, sebagaimana yang diurai di awal oleh Pak Ketua Fraksi, sekaligus juga beliau pimpinan Komisi 1. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sehubungan dengan apa yang terjadi di rapat dengar pendapat atau rapat kerja antara Komisi 1 DPR RI dengan Kemhan, Panglima TNI dan para kepala staf. Pokok bahasan di rapat dengar pendapat atau raker karena ada menteri itu topiknya adalah pembahasan anggaran RKHL tahun 2023 dan juga membahas isu-isu aktual. Dalam kesempatan rapat itu kemudian oleh pimpinan disampaikan bahwa topik bahasannya sesuai dengan undangan yang tertera. Nah, disitulah kemudian saya memahami bahwa ada beberapa poin yang saya ingin
mendapatkan penjelasan baik dari Menhan, dari Panglima TNI dan juga para kepala staf. Nah, saat membahas mengenai RKL itu memang pada dasarnya karena itu masih pagu indikatif, tidak terlalu banyak bahasan karena menyangkut hal-hal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui pagu indikatif. Nah, kemudian masuk ke isu-isu aktual. Di situ saya ingin bertanya kepada Panglima, Jenderal Andika dan Kepala Staf Angkatan Darat, yaitu Pak Jenderal Dudung Abdurrahman, dan siogianya ada Menhan di situ untuk menanyakan informasi-informasi yang kami terima sehubungan dengan adanya hal-hal yang menyangkut disharmoni. Saya menggunakan diksi disharmoni karena lebih kepada masalah harmonisasi. Itu soal leadership dan seterusnya yang menyangkut keberadaan dari TNI itu sendiri. Jadi TNI secara keseluruhan dan juga TNI dengan TNI Angkatan Darat. Tapi pada kesempatan itu memang Pak Kasat tidak hadir, dan oleh teman-teman itu ditanyakan, kritisi dan seterusnya. Poin saya tidak hadirnya atau hadirnya, bukan, tapi akan lebih elok kalau mereka berdua hadir untuk bisa didapat penjelasan seputar masalah yang kami ingin dapatkan penjelasan dari mereka. Nah, disitulah kemudian ada hal-hal yang intinya masalah soal kepatuhan. Karena kehormatan di TNI itu yang kami tahu adalah kepatuhan. Nah, disitulah kemudian saya menyadari ya kemudian bahwa itu mungkin menjadi tidak nyaman, kemudian tidak elok, dan juga beberapa pihak tidak nyaman, mungkin merasa tersinggung atau tersakiti akan kata-kata yang keluar dari saya yang seputar soal gerombolan dan ormas yang sejatinya, sejujurnya saya tidak pernah menstigmakan TNI itu gerombolan, tapi lebih kepada kalau tidak ada kepatuhan, kalau tidak ada kemudian harmoni dan seterusnya, itu seperti gerombolan dan seperti ormas. Nah, itulah kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa melihat rekaman utuhnya, itulah poin yang ingin saya ulangkan, saya sampaikan di forum ini. Nah, yang berikutnya saya dari lubuk hati yang saya dalam, ya, saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit, siapapun dia, dari mulai tamtama, bintara, sampai perwira, bahkan sampai para sesepuh, para pihak ya, yang tidak nyaman dengan adanya perkataan yang mungkin ya, diartikan lain, walaupun tadi oleh Pak Ketua sudah ditekankan dan saya sendiri menyatakan tidak ada maksud untuk menyatakan bahwa sebagaimana yang bergulir sekarang di publik. Nah, sekali lagi saya mohon maaf, saya tujukan ini kepada seluruh prajurit, baik yang bertugas maupun yang sudah purna, dan juga para pihak yang mungkin tidak nyaman dengan perkataan saya, dan juga kepada Panglima TNI, saya mohon maaf, juga kepada Kepala Staf Angkatan Darat, saya mohon maaf, dan juga Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Darat, yang mungkin juga merasa hal yang kurang nyaman, dan saya mohon maaf. Dan saya sekali lagi ingin menegakkan mencintai TNI itu sesuai dengan tupoksi saya. Dan sekali lagi saya berharap kita
mencintai TNI itu tidak dengan kemudian juga mengurangi hormat kita ke hal-hal yang mungkin ada yang kurang pas di tubuh TNI sendiri. Saya kira demikian, Pak Ketua. Terima kasih atas fasilitasi yang dilakukan oleh Pak Ketua yang sangat bijaksana. Terima kasih. Terima kasih Pak Effendi Simbolon. Ibu Bapak, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi membuat kita semua kembali kepada titik awal kita semua bersaudara, dan kami pastikan kami di PDI Perjuangan sangat mencintai TNI. Sekali lagi terima kasih. Saya persilahkan untuk 3 yang perempuan. Yang perempuan itu sama laki. Mohon maaf 3 aja. Mulai sebutkan nama dan media. Ya, terima kasih Pak Utut. Saya punya Kompas TV ada beberapa pertanyaan. Yang pertama kan tadi sudah disampaikan permintaan maafnya. Tapi belakangan selain ada video-video yang menunjukkan beberapa TNI yang kemudian tidak berkenan dengan pernyataan dari Pak Effendi, juga beredar audio ataupun juga video yang bentuknya ini arahan untuk membuat video-video tersebut. Nah, apakah Komisi 1 dalam hal ini sudah mengetahui hal tersebut? Dan terkait dengan permintaan maaf hari ini, apa nanti juga akan ada komunikasi langsung di DPR untuk kembali memanggil Panglima, Kasal, dan jajarannya dengan hal ini untuk klarifikasi lebih lanjut? Terima kasih. Baik Mbak Putu, mudah-mudahan setelah ini semuanya jadi adem kembali dan TNI bisa bertugas seperti biasanya. Kalau ditanya apakah kita memahami gerak di sana, ya tentu tidak. Biar ini wilayahnya Pak Kasat. Pak Kasat punya tongkat komando. Tongkat komando itu bukan sekadar tongkat. Ini bisa membuat yang marah-marah jadi nggak marah. Tugas kita adalah mengademkan. Kalau perihal apakah kita masih mengundang, mohon maaf, setelah 5 September saya tidak hadir karena ada tugas partai. Nanti kita komunikasikan dengan pimpinan yang lain. Apakah masih itu harus dijadwalkan? Itu ya Putu ya. Kalau yang lainnya saya rasa sudah. Yang pria dulu tadi di sini, baru nanti terakhir Ibu. Silakan. Pak, pertanyaan saya Zulis dari Tempo. Pertanyaan saya mungkin agak sama dengan Mbak Putu, tapi setelah ini kan setelah Pak Effendi menyatakan hal tersebut, pergolakan terjadi di TNI, khususnya di yang di bawah Pak. Dan Pak beredar video juga kalau Pak Kasat memerintahkan untuk bereaksi atas pernyataan tersebut. Nah, bagaimana langkah fraksi ke depannya untuk membantu mengademkan yang di bagian bawah ini Pak? Apakah bakal bertemu dengan Pak Dudung secara personal atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak Zulis dari Koran Tempo, majalah Tempo. Artinya apakah ada langkah kita bertemu? Tentu ya namanya silaturahmi akan kami jalankan. Kami sendiri sebagai ketua fraksi sudah berbicara dengan Panglima TNI dan Pak Kasat. Tentu kita saling yang jelas bahwa niat awalnya ini semua niat baik. Ketika niat baik kan nggak harus semuanya saling negasi-negasikan. Kepentingan serta keutuhan Republik jauh lebih penting. Kalau tadi ada itu ya tentu kami akan bicara dengan Pak Kasat. Ini kan info dari Mas Sulis. Mudah-mudahan segera setelah permintaan maaf dari senior kami, Pak Effendi Simbolon. Beliau ini seorang humanis, ketua Simbolon sebelumnya. Bahkan saya pernah ke kampungnya beliau di Pangururan tahun 2007. Saya waktu itu simultan catur lawan 500 orang. Warganya Simbolon semua. Ini rajanya Simbolon. Jadi sekali lagi yang disampaikan akan kami komunikasi dan mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan Pak Panglima dan Pak Dudung. Tentu sekali lagi konsepnya penguatan. TNI adalah alat negara yang salah satu menjadi tumpuan kita, dan TNI adalah penyatu pemersatu bangsa.
sampai malah yang sebaliknya. Jadi mudah-mudahan ini pengingat dari Sulis agar segera saya tindak lanjuti. Mudah-mudahan Pak Kasat bisa bertemu. Saya telepon beliau, tadi malam beliau masih ada di Pekanbaru Riau. Mudah-mudahan segera setelah tiba kita bisa jumpa. Itu yang bisa saya jawab. Dan terakhir, ya, silakan. Selamat siang Pak Utu, selamat siang Pak Effendi. Saya Ali dari CNN Indonesia. Ingin bertanya Pak terkait dengan kejadian itu, apakah Pak Effendi sudah melakukan komunikasi langsung dengan pihak TNI untuk meminta maaf secara langsung sampai hari ini, dan kemudian informasinya juga kan sekarang Pak Effendi juga sempat diajukan ke MKD ya Pak. Apakah ada tindak lanjut dari Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dengan kasus TNI ini Pak? Terima kasih. Yang pertanyaan Pak Effendi akan Pak Effendi jawab. Tetapi kalau ke MKD saya juga belum dapat. Tapi kami juga punya di sana sahabat. Dan Pak Effendi ketika berbicara kapasitasnya sebagai anggota Dewan. Ketika berbicara di dalam ruang, dalam rapat kerja, teman-teman ini dilindungi haknya. Jadi nanti kita akan komunikasi dengan teman-teman MKD. Kalau enggak nanti sama waktu ruangan nggak ada yang berani ngomong lagi. Kalau setiap orang ngomong di MKD-in, setiap ngomong di MKD-in. Yang jelas pengantar dari saya tadi, sekali lagi beliau putranya almarhum Letnan Kolonel Mangara Monangsipur. Mohon ini diambil. Saya persilakan Pak Simbolon atas pertanyaan Ibu. Terima kasih Pak Ketua. Betul, 2 hari yang lalu saya WA ke Panglima dan Kasat untuk mohon waktu dan direspon oleh Panglima. Kemudian kemarin saya jam 12 ada di kantor beliau, jadi poin menanyakan sikap-sikap dari TNI, dan juga saya menyampaikan maaf saya. Jadi saya mendahului dari yang diklarifikasi oleh Pak Ketua saya, dan Pak Panglima menyampaikan tidak ada masalah. Jadi sangat clear. Jadi silakan teman-teman menanyakan langsung. Ada lebih elok kalau yang bersangkutan yang menyampaikannya. Nah, ke Pak Dudung belum direspon, saya sudah minta waktu. Saya akan hadir sendiri. Ya. Saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya sampaikan. Saya bertanggung jawab apa yang menjadi sikap yang saya sampaikan. Dan itu bertanggung jawab saya ke Tuhan. Ya, saya juga punya kehormatan. Ya, kehormatan saya akan saya bawa sampai ke pusara saya. Saya akan bertanggungjawabkan. Tapi sekali lagi misi saya datang untuk minta maaf. Dan saya sudah sampaikan ke Pak Panglima, memang ke Pak Kasat belum langsung, karena belum ada waktu beliau. Dan ini saya terima kasih kepada Pak Ketua memfasilitasi ini. Bagaimanapun saya bukan pemilik kebenaran. Saya adalah menyampaikan apa yang ingin saya dapatkan penjelasan di forum rapat itu tentang adanya disharmoni yang mengganggu ya, TNI. Jadi sekali lagi demi Allah, demi Tuhan, saya tidak pernah menjudge sebagaimana yang apa yang beredar. Apalagi saya sendiri juga bagian dari keluarga besar dari TNI. Sekali lagi itu yang saya sampaikan ke pertanyaan dari CNN. Terima kasih. Baik Ibu Bapak, saya rasa saya cukupkan. Kalau sebelah saya ini anggota DPR, kalau penampilannya cepat memang begini. Kalau zaman saya dulu dibilang apa nih, penampilan anggota. Ini beliau anggota DPR RI, Pak Trisantos baru 2 Sintang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mudah-mudahan niat baik kita diijabah oleh Gusti Allah, dan mudah-mudahan kerja-kerja kita menjadi bagian dari ibadat kita kepada Allah. Tetapi semata-mata memang inilah ruang yang terbesar yang kami punya. Kami juga tentu setelah ini
buat menyediakan teman-teman makan, tetapi semampu kami dalam kapasitas. Mudah-mudahan semua tidak tetap. Ibu Bapak, hari ini saatnya yang terbaik hemat saya, harinya hari Rabu, untuk Pak Effendi menjelaskan dan memohon maaf kepada teman-teman di sana. Yang jelas, Pak Effendi saya pastikan tidak punya niat yang tidak baik. Beliau putranya TNI AD. Almarhum bapaknya, beliau Letnan Kolonel Bapak Mangara Monang Sibolon. Dari sini kami paham beliau konteksnya sesungguhnya menguatkan TNI. Ibu Bapak, memang dalam perjalanan kita selalu di dalam ruangan itu ada kepleset kata atau diksi yang tidak pas. Sekali lagi, diksi yang tidak pas. Kita paham diksi ini bisa dampaknya luas. Kalau hari ini, mudah-mudahan setelah Pak Effendi menjelaskan, kita semua segera adem lagi. Kita tidak ingin Republik ini mudah tersobek, tercerai-berai hanya karena satu peristiwa. Yang jelas sebagai pimpinan fraksi, saya memastikan bahwa Bung Effendi Simbolon tidak punya niat tidak baik. Jadi beliau niatannya sangat baik, bahkan menurut hemat saya sangat mulia. Beliau menginginkan TNI kita kuat dan bersatu. Ada jiwa korsa yang kuat antara pemimpin dan yang dipimpin, punya sikap saling menghargai. Saya persilakan Pak Effendi Simbolon, nanti setelah beliau bicara, kami persilakan untuk 3 penanya, mohon maaf, 3 penanya saja untuk memberikan pertanyaan. Saya persilakan Pak Effendi. Terima kasih Pak Ketua, untuk yang saya hormati Idris dan saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sehat bagi kita sekalian. Teman-teman yang saya hormati, sebagaimana yang diurai di awal oleh Pak Ketua Fraksi, sekaligus juga beliau pimpinan Komisi 1. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sehubungan dengan apa yang terjadi di rapat dengar pendapat atau rapat kerja antara Komisi 1 DPR RI dengan Kemhan, Panglima TNI dan para kepala staf. Pokok bahasan di rapat dengar pendapat atau raker karena ada menteri itu topiknya adalah pembahasan anggaran RKHL tahun 2023 dan juga membahas isu-isu aktual. Nah, dalam kesempatan rapat itu kemudian oleh pimpinan disampaikan bahwa topik bahasannya sesuai dengan undangan yang tertera. Nah, disitulah kemudian saya memahami bahwa ada beberapa poin yang saya ingin mendapatkan penjelasan, baik dari Menhan, dari Panglima TNI dan juga para kepala staf. Nah, saat membahas mengenai RKHL itu memang pada dasarnya karena itu masih pagu indikatif, tidak terlalu banyak bahasan karena menyangkut hal-hal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui pagu indikatif. Nah, kemudian masuk ke isu-isu aktual. Di situ saya ingin bertanya kepada Panglima Jenderal
Andika dan Kepala Staf Angkatan Darat, yaitu Pak Jenderal Dudung Abdurrahman, dan siogianya ada Menhan di situ untuk menanyakan informasi-informasi yang kami terima sehubungan dengan adanya hal-hal yang menyangkut disharmoni. Saya menggunakan diksi disharmoni karena lebih kepada masalah harmonisasi. Itu soal leadership dan seterusnya yang menyangkut keberadaan dari TNI itu sendiri. Jadi TNI secara keseluruhan dan juga TNI dengan TNI Angkatan Darat. Tapi pada kesempatan itu memang Pak Kasat tidak hadir, dan oleh teman-teman itu ditanyakan, kritisi dan seterusnya. Poin saya tidak hadirnya atau hadirnya, bukan, tapi akan lebih elok kalau mereka berdua hadir untuk bisa didapat penjelasan seputar masalah yang kami ingin dapatkan penjelasan dari mereka. Nah, disitulah kemudian ada hal-hal yang intinya masalah soal kepatuhan. Karena kehormatan di TNI itu yang kami tahu adalah kepatuhan. Nah, disitulah kemudian saya menyadari ya, kemudian bahwa itu mungkin menjadi tidak nyaman, kemudian tidak elok, dan juga beberapa pihak tidak nyaman, mungkin merasa tersinggung atau tersakiti akan kata-kata yang keluar dari saya yang seputar soal gerombolan dan ormas yang sejatinya, sejujurnya saya tidak pernah menstigmakan TNI itu gerombolan, tapi lebih kepada kalau tidak ada kepatuhan, kalau tidak ada kemudian harmoni dan seterusnya, itu seperti gerombolan dan seperti ormas. Nah, itulah kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa melihat rekaman utuhnya, itulah poin yang ingin saya ulangkan, saya sampaikan di forum ini. Nah, yang berikutnya saya dari lubuk hati yang saya dalam, ya, saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit, siapapun dia, dari mulai Tamtama, Bintara, sampai perwira, bahkan sampai para sesepuh, para pihak ya, yang tidak nyaman dengan adanya perkataan yang mungkin ya, diartikan lain, walaupun tadi oleh Pak Ketua sudah ditekankan dan saya sendiri menyatakan tidak ada maksud untuk menyatakan bahwa sebagaimana yang bergulir sekarang di publik. Nah, sekali lagi saya mohon maaf, saya tujukan ini kepada seluruh prajurit, baik yang bertugas maupun yang sudah purna, dan juga para pihak yang mungkin tidak nyaman dengan perkataan saya, dan juga kepada Panglima TNI saya mohon maaf, juga kepada Kepala Staf Angkatan Darat saya mohon maaf, dan juga Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Darat yang mungkin juga merasa hal yang kurang nyaman, dan saya mohon maaf. Dan saya sekali lagi ingin menegakkan mencintai TNI itu sesuai dengan tupoksi saya. Dan sekali lagi saya berharap kita mencintai TNI itu tidak dengan kemudian juga mengurangi hormat kita ke hal-hal yang mungkin ada yang kurang pas di tubuh TNI sendiri. Saya kira demikian, Pak Ketua. Terima kasih atas fasilitasi yang dilakukan oleh Pak Ketua yang sangat bijaksana. Terima kasih. Terima kasih Pak Effendi Simbolon. Ibu Bapak, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi membuat kita semua kembali kepada titik awal, kita semua bersaudara, dan kami pastikan kami di PDI Perjuangan
sangat mencintai TNI. Sekali lagi, terima kasih. Saya persilahkan untuk 3 ya, yang perempuan itu sama laki. Mohon maaf 3 aja, mulai sebutkan nama dan media. Ya, terima kasih Pak Utut. Saya punya Kompas TV ada beberapa pertanyaan. Yang pertama kan tadi sudah disampaikan permintaan maafnya. Tapi belakangan selain ada video-video yang menunjukkan beberapa TNI yang kemudian tidak berkenan dengan pernyataan dari Pak Effendi, juga beredar audio ataupun juga video yang bentuknya ini arahan untuk membuat video-video tersebut. Nah, apakah Komisi 1 dalam hal ini sudah mengetahui hal tersebut? Dan terkait dengan permintaan maaf hari ini, apa nanti juga akan ada komunikasi langsung di DPR untuk kembali memanggil Panglima, Kasat, Kasal, dan jajarannya dengan hal ini untuk klarifikasi lebih lanjut? Itu Pak, terima kasih. Baik Mbak Putu, mudah-mudahan setelah ini semuanya jadi adem kembali dan TNI bisa bertugas seperti biasanya. Kalau ditanya apakah kita memahami gerak di sana, ya tentu tidak. Biar ini wilayahnya Pak Kasat. Pak Kasat punya tongkat komando. Kalau tongkat komando itu bukan sekadar tongkat. Ini bisa membuat yang marah-marah jadi nggak marah. Tugas kita adalah mengaturkan. Kalau perihal apakah kita masih mengundang, mohon maaf, setelah 5 September saya tidak hadir karena ada tugas partai. Nanti kita komunikasikan dengan pimpinan yang lain. Apakah masih itu harus dijadwalkan? Itu ya Putu ya. Kalau yang lainnya saya rasa sudah. Yang pria dulu tadi di sini, baru nanti terakhir Ibu. Silakan. Pak, pertanyaan saya Zulis dari Tempo. Pertanyaan saya mungkin agak sama dengan Mbak Putu, tapi setelah ini kan setelah Pak Effendi menyatakan hal tersebut, pergolakan terjadi di TNI, khususnya di yang di bawah Pak. Dan Pak beredar video juga kalau Pak Kasat memerintahkan untuk bereaksi atas pernyataan tersebut. Nah, bagaimana langkah fraksi ke depannya untuk membantu mengademkan yang di bagian bawah ini Pak? Apakah bakal bertemu dengan Pak Dudung secara personal atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak Zulis dari koran Tempo, majalah Tempo. Artinya apakah ada langkah kita bertemu? Tentu ya namanya silaturahmi akan kami jalankan. Kami sendiri sebagai ketua fraksi sudah berbicara dengan Panglima TNI dan Pak Kasat. Tentu kita saling yang jelas bahwa niat awalnya ini semua niat baik. Ketika niat baik kan nggak harus semuanya saling negasi-negasikan. Kepentingan serta keutuhan Republik jauh lebih penting. Kalau tadi ada itu ya tentu kami akan bicara dengan Pak Kasat. Ini kan info dari Mas Sulis. Mudah-mudahan segera setelah permintaan maaf dari senior kami, Pak Effendi Simbolon. Beliau ini seorang humanis, ketua Simbolon sebelumnya. Bahkan saya pernah ke kampungnya beliau di Pangururan tahun 2007. Saya waktu itu simultan catur lawan 500 orang. Marganya Simbolon semua. Ini rajanya Simbolon. Jadi sekali lagi yang disampaikan akan kami komunikasi dan mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan Pak Panglima dan Pak Dudung. Tentu sekali lagi konsepnya penguatan. TNI adalah alat negara yang salah satu menjadi tumpuan kita dan TNI adalah penyatu pemersatu bangsa. Jadi jangan sampai malah yang sebaliknya. Jadi mudah-mudahan ini pengingat dari Sulis agar segera saya tindak lanjuti. Mudah-mudahan Pak Kasat bisa bertemu. Saya telepon beliau, tadi malam beliau masih ada di Pekanbaru Riau. Mudah-mudahan segera setelah tiba kita bisa jumpa. Itu yang bisa saya jawab. Dan terakhir, ya, silakan. Selamat siang Pak Utut, selamat siang Pak Effendi. Saya Ali dari CNN Indonesia. Ingin bertanya Pak terkait dengan kejadian itu, apakah Pak Effendi sudah melakukan komunikasi langsung dengan pihak TNI untuk meminta maaf secara langsung sampai hari ini, dan kemudian informasinya juga kan sekarang Pak Effendi juga
sempat diajukan ke MKD ya Pak. Apakah ada tindak lanjut dari Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dengan kasus TNI ini Pak? Terima kasih. Yang pertanyaan Pak Effendi akan Pak Effendi jawab. Tetapi kalau ke MKD saya juga belum dapat, tapi kami juga punya di sana sahabat. Dan Pak Effendi ketika berbicara kapasitasnya sebagai anggota dewan, ketika berbicara di dalam ruang, dalam rapat kerja, teman-teman ini dilindungi haknya. Jadi nanti kita akan komunikasi dengan teman-teman MKD. Kalau enggak nanti sama waktu ruangan nggak ada yang berani ngomong lagi. Kalau setiap orang ngomong di MKD-in, setiap ngomong di MKD-in. Yang jelas pengantar dari saya tadi, sekali lagi beliau putranya almarhum Letnan Kolonel Mangara Monang Siburun. Mohon ini diambil lagi. Saya persilakan Pak Simburun atas pertanyaan Ibu. Terima kasih Pak Ketua. Betul, 2 hari yang lalu saya WA ke Panglima dan Kasat untuk mohon waktu dan direspon oleh Panglima. Kemudian kemarin saya jam 12 ada di kantor beliau dengan poin menanyakan sikap-sikap dari TNI dan juga saya menyampaikan maaf saya. Jadi saya mendahului dari yang diklarifikasi oleh Pak Ketua saya. Dan Pak Panglima menyampaikan tidak ada masalah, jadi sangat clear. Jadi silakan teman-teman menanyakan langsung, ada lebih elok kalau yang bersangkutan yang menyampaikannya. Nah ke Pak Dudung belum direspon, saya sudah minta waktu, saya akan hadir sendiri. Saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya sampaikan. Saya bertanggung jawab apa yang menjadi sikap yang saya sampaikan. Dan itu bertanggung jawaban saya ke Tuhan. Ya, saya juga punya kehormatan. Ya, kehormatan saya akan saya bawa sampai ke pusara saya. Ya, saya akan bertanggung jawabkan. Ya, tapi sekali lagi misi saya datang untuk minta maaf. Saya sudah sampaikan ke Pak Panglima, memang ke Pak Kasat belum langsung, karena belum ada waktu beliau. Dan ini saya terima kasih kepada Pak Ketua memfasilitasi ini. Bagaimanapun saya bukan pemilik kebenaran, saya adalah menyampaikan apa yang ingin saya dapatkan penjelasan di forum rapat itu tentang adanya disharmoni yang mengganggu ya, TNI. Jadi sekali lagi demi Allah, demi Tuhan, saya tidak pernah menjudge sebagaimana yang apa yang beredar. Apalagi saya sendiri juga bagian dari keluarga besar dari TNI. Sekali lagi itu yang saya sampaikan ke pertanyaan dari CNN. Terima kasih. Baik Ibu Bapak, saya rasa saya cukupkan. Kalau sebelah saya ini anggota DPR, kalau penampilannya cepat memang begitu. Kalau zaman saya dulu dibilang apa nih, penampilan anggota. Gitu. Ini beliau anggota DPR RI, Pak Trisantos baru 2 Sintang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mudah-mudahan niat baik kita diijabah oleh Gusti Allah dan mudah-mudahan kerja-kerja kita menjadi bagian dari ibadat kita kepada Allah. Tetapi semata-mata memang inilah ruang yang terbesar yang kami punya. Kami juga tentu setelah ini buat menyediakan teman-teman makan, tetapi semampu kami dalam makan. Mudah-mudahan semua tidak tetap. Ibu Bapak, hari ini saatnya yang terbaik hemat saya harinya hari Rabu untuk Pak Effendi menjelaskan dan memohon maaf kepada teman-teman di sana. Yang jelas Pak Effendi saya pastikan tidak punya niat yang tidak baik. Beliau putranya TNI AD. Almarhum bapaknya
beliau Letnan Kolonel Bapak Mangara Monang Sibolon. Dari sini kami paham beliau konteksnya sesungguhnya menguatkan TNI. Ibu Bapak, memang dalam perjalanan kita selalu di dalam ruangan itu ada kepleset kata atau diksi yang tidak pas. Sekali lagi, diksi yang tidak pas. Kita paham diksi ini bisa dampaknya luas. Kalau hari ini mudah-mudahan setelah Pak Effendi menjelaskan, kita semua segera adem lagi. Kita tidak ingin Republik ini mudah tersobek, tercerai-berai hanya karena satu peristiwa. Yang jelas sebagai pimpinan fraksi, saya memastikan bahwa Bung Effendi Sibolon tidak punya niat tidak baik. Jadi beliau niatannya sangat baik, bahkan menurut hemat saya sangat mulia. Beliau menginginkan TNI kita kuat dan bersatu. Ada jiwa korsa yang kuat antara pemimpin dan yang dipimpin, punya sikap saling menghargai. Saya persilakan Pak Effendi Sibolon, nanti setelah beliau bicara, kami persilakan untuk 3 penanya, mohon maaf 3 penanya saja untuk memberikan pertanyaan. Saya persilakan Pak Effendi. Terima kasih Pak Ketua, untuk yang saya hormati, Idris dan saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sehat bagi kita sekalian. Teman-teman yang saya hormati, sebagaimana yang diurai di awal oleh Pak Ketua Fraksi, sekaligus juga beliau pimpinan Komisi 1. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sehubungan dengan apa yang terjadi di rapat dengar pendapat atau rapat kerja antara Komisi 1 DPR RI dengan Kemhan, Panglima TNI dan para kepala staf. Pokok bahasan di rapat dengar pendapat atau raker karena ada menteri itu topiknya adalah pembahasan anggaran RKHL tahun 2023 dan juga membahas isu-isu aktual. Dalam kesempatan rapat itu kemudian oleh pimpinan disampaikan bahwa topik bahasannya sesuai dengan undangan yang tertera. Nah, disitulah kemudian saya